Ada ini sarapan Bang Da. Halo. Ada bagi sarapan. Masya Allah. Subhanallah. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. mencintai. Masya Allah, Abang Da sayang. Masya Allah, gimana Abang Da kami yang Aku nggak tersambung. bisa, nggak boleh bilang Masya Allah ya. Aku ya. Kalau Iya, Masya Bang. Allah, jangan nggak boleh. Nggak boleh. Abang ini Jangan bilangnya- bahasa Islam itu. Abang, kalau abang menang gitu, Masya Kristus gitu loh Bang. Bunda Maka sehat. saya menyumbang. Gimana Abang Da? Gimana sehat Abangku sayang? Alhamdulillah, Masya Allah. Saya sakit beberapa waktu sehingga tidak bisa ya, dan usia tua ini sokat sakit tuh faktor U ya teman-teman, faktor U. Betul. Iya, Umur. iya. Senanglah mendengar suara Abang Da lagi di Masya Allah. Tinggal ditunggu nih, mudah-mudahan teman-teman doakan, mudah-mudahan nanti Bang Zuma bisa mengunjungi nenek tua inilah kan, Insya Allah. Masya Nanti Allah. ngajak adenya dulu Bunda pasti ya. Oh ada yang dia pula ini. Kita aminkan Belajar aja di kan. Manuel. Aminkan aja, amin, alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Oh, ya. Yang penting Bunda sehat. Indonesia punya 3 aja narasumber kayak Bunda semangkut ini, sahabat-sahabat. Insya Allah kita akan kaya dengan nuansa ilmu. Beliau sangat luar biasa ketika memberikan materi. Saya punya banyak catatan dari uraian beliau. Masya Allah. Allah Karim. Kita Dan doakan beliau panjang teman-teman, umur, sehat selalu. Amin. Ya Allah Allah. Karim. Dan kita ini teman-teman mempunyai aset bangsa dalam dakwah kita. Tentu pertama kita punya ulama, alhamdulillah, kita punya asatis, para ustadz mubaligh, alhamdulillah. Dan itu dihiasi keindahannya dengan kehadiran para pembela agama Allah yang disebut debater. Dan debater ini demikian menginspirasi umat yang selalu terpapar oleh gerakan pemurtadan. Alhamdulillah ada Bang Zuma di sana. Ada titik indah yang menonjol di sana. Masya Allah. Mudah-mudahan aset bangsa yang diiringi dengan dukungan kita bersama teman-teman. Ini mumpung ada orangnya, saya ingin menyampaikan. Teman-teman, Bang Zuma telah menyatakan beliau bukan ustadz. Saya pun menyatakan beliau bukan malaikat. Artinya kalau ada kami ini, saya yang ustazah ini, mubalighah ini bersalah, saya mohon maaf. Kami bukan malaikat. Tapi tolong, jika kesalahan atau terpelesetnya kami membuat Anda menjadi marah kepada kami, tolonglah kita kembalikan kepada ukhuwah Islamiyah. Bukankah kita agama yang memaafkan? Bagaimana mungkin teman-teman tidak bisa memaafkan seseorang? Saya kah itu? Bang Abi kah itu? Bang Zuma kah itu? Atau siapakah itu? Tapi kita masih bilang kita muslim. Ayo kita buka lembaran baru. Buka lembaran baru. Jadikan dengan Ramadan ini kita menjalin persaudaraan dengan Bang Zuma. Kembali bahkan lebih indah dari sebelumnya. Kepada siapapun yang pernah mempunyai kerikil-kerikil tajam dengan beliau. Beliau bukan malaikat. Dan beliau sudah bilang beliau bukan ustaz. Jadi jangan mimpi mengharapkan beliau jadi ustaz. Kalau beliau sudah bilang saya bukan ustaz. Anda mengukurkan ustaz ke dalam diri orang yang bilang dia bukan ustaz. Salah Anda. Beliau debater. Menjadi titik indah. Permata dalam suatu lapangan pembela gerakan anti pemurtadan. Beliau titik indah di sana. Menjulang menara beliau. Berkilau tower beliau. Kita jaga seharusnya. Bukan berarti kita harus maaf teman-teman, mengkultuskan, nggak boleh. Tapi menjelungupkan orang yang nggak boleh pula. Beliau menara indah dalam dakwah kita. Aset dakwah kita. Dan juga teman-teman yang lain. Ustadz Alwan, Masya Allah. Dan yang lain. Wow. Saya takjub Abang Zuma. Saya berada di Alhamdulillah. Formal internasional. Rupanya sudah ada Ustadz Alwan di sana. Ngomong Iya. cacat bahasa Inggris. Masya Allah. Ustadz Alwan. Beliau dari dulu itu. Bun, dari dulu beliau. Oh gitu. Iya, Masya Allah.
Masya Allah. Nah, jadi kita ini punya muncullah menara-menara yang akan memberikan getar-getar energi listrik keimanan kita, getaran iman kita. Tolong ya teman-teman, mudah-mudahan dengan Ramadan kali ini kita umat Islam di Indonesia menggelarkan bumi Indonesia dan menggelegarkan dunia semesta dengan Ramadan. Yang dulu mungkin punya kerikil-kerikil, tolonglah janganlah menggosipkan seseorang terus menerus, tidak baik. Kita bersatu yuk, tinggal satu aja, satu saja katanya. Apa itu? Bermaafan. Dalam hati pun tidak apa-apa. Kalau segan teman-teman mau ngomong, Bang Zuma saya minta maaf, sudah, yang penting dalam hati. Kalau bisa itu lebih baik. Kalau tidak, ayo kita niatkan saja dalam hati kita membina hubungan sesama muslim yang sangat indah. Mulai Ramadan ini. Allahumma amin. Termasuk dengan Bang Zuma. Amin. Amin. Siapa tahu ada yang mendengarkan di bawah itu. Kalau tersinggung, saya bersyukur Anda tersinggung. Berarti mikir. Oke. Silakan. Oke, makasih Bunda. Betul nggak Bang Zuma? Iya. Betul nggak Bang Zuma? Iya, Dengan Ramadan Bunda. ini kita bisa lebih baik kan? Insya Allah kan? Ya, insya Allah. Nah, Insya Allah, itu. Bun. Insya Allah teman-teman yang mempunyai hal-hal yang barangkali bisa ditingkatkan lebih baik, ayo dong, yuk kita masuk ke fase dakwah berikutnya di zaman yang serba canggih ini. Kita lupakanlah yang dulu-dulu, kita perbaiki lebih baik. Monggo Bang Emmanuel silakan, tuh ada Bang Zuma tuh, silakan Bang Zuma, monggo ya. Saya izin ini nggak apa-apa ya Abang Daku? Ya, nggak apa-apa, Bun. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. mau istirahat Ini- mungkin atau mau ngapain? Bukan, ini lagi nunggu pesanan perbukaan, cie. Oh, iya, Masya Allah. Allah. Coba kalau Bang Zuma di sini kan dipesenin juga 3 porsi kan gitu kan. Amin. Iya. Amin. Allah. Iya ya Mbak Bunda Yosi insyaallah. Akhirul kalam subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ketundukan saya dari jauh, mohon kemaafan zahir dan batin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabur pula Immanuel Bang Blia. Belum ngomong. Ya teman Kristen silakan lagi naik. Teman Kristen dulu. Ya, silakan teman-teman. Jadi- Mungkin dari sahabat muslim ada yang ingin disampaikan, ada yang ingin bernarasi, mungkin silakan. Silakan Cak. Kak Sofi mau nanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi Waduh, ini. Allah. Masya Allah. Dari tadi dipanggilin tidur pula. Enggak, tadi kan nggak enak ada Gurunda, ada ibunda, ada apa ya? Ini kan iblis ini katanya diikat gitu kan dia. Nah, kalau oten-oten ini iblis atau bukan? Kadang-kadang dia mau hujat juga nih kalau siang-siang ini menghadapi oten-oten yang iblis ini gimana, Gurunda? Ini maaf nih kan kita tidak boleh mengatakan demikian ya, Gurunda. Ini oten ini kok liar sekali, tambah liar nih. Silakan, Gurunda. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana wa huwa lahu qarin. Siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih, yaitu Al-Quranul Karim, kata Allah, aku biarkan setan menyesatkannya, maka setan selalu menemani orang tersebut. Ini kata Quran, As-Zukhruf ayat 36. Jadi siapa yang berpaling dari pengajaran Allah, siapa yang berpaling dari pengajaran para nabi, siapa yang menolak ajaran Nabi Musa, menolak ajaran Nabi Isa, menolak ajaran baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kata Allah, fahuwa lahu qarin,
Aku jadikan iblis itu selalu menemaninya. Jadi kalau kita ditanya, kenapa mereka ini kok berlaku seperti itu? Kita senantiasa meluruskan apa yang sejatinya menjadi pegangan bagi mereka agar kembali kepada jalan Allah. Kedatangan kita sebagai umat Islam dalam hal berapologetika, pembelaan terhadap akidah Islam, terhadap kebenaran, meluruskan apa yang pernah diajarkan oleh para nabi yang masih tersisa di dalam salinan-salinan tertua dari kitab mereka yang kemudian mereka terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kita mengajak mereka kembali kepada fitrahnya sebagai manusia. Sulit. Kenapa sulit? Karena mereka telah pada dasarnya telah menolak kebenaran itu. Maka Allah mengatakan fahuwalahu qarin. Aku jadikan iblis sebagai teman akrabnya, sebagai sahabatnya, sebagai pelindungnya yang senantiasa menemani mereka. Maka pola ini sahabat nampak nyata di kehidupan kita. Apalagi dengan adanya para apologet, ada Bang Baal, ada teman-teman yang lain. Saya nggak bisa sebutkan satu-satu. Saya belum kenal soalnya. Ada Ukhti Echa dan yang lainnya. Dan saudara Sof, ada Wan Abi dan semuanya. Nampak bagi kita umat Islam ini, bahkan nampak bagi mereka yang non-Islam juga, bahwa kebenaran itu ketika berbicara mengenai agama, konsep Tuhan, konsep keselamatan, konsep kitab suci, dan seterusnya dalam materi-materi perbandingan agama, rupa-rupanya nyata bagi kita mana yang hak, mana yang batil, mana yang kemudian haram, mana halal, mana yang sejatinya logika, mana sejatinya logila, kan gitu ya. Dengan adanya materi-materi seperti ini, makanya nampak bagi kita semua. Nah, karena itu sahabat saya bertanya, kenapa demikian? Apakah mereka juga termasuk iblis? Kan sudah dikatakan pembisi itu minal jinnati wan nas. Pembisi itu dari golongan jin dan golongan manusia. Nah, siapa manusia ini? Itulah yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yukassirun. Orang-orang kafir itu adalah pahlawan. Orang kafir itu pahlawan. Pahlawan untuk siapa? Untuk iblis. Kok disebut pahlawan? Ya, karena dengan bantuan mereka Tuhan pencipta langit dan bumi semakin didurhakai oleh ciptaannya. Mereka adalah pahlawan, mereka adalah saudara-saudara iblis, mereka adalah pembantu-pembantu iblis di dalam mendurhakai pencipta langit dan bumi. Itu fakta, itu real. Nah, sehingga makhluk yang ada di dalam kitab mereka yang sejatinya dari sejak dia dikandung sampai dia lahir, sampai dia terangkat ke langit, ya, beliau hanya manusia. Dari mulutnya dia manusia, kesaksiannya dia manusia, ucapannya dia manusia, perbuatannya manusia. Tetapi dibengkokkan, dianggap itu adalah Tuhan yang nuzul ke bumi. Inilah yang kemudian Al-Quran katakan fahuwalahu qarin. Maka iblis selalu menemani mereka. Itu fakta, itu real. Karena hanya iblislah yang mengatakan Tuhan turun ke bumi dibunuh oleh makhluknya. Pencipta langit dan bumi dibunuh sama ciptaannya. Dan hanya iblislah yang kemudian senantiasa menggiring manusia untuk meninggalkan perintah Tuhan. Bahkan menanggalkan kemudian akal sehat untuk menelaah apa yang menjadi kehendak Tuhan. Nah, kita nemukan dalam kitab saudara-saudara kita non-muslim, ajakan untuk mematikan akal demi untuk menggiring kepada sembahan mereka. Bahkan diajarkan bahwa pengetahuan Tuhan juga ditawan. Ini kalau ada makhluk pengetahuan Tuhan ditawan supaya manusia tidak mengetahui atau tidak memahami firman Tuhan atau pengetahuan Tuhan, ini sudah pasti dari golongan iblis. Kenapa? Coba kita lihat kategori yang muncul: Islam, Kristen, Al-Quran, Bible. Di situ diceritakan bagaimana Adam mendapat perintah. Perintah itu dari mana? Dari Tuhannya. Apa perintah Tuhannya? Jangan kau makan buah pengetahuan baik dan jahat. Iblis datang menawan perintah itu.
Artinya menawan ini artinya menahan, menyembunyikan, menyimpan, membatasi perintah itu agar Adam tidak taat dan tunduk kepada perintah itu. Inilah yang terjadi. Perintah menuhankan satu Tuhan dan merasulkan utusan Tuhan itu ditawan, sehingga kebablasan banyak manusia yang akalnya hilang. Meski ada otaknya tapi akalnya hilang. Kenapa? Kecerdasannya dihilangkan. Nah, inilah yang terjadi hari ini. Sehingga kita berbicara wujud dengan wujud manusia, tapi karakternya sepertinya bukan manusia, kan gitu ya. Begitu Bang Fai. Insya Allah ya, luar biasa. Jadi kalau kita berbicara nih ada ya, saya nggak tahu agama apa itu yang katanya manusia menujul jadi Tuhan menujul jadi manusia. Ini ngeri juga kadang-kadang ya. Saya tidak tahu nih agama apa, karena saya kan baru 2 hari di TikTok nih. Tapi gini, sama aku anak-anak Bang. mungkin kalau ada tamu sebentar ya, sebentar. Kalau ada yang tamu sebentar, saya ini sedikit aja karena ini pertanyaan saya. Ini Gurunda, Siap. saya tidak mungkin menyembah Tuhan yang kelihatan. Ya kan? Kalau saya pribadi ya, tentu agama Islam setuju dengan saya. Karena apa? Ketika orang-orang pendahulu menjadikan Tuhan ini menjelma, divisualisasikan, dijadikan patung, berhala dan lain, artinya itu memang dimusnahkan oleh para nabi. Artinya memang tidak boleh kelihatan Tuhan itu, tidak pantas untuk kelihatan. Nah, agama yang benar menurut saya ya, termasuk Islam ini pastinya agama benar, adalah agama Tuhan yang tidak bisa divisualisasikan, tidak boleh digambarkan. Apakah betul menurut saya? Menurut pendapat saya nih, karena kan saya baru 2 hari di TikTok. Maaf Bang Gurunda ya. Oke, dilanjut yang lain. Terima kasih Bang Gurunda. Iya, Masya Allah. Jadi gini, abangku, kalau Tuhan itu bisa kelihatan, maka tidak ada ruang iman. Apa iman itu? Iman adalah keadaan yang tak nampak, tapi kita percaya ada. Itu iman. Itu iman. Contoh, kita mengambil pulpen atau gelas, kita simpan nih. Gelas kita simpan di dalam kantong celana. Lalu kita bertanya kepada teman yang ada di depan kita, kamu percaya nggak bahwa di dalam kantong celana saya ada gelas? Percaya? Apakah kamu beriman kalau ada di dalam kantong saya ini gelas? Kan jawabannya nggak masuk. Yakin kamu beriman ada gelas di dalam celana saya? Nggak masuk. Makanya iman itu sebenarnya hanya ada di Islam. Kenapa? Sembahan mereka udah turun ke bumi, bukan iman lagi namanya. Sesuatu yang bisa dilihat itu bukan iman, tapi sesuatu yang tak nampak oleh mata kita, itulah iman. Nah, kalau misalnya Tuhan itu nampak, tidak ada ruang iman. Tak ada lagi orang yang kemudian mau melakukan kemaksiatan, karena Tuhan pasti yang maha dahsyat itu nampak sama kita, ya kan ya. Maka apa yang terjadi? Ketundukan. Jangan Tuhan yang nampak, Jangan Tuhan yang nampak. Proses terjadinya kilat nampak, terlihat oleh kita. Apa yang terjadi kira-kira? Musim hujan nampak proses kilat itu diadakan, nampak oleh kita. Nggak ada orang yang bisa keluar rumah, nggak ada. Kejadian runtuhnya, meledaknya sebuah gunung, atau terjadinya bencana alam besar, nampak oleh mata kita. Gak ada kehidupan lagi untuk keluar dari rumah. Tak ada lagi kehidupan, yang ada hanya ketakutan. Makanya itulah yang disebut ruang iman. Jadi kalau ada Tuhan yang terlihat, itu bukan Tuhan, itu udah pasti makhluk. Kenapa? Karena pencipta langit dan bumi itu maha goib. Di samping Tuhan itu maha goib, Tuhan itu juga maha zahir. Tuhan itu maha wujud. Nah, bingung nanti kalau dibilang begitu. Tuhan itu maha wujud, Tuhan itu maha wujud, adalah dialah satu-satunya hakikat yang ada. Kita ini hanya biasnya saja. Membukti kalau sebenarnya kita ini tidak ada. Jadi bingung lagi nih bahasa tasawuf. Kita ini sebenarnya tak ada. Membukti? Nah, sekarang coba lihat tangan kiri. Itu siapa? Tanganmu. Yang kanan? Tangan kananmu. Ke bawah.
kakimu, kaki kanan, kaki kiri, ke atas lagi lutut lo, paha lo, atas lagi pusar lo, dada lo. Lo sendiri mana? Kamu yang mana? Bingung. Kenapa? Karena sejatinya kita berasal dari ketiadaan menjadi ada. Jadi yang maha gaib, az-zahir, itu hanya Allah. Makanya dikatakan sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Kalian itu sebenarnya nggak ada, aku yang ada, aku yang menyatakan diriku dari segala penjuru dan juga menyatakan diriku melalui diri-diri kalian. Kalian itu nggak ada, yang ada itu aku. Yang ada itu aku. Makanya dikatakan innalillah wa inna ilaihi rajiun. Semuanya berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Yang kita nggak ada. Yang ada itu Allah, yang ada itu Tuhan. Jadi Tuhan itu tak perlu kemudian wujud, turun ke bumi, jadi bayi. Mama mimim. Pipis. Itu bukan sifat Allah, itu bukan sifat Tuhan. Itu sifat dewa-dewa yang disembah oleh orang-orang terdahulu, hantu, roh-roh. Nah, jadi gitu. Tuhan pencipta langit dan bumi, absolut entitas tunggal yang tak tersentuh, tak terjamah, tak terlihat, tak teraba, tetapi nyata. Bingung lagi mereka. Gimana itu maksudnya? Coba kamu raba tanganmu. Maksudnya apa tuh? Kau sedang meraba Tuhanmu. Wah, keren kali bahasa tasawuf. Pingsan lagi nanti dengar bahasa begitu. Siapa yang melihat aku sama melihat Allah. Keren kali bahasa tasawuf. Ya, siapa yang menyakiti aku sama dengan menyakiti Allah. Siapa yang mencintaiku sama seperti mencintai Allah. Bahasa tasawuf keren kali. Itu bahasa ma'rifat. Bahasa-bahasa yang digunakan oleh para nabi. Bahasa yang digunakan oleh Yesus ketika Yesus berdakwah kepada kaumnya Bani Israel. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Karena beliau adalah lisannya Allah, perbuatannya Allah. Nah, ini bahasa tasawuf pinsang lagi nanti. Jadi Bang Baal, Syekh yang saya hormati, ketika ada pertanyaan seperti itu, dengan melihat alam semesta ini, bagi orang berakal udah tahu pencipta langit dan bumi itu ada. Ada, pasti ada. Nah, itulah hakikat manusia yang berakal. Jadi kata kaidah ihsan, sembahlah Tuhanmu seakan-akan engkau melihatnya, dan kalau engkau tidak melihatnya, yakin dan percaya sepenuh hati sesungguhnya Tuhanmu melihatmu. Gak usah terlalu jauh. Kita yang sombong di hadapan Allah ini, yang nggak mau sujud, kita pegang batok kepala bagian belakang. Pernah nggak kita tengok? Pernah nggak kita lihat? Pernah nggak kita lihat? Padahal kita dilahirkan, kita diciptakan lengkap dengan batok kepala, tapi kita tidak pernah kemudian apa? Melihatnya. Padahal itu kita katanya. Itu batok kepala kita. Kita mana? Ayo kita tengok batok kepalamu sendiri yang belakang itu. Bisa nggak? Nggak bisa. Tapi itu kamu. Tapi kamu nggak bisa lihat. Apa sih lo? Melihat batok kepala lo sendiri yang menjadi bagian dari lisanmu, yang menjadi bagian dari diri lo, yang menolak keberadaan pencipta langit dan bumi, karena enggak melihatnya pun tak sanggup melihat batok kepala lo bagian belakang. Jangan bagian belakang, bagian atas. Bisa nggak? Tak bisa. Bisa bang. Caranya pakai cermin, pakai kaca. Begitulah Allah. Kamu bisa melihatnya dengan cerminan alam semesta ini. Wah, keren kali bang. Bagi orang berakal, gitu. Jadi pencipta kita nggak bisa tengok seperti kita melihat seekor bayi. Pencipta kita nggak bisa raba seperti kita meraba pisang hijau. Nggak bisa. Pencipta alam semesta itu hakikat yang maha suci, yang hanya bisa sampai orang-orang yang menggunakan akal. Sekali lagi, udah berulang saya sampaikan bahwa kita nggak pernah bisa melihat Allah di atas muka bumi ini. Lalu bagaimana cara kita bisa berhubungan dengan Allah? Hei,
Allah sudah memberikan HP ke kita. Ada 2 HP yang Allah titipkan. Apa itu? Maksudnya HP di sini alat komunikasi dengan Allah. Apa itu? Akal. Dan yang kedua adalah roh. Ini orang-orang hebat yang mengaku anak-anak dewa, anak-anak Theos, anak-anak Tuhan, anak-anak Yahweh. Ayo kumpul sini, aku mau tanya. Kamu tahu rohmu? Wah. Kamu pernah lihat? Wah. Ada? Ada. Loh, kok ada sesuatu yang kau nyatakan ada tapi kau nggak bisa lihat, dan itu ada dalam diri lo, bahkan itu ada di diri lo sendiri. Jadi kau nggak tahu, enggak? Jadi selama ini kau merasa ganteng, merasa cakep, merasa cantik, mana-mana paling ganteng, sombong terhadap orang lain, lu yang paling kaya. Sementara lu sendiri nggak tahu siapa diri lo. Iya, emang ada yang tahu tentang roh, tentang dirinya? Nggak ada. Ya udah, berarti ketika Tuhan memberikan serpihan cahaya kepada lu, itulah alat untuk kamu pakai mendeteksi Tuhan lo. Apa itu? Roh yang adalah diri lo sendiri. Lo nggak tahu siapa itu. Katakan, wahai Nabiku Muhammad, jika mereka bertanya tentang roh, katakan bahwa kalian tidak akan tahu tentang roh selain hanya sedikit. Cuman sedikit. Kita hanya tahu roh itu menghidupkan kita. Kita hanya tahu bahwa dalam tubuh kita ada roh. Kita hanya tahu bahwa roh itu adalah materi yang digunakan oleh pencipta untuk menghidupkan jasad ini. Kita tidur bersama roh, kita hidup bersama roh, kita bangga dengan roh kita, kita dengan kita roh, dan roh kita adalah kita roh ada roh kita, tapi kita tidak mengenal siapa itu roh. Itulah kata Allah, jika kamu ingin mengenalku, kenali dirimu sendiri. Keren bukan Islam itu? Oh keren. Sekarang kalau kita bertanya, memang Tuhan lu pernah jadi makhluk? Pernah. Jadi ente kenal? Coba, mana dia sekarang? Mana dia? Pingin aku tengok, mau ku ajak minum kopi sambil tunggu buka puasa, ngopi kita sambil ngasap-ngasap. Mana Tuhan lo? Aku pingin kenalan. Aku pingin berikan sepatu di Pasar Senen atau di Tanah Abang. Kenalan dong sama Tuhanmu, boleh nggak? Kenalin. Tuhan kami ada bang. Tuhan kami ada. Mana Tuhan lo? Mana Tuhan lo? Udah terangkat ke langit tapi pernah turun. Oh, cuman cerita doang. Tinggal kenangan rupanya. Lu Tuhan lu manusia, lu gak bisa melihatnya. Manusia kan gak bisa melihatnya, kan parah. Tuhan lu bisa jadi apa saja sesuai dengan kehendaknya katanya. Ya sudah, kalian 2 miliar misalnya berdoa minta sama Tuhan. Kalian kan bukan hambanya, kalian anaknya. Hei Tuhanku yang adalah ayahku sendiri, turun dong. Pamerin dong rambutmu yang putih, kakimu yang seperti kaki Dian, matamu yang menyala seperti matahari, di mulutmu terkeluar hemburan api, begitu juga di hidungmu. Engkau datang menggunakan kursi roda dengan roda-roda api. Muncul dong, kami ingin pamer sebagai anak-anak Tuhan. Pret. Ilusi, halusinasi, khurafat nenek moyang kalian yang kalian anut, yang tidak cocok untuk diajarkan di zaman modern seperti sekarang ini. Ada gitu sebuah kitab yang pengikutnya, yang mengimaninya lebih pintar dari kitabnya. Kitabnya mengatakan A, dia mengatakan B. Ini tanda-tanda kemudian kitab suci ya, bukan kitab yang dianggap suci, adalah semakin gencar kemudian ilmu pengetahuan, mengevaluasi diri,
ilmu pengetahuan membenahi diri, ilmu pengetahuan mengalami kemajuan, revolusi iman, revolusi ilmu, revolusi semuanya. Yang disebut kitab suci tidak akan pernah ketinggalan zaman. Jadi kalau ada buku yang dianggap suci tetapi ketinggalan zaman, itu bukan firman pencipta langit dan bumi. Misalnya dikatakan bahwa langit punya tiang, kemudian manusia lahir, awal mulanya dipancarkan seperti susu dan dikentalkan seperti keju. Alamak! Apakah pengetahuan manusia sekarang masih lebih rendah dari ilmu itu? Enggak dong. Pengetahuan manusia hari ini tentang embrio jauh lebih valid. Al-Quran dan ilmu pengetahuan manusia ikut dari belakang. Subhanallah. Itu baru kitab suci, bukan kitab yang dianggap suci. Ada buku menceritakan tentang proses kelahiran, disalurkan seperti susu, dikentalkan seperti keju. Pernah lihat keju nggak sih? Hah? Itu dijahit berapa itu? Lubang keluarnya itu kalau dia keluar seperti keju, udah besar gitu 4 kilo keluar keju, keluar segi 4 dong. Apakah karena itu maka mereka kebanyakan muka peta? Kata Bang Blender. Karena dia dicetak kayak keju. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kalau semuanya kayak keju berarti darahnya membeku. Iya kan? Ucoknya segi 4. Jadi sekali lagi saya katakan, kenapa bisa mereka percaya buku-buku seperti ini di zaman sudah modern kayak begini? Kenapa? Akal dimatikan. Oleh siapa? Sang pembinasa keji, bahkan pengetahuan Tuhan ditawan. Saya kira demikian sebagai penutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu contoh Apa lagi nih Babil? Mau pamit kemana lagi? contoh Ini ceramah. ada saudara kita Kristen nih, Bunda. Mungkin dia mau berobat, silakan. Waduh. Solsi pagi Solsi. Ya tinggal Solsi. Ya, Ya, selamat Solsi. pagi. Ya Ali mau disampaikan silakan. Ya, saya ngomong. Apa? Saya hanya ngomong. Ya ngomong lah. Makan Ngomong lah. aja, gak usah dilanjutin puasanya. Karena apa? Pagi-pagi cuma udah lapar. ngibul. Kita dapat lapar doang, gak dapat pahala. Ayo sana makan, jangan ngibul. Ala-ala aja kayak gitu. Tadi ada yang ngomong ngibul. Tadi ada yang ngibul kan? Tadi dia ngomong lah. Tadi ada yang ngomong ngibul gini. Aku baru 2 hari main TikTok. Kalau udah Karena tahunan. terciduk otakku tak berfungsi. Ayo makan sana daripada ngibul. Meski ilmu pengetahuan sudah Nangis dia, Bang, semakin lah. canggih, aku tetap percaya Tuhan keluar dari kubur. Demi langit dan bumi, Iya, Tuhan iya. pernah netek sama ibunya dan juga pipis di celana. Rela aku gila. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, inna ibadi laisa laka alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Allah berfirman, sesungguhnya tidak ada kekuasaanmu wahai iblis atas hamba-hambaku yang beriman. Cukuplah Tuhanmu wahai orang beriman sebagai penjagamu dari bisikan-bisikan setan. Wa kafa bi rabbika wakila. Jadi umat Islam itu begitu kokohnya perlindungan Allah kepada mereka dari godaan untuk menduakan Allah. Kenapa? Umat Islam itu meskipun mereka tidak mendalami begitu dalam tentang Islam, ketika mereka ditanya, tadi yuk sini. Aku pengen ngajarkan sesuatu yang paling nikmat, paling enak, paling pokoknya
paling nikmat. Apa itu bang? Hidup di bumi, tak ada perintah, terus kalau mati tak ada siksaan kubur, melainkan langsung melayang kayak Superman ke surga. Oh, masa? Gimana caranya? Kau percaya Tuhan turun ke bumi, mati, untuk nebus dosa-dosa lu? Mau nggak? Tuhan turun ke bumi, mati. Kata Tuhan mati aja sudah bikin umat Islam itu mau muntah. Jadi nggak bisa. Allah sudah melakukan penjagaannya. Kenapa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi kita pada posisi bertakwa, takut kepada pencipta. Jadi kalau ada orang mengatakan pencipta langit dan bumi mati, berarti kurang ajar benar. Kurang ajar benar. Kurang ajar betul. Kurang ajar betul. Pencipta langit dan bumi dikatakan mati untuk dosa-dosa mereka. Enak aja. Kurang ajar. Mereka yang bermaksiat Tuhannya pula yang nanggung. Santaloyo. Wa kafa bi rabbika wakila. Hal-hal seperti itu alhamdulillah tidak akan terjama kepada kita umat Islam selama kita berpegang teguh kepada dinul Islam. Tadi subuh saya kultum materi itu, anak-anak kecil udah tinggal 1 Watt, 3,7 tadi itu. Aduh sudahlah bang, aku udah mau tidur bang, aku ngantuk kali. Begitu saya bahas Tuhan turun ke bumi jadi bayi, langsung terbelalak. Rasa laparnya hilang, rasa ngantuknya hilang, langsung terbahak-bahak di masjid. Wah, kok bisa Tuhan katanya kayak gitu? Wah, belum apa-apa itu. Imut jari-jarinya, imut, lembut kali, halus kulitnya si Tuhan. Kakinya lucu-lucu, dendang-dendang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan Islam deh. Oh, untuk kulitnya halus, digigit semut sikit aja, manja. Mama, aku kegigit semut, ma. Iya, langsung warna pink, bisa-bisa kena gatal. Anak-anak di masjid itu pada tertawa. Anak-anak yatim yang ada di masjid kita ini tertawa. Hahaha, kok ada Tuhan seperti itu? Jadi Islam kuat. Wa kafa bi rabbika wakila. Cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga dari godaan-godaan seperti ini. Namun meskipun demikian, iblis tentu punya ilmu bervariasi. Kalau aku tidak bisa menjatuhkan engkau dari depan, aku jatuhkan kau dari belakang. Gak berhasil dari belakang, dari samping kiri. Gak bisa dari samping kiri, dari serong kanan, serong kiri. La. Itu iblis pandai sekali. Malamnya orang lagi siangnya orang lagi puasa. Kamu kenapa diam-diam baik? Puasa. Tapi senyum dong. Iya, senyum. Nggak seperti biasa. Udah bilang orang puasa. Kenapa emang kalau puasa? Emang nggak bisa ngomong? Dosa. Nanti kita ceritain orang dosa. Kalem kali bah. Begitu terawih, tadi siang udah bagus tuh. Jadi ustazah dia. Sikir pakai tasbih, subhanallah. Masa sambil tasbih, zikir terus dia. Begitu waktu sholat langsung sholat. Begitu tarawih teman-teman sekalian, ketemulah dia dengan temannya. Cerita yang tadi tersimpan 18 album itu, naskahnya itu diceritain selama terawih. Bu, tadi gini loh. Masa? Iya, sambil tertawa. Lupa kalau orang sudah sholat witir. Inilah yang terjadi. Kata iblis, kalau aku tak menggodamu dari samping, dari depan, dari belakang. Bukan hari ini, besok. Bukan besok, lusa. Bukan dari lu, anak lu. Bukan lu, suami lu. Pokoknya gue gak ridho
kalau lu nggak sama aku masuk ke neraka. Makanya umat Islam itu selalu dibarengi apa? Ihdinas siratal mustaqim. Selalu minta ditunjukkan jalan yang lurus. Itulah Islam. Jadi ya. Jadi sahabat yang dimuliakan oleh Allah, jadi umat Islam itu alhamdulillah dijaga oleh Allah meskipun kita kadang jatuh pada keadaan, tetapi Allah kembali mengajarkan kita untuk bertobat, beristighfar dan seterusnya. Saya kira demikian sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan jika ada kata-kata yang kurang berkenan, jika ada sesuatu yang berlebihan, sekali lagi mohon dimaafkan. Segala sesuatu yang benar dari lisan itu berasal dari Allah melalui tuntunan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kita tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayah wae. Gurunda, saya ini bertanya tadi bagus ini tentang apa ya tadi itu iblis gitu ya. Tadi kan kalau iblis ini menjadi temannya gitu ya. Saya tidak bicarakan agama siapapun ya. Cuma saya melihat apa yang saya lihat aja gitu ya. Jadi tidak boleh ada yang tersinggung ya teman-teman. Kalau saya melihat gitu, ini terlepas benar atau salah ya saya melihatnya begini. Namanya ibadah ini tentunya namanya ibadah kepada Tuhan ini ya, termasuk Tuhan manapun lah istilahnya ya. Semua agama punya Tuhan, Islam punya Tuhan gitu kan. Kelihatannya kan hikmat itu kan, karena dia tahu siapa Tuhannya, siapa dirinya kan begitu, siapa hamba, siapa Tuhan. Kalau saya melihat Hindu ibadahnya hikmat ya, Buddha hikmat, Konghucu hikmat, Yahudi hikmat. Ada satu agama yang saya tidak tahu nih, agama apa dia bilang ini kurang ajar, biadab. Saya bilang bahasa ibadahnya itu gini, saya lihat katanya ibadah, dia bilang jingkrak, salto, pakai band, pakai nyanyi gitu kan, pakai apa apalah yang nyanyi kayak mau apa gitu, salto. Ini biadab, dia bilang iblis, dia bilang ini nyembah iblis. Dia bilang maaf, ini dari dua macam ibadah ini yang kelihatan saya tidak masuk akal. Nih orang yang jingkrak, salto, pakai musik, pakai dangdutan lagi, pakai musik segala macam. Ini bagaimana Gurunda? Maaf ya, kita tidak boleh menghujat Gurunda. Maaf, makasih Gurunda. Iya. Masya Allah. Jadi itu metode yang digunakan oleh saudara kita dalam memuja sembahan mereka. Karena sejatinya kuping ini ketika mendengarkan musik pasti terhanyut kan dengan musiknya. Sehingga kalau kita mendengarkan musik nih, lalu apa yang kita ingat dalam benak kita itu akan asik tuh. Musiknya sama, oknum yang kita ingat berbeda, itu posisinya sama. Sama posisinya. Makanya kuping dicipta oleh Allah, saking sempurnanya Allah itu menciptakan kuping ini itu memiliki daya. Daya apa itu? Daya yang mempengaruhi kemudian akal, yang mana akal akan melempar pesan-pesan itu ke semua saraf yang ada dalam tubuh kita. Sehingga tak jarang dengan mendengarkan orang bisa menangis, dengan mendengarkan bisa tertawa dan seterusnya. Jadi mereka merasa nyaman dengan kondisi itu meskipun tak ada syariat yang mengatur demikian. Makanya Islam itu datang dengan sempurna karena ibadahnya, aturannya sempurna. Tata cara menyembah Allah, menyembah Tuhannya sempurna. Kalau mereka maaf itu dibuat-buat sendiri. Tidak ada yang mengajarkan seperti itu. Tidak ada yang mengajarkan seperti itu. Dalam arti kata tak ada tuntunan dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Tidak ada. Ini artinya bahwa memang pencipta langit dan bumi ketika dikatakan bahwa apakah Tuhannya umat Islam yang mengutus setan? Saya mengatakan ya, jangankan mengutus, menciptakan ya. Jadi umat Islam punya Tuhan yang menyesatkan manusia. Iya, betul. Kenapa bisa?
karena manusia itu memang sudah layak sesat. Sudah datang padanya kebenaran. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Sudah datang kebenaran itu. Tetapi mereka menolak kebenaran itu. Ya, maka pantas mereka sesat. Tidak ada yang kemudian bisa dikatakan, wah ini sesat ini karena disesatkan oleh Tuhan. Enggak, disesatkan karena memang ada potensi sesat. Dan potensi sesat ini dialami oleh oknum tersebut tanpa dia menyadari bahwa apa yang mereka lakukan ini adalah kesesatan. Ya, termasuk salto di atas plafon. Itu nggak ada yang mengajarkan seperti itu, nggak ada yang mengajarkan, nggak ada yang kasih contoh kayak begitu, nggak ada. Kalau orang-orang dulu, nabi-nabi terdahulu bersenandungnya itu benar-benar memuji kepada hakikat yang maha hak, bukan menyanjung kepada makhluk dan berlebihan terhadap makhluk. Nah, makanya ada peringatan dalam Al-Quran, ya ahlal kitab, jangan kau berlebih-lebihan dalam agamamu, jangan. Apa yang dituntun oleh para nabi, itu yang kamu lakukan. Jangan melakukan hal yang lain. Jangan kau lakukan apa yang tidak pernah diajarkan oleh Tuhan. Yang diajarkan aja. Seperti umat Islam, mereka beribadah. Diajarkan. Di Islam, kalau ada sesuatu rutinitas, ritual, yang tidak pernah dicontohkan, itu dikatakan sesat, bid'ah. Nah, kalau mereka... Bahkan sekarang ini ada ku tengok mereka latihan menggunakan baju daster. Bapak-bapak, belum lagi dada berbulu gitu kan ya. Dada berbulu, joget di depan jemaat lain pakai baju daster, sepatu bola, apalah orang ini. Dulu pernah pun kita lakukan itu, tapi di acara 17-an di lapangan. Ini di tempat ibadah, di tempat suci katanya. Laki-laki, bapak-bapak berbulu dada, betisnya berbulu. Ya Allah ya Karim, pakai daster joget nyanyi, teman-teman. Bukan cuma satu orang, dua orang, bahkan kompak mereka. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Inilah kembali kepada kaidah ya, bahwasanya hanya orang yang berakal lah yang memperoleh pelajaran. Sementara mereka di dalam kitab mereka dikatakan, kami menawan kecerdasan berpikir. Kami menawan kemudian intelektual manusia. Bahkan pengetahuan Tuhan pun ditawan. Demi untuk menggiring mereka kepada Kristus. Itu tertulis di dalam 2 Korintus 5, 1 Korintus 1 nomor 19. Saya kira begitu sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ya, aku sapa dulu Bang Zen dari Islam. Kristen Bang Zen. Monitor. Bawa dulu ya Bang kalau nggak ngomong. Halo Bang, aduh. Oke. Oh, tadi ketelat, tadi udah baru ngomong, gimana sih? Naik lagi. Ya Kristen silakan aja Bang, bawa dulu sama nyali ordennya. Iya, ya bagusnya saya nggak tahu ordennya siapa, saya nggak tahu ya. Cuman saya kan hanya lihat ini tadi itu. Saya mencoba belajar yang secara visual gitu kan. Mereka nggak maunya Tuhannya kelihatan gitu kan. Aduh, kadang-kadang gini. Nah, begini Gurunda, tadi bicara tentang menyembah Tuhan gitu kan, tentu melalui utusan-utusan itulah kita diperkenalkan tentang Tuhan. Nah, dalam penyampaian utusan-utusan atau kita bilang para nabi, para rasul ini, dia menggunakan tentunya dengan bagaimana caranya bahwa apa yang diajarkannya ini, apa firman yang disampaikannya ini yang datang dari Tuhannya, lalu disampaikan melalui utusannya, diterima oleh murid-muridnya atau siapapun umatnya dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Tentunya Tuhan Maha mengetahui. Tetapi ada nih saya melihat ada yang menggunakan bahasa apa saya tidak tahu. Sirabaraba. Ini saya nggak tahu, sumpah saya nggak tahu ini bahasa apa dia bilang. Apakah ada para nabi yang mengajarkan atau taruhlah Yesus, Musa, Daud menggunakan bahasa sirabaraba, buah dada, raba-raba, buah dada, buah. Ini tolong Ustaz. Ini bahasa apa ini saya nggak mengerti. Lanjut. Kalau yang buah dada itu beda. Buah dada itu di kitabnya mereka, tapi bukan diraba-raba. Lain lagi itu. Buah dada beda.
Tapi di situ memang tertulis buah dadahmu diraba-raba, memang ada. Tapi ketika mereka berbicara yang mereka katakan bahasa gaib atau bahasa roh, itu bukan meraba-raba buah dadah, nggak ada hubungannya itu. Tapi biasa memang di antara mereka sendiri yang memplesetkan bacaan-bacaan seperti itu. Yang saya tahu sih itu inasan dalam Al-Quran. Inasan itu berhala. Mereka melakukan penyembahan terhadap pemujian terhadap berhala gitu. Nggak tahu itu, dan anehnya ketika mereka kompak melakukan itu, terkadang mereka lupa diri gitu. Ada yang kalau bahasa kita ini kesurupan, baca ya semacam mantra lah gitu. Bahkan ada yang pede buka TikTok live di sana, kemudian nantang orang, mereka saling nantang. Ada juga yang mereka lagi berdebat, menantang orang dengan membacakan bacaan-bacaan seperti itu. Yang paling pintar itu Kian Santang. Itu bagus itu kok dia. Saya nggak bisa bahasa seperti itu, nggak ngerti. Karena saya kadang berpikir begini, Bang Baal. Bahasa Indonesia yang tersusun rapi aja susah untuk dimengerti. Bagaimana dengan bahasa yang tanpa ejaan? Ada ejaan EYD maksudnya. Gimana mereka bisa mengerti? Yang tersusun aja, Rasul, mereka nggak bisa ngerti. Roh Kudus, mereka nggak ngerti. Bagaimana mau mengerti bahasa seperti itu? Ya, apa ya? Saya juga bingung. Ya, saya menganggapnya inasan. Dan itu kalau kita lihat di dalam pengakuan kitabnya, Yesus mengusir orang-orang yang melakukan hal-hal mujizat-mujizat, pujian-pujian seperti itu. Nabi Musa enggak, Daud, Salomo, Harun, Abraham, enggak ada nabi yang kayak gitu, enggak ada. Enggak ada. Enggak tahu kalau nabi mereka, enggak tahu. Yesus sendiri enggak pernah begitu. Enggak tahu ilmunya dari mana, enggak paham saya. Mungkin Markus 16 kali mereka berbicara dalam bahasa-bahasa asing. Mungkin itu maksudnya. Tanda-tanda orang percaya adalah diantaranya mereka berbahasa dalam bahasa asing. Tapi kalau bahasa asing, ya harusnya mereka ini, harusnya orang-orang pendiri mereka atau pemimpin mereka berkhotbah di tempat mereka pakai bahasa itu aja. Iya kan? Nah, pasti manggut-manggut jemaatnya karena mereka orang-orang percaya. Tanda-tanda orang percaya mereka mengerti dalam bahasa asing. Nah, taruhlah misalnya tokoh mereka berbicara depannya. Nah, kita yang tidak termasuk orang percaya itu tidak ngerti, hanya mereka aja yang ngerti. Dan saya berharap kalau bisa mereka sehari-hari gunakan bahasa itu aja. Iya kan? Begitu kan, woi, ada berapa? Ada kan lewat, ada, tik 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 tik, tik tik tik, ada, itu bagus tuh. Jadi menambah budaya baru dalam implementasi mempraktekkan isi daripada kitab mereka. Karena di situ dikatakan supaya dilihat oleh dunia, oh mereka ini orang-orang percaya. Kenapa? Karena mengerti bahasa asing. Jadi hanya mereka aja yang paham gitu. Besok lain lagi bahasanya, besoknya lain lagi. Nah, itu tanda-tanda orang percaya. Tapi kan mereka menggunakan itu pada saat mereka agak berinteraksi dengan dunia lain aja, dunia aneh gitu. Begitu sudah gitu gemetaran. Heran aku juga takut nih kalau kayak gitu.
Selucu apapun jangan tertawa. Nggak boleh. Bayangkan Nggak boleh, aja nih boleh. kalau satu gedung menggunakan bahasa kayak begitu berinteraksi. Kira-kira kalau mereka kehilangan sendal di depan, apalah kata mereka? Aduh, pening kita. Tidak muat rumah sakit. Khusus. Oh, boleh ketawa. Bulan suci Ramadan. Tak boleh. Jangan ketawa. Oke, lanjut teman-teman. Ya, ini kan pertanyaan aja, saya juga tidak menyebut. Jangan bertanya juga yang aneh-aneh lah. Tertawa aku dari tadi nih tahan kaki. Iya, ada yang gitu ya, aneh juga saya bilang ya, tapi itulah ya mereka ya. Nah, saya tidak melihat ajaran para nabi ini tidak seperti itu gitu. Dan memang mereka harus mengajarkan sesuatu yang harus dipahami gitu oleh pengikutnya. Tapi ini aneh, tapi itulah mereka ya. Nah, kembali Guruda, kalau para nabi ini mengajarkan tauhid atau mengajarkan Tuhan 3 gitu, 4, 5, 6, 7. Saya kan melihat ada nih, kalau dalam diskusi ya, saya melihat Tuhannya ada yang berumarpati, ada yang si Firman, ada si anak, si bapak, kadang si siapa ya, Luga kalau nggak salah ya. Oh, katanya ada ibunya, anak berkeluarga Tuhannya. Ini dari sisi maaf ini dalam sisi menyembah Tuhan yang benar sesuai topik yang ini ya, kelihatannya ada yang salah sama ini. Tapi nggak tahu Luga ini agama apa, saya nggak tahu deh. Begitu, Guruda, silakan Guruda. Sebut Luga saya jadi ingat Lucifer dengan Edis. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Jadi iblis ketika turun ke bumi, iblis mau agar manusia itu tidak menyembah pencipta langit dan bumi, tidak tunduk taat pada pencipta. Minimal kalau mereka mengenal pencipta, mengenal Tuhan, minimal mereka menduakan Tuhan. Nah, ini yang berat itu di situ. Makanya Nabi Muhammad SAW begitu memperkenalkan pencipta langit dan bumi yang maha suci, beliau menghabiskan waktu berapa tahun beliau mengajarkan ajaran tauhid, teman-teman. Memperdalam akidah tentang tauhid kepada umatnya pada masa awal risalah kenabiannya itu berapa tahun. Akidah tok, tentang tauhid tok itu berapa tahun. Saking beratnya mengajarkan orang-orang jahiliyah meninggalkan banyak dewa menuju kepada satu hakikat pencipta langit dan bumi ini. Masya Allah. Jadi kalau ditanya apakah para nabi mengajarkan menyembah kepada 3 Tuhan atau 5 Tuhan? Enggak ada nabi-nabi itu mengajarkan kemudian menyembah lebih dari 1 Tuhan. Semuanya satu, ahad. Semuanya ahad. Jadi kalau ada agama yang mengembel-embeli Tuhan itu memang satu hakikat, tapi 3 sendal, 3 sepatu, 3 celana, beda-beda celana, beda warna, itu sudah bukan ajaran para nabi. Kalau ada Tuhan yang mengadakan dirinya menjadi bukan Tuhan semisal makhluk, maka itu sudah kacau itu. Agama yang tidak bisa lagi dijadikan sebagai sandaran karena cacat logika. Begitu Bang. Jadi para nabi itu mengajarkan satu Tuhan. Al-Quranul Karim mengajarkan kepada kita dalam surah Al-Baqarah ayat 136. Bagaimana Allah mengajarkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW menyembahnya kepada satu Tuhan. Qulu amanna billah wa ma unsila ilaina wa ma unsila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadim minhum wa nahnu lahu muslimun. Jadi seluruh para nabi itu berserah diri kepada Tuhan yang satu, bukan Tuhan 2, Tuhan 3, Tuhan 4, Tuhan 5 dan seterusnya. Enggak. Para nabi mengajarkan mempertuhankan satu Tuhan saja, bukan 2 Tuhan dan seterusnya. Seperti itu. Makanya dikatakan di dalam surah yang sama, am kuntum syuhada is hadara Yaqub al maut
idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida. Jadi seluruh nabi melakukan mukjizat untuk memperlihatkan kemahakuasaan pencipta langit dan bumi yang ahad. Makanya Yesus pun mengatakan hal yang sama, bukan? Apa yang dikatakan oleh Yesus? Seluruh mukjizat yang kukerjakan, Yohanes 5:36, mukjizat itu bersaksi kalau aku ini rasul utusan Tuhan. Jadi seluruh nabi itu satu Tuhan. Nggak ada itu serong kiri, serong kanan. Oh, memang kita juga satu Tuhan, paman. Tapi Tuhan yang satu ini menambahkan kodratnya lain. Alamak, itu tidak dianut oleh konsep ajaran tauhid yang diajarkan oleh para nabi. Tuhan menambahkan pribadi baru. Tuhan menambahkan mengambil rupa makhluk. Waduh, itu sudah keluar konsep ajaran samawi. Jadi seluruh nabi kesimpulannya hanya mengajarkan menyembah kepada ilah yang satu, ilah wahida, wa nahnu lahu muslimun, dan seluruh nabi itu berserah diri kepada Tuhan yang satu ini, yaitu yang maha suci lagi maha tinggi. Saya kira begitu Bang Baal. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambil kita nunggu Oten ya teman-teman. Kalau ada Oten yang mau bertanya kepada Gurunda, silahkan naik aja ya, ketik 3 gitu lah. Nah begini Gurunda, kalau kita melihat ya apa yang terjadi, apa yang kita baca atau literasi dimanapun, bahwa para nabi ini mengajarkan satu Tuhan, ehad, ahad, seperti itu ya. Nggak ada 2, nggak ada 3. Tetapi mereka ini mengatakan ahad ini adalah kesatuan. Nah yang jadi masalah ini, mereka bungkus dengan ajaran kasih. Jadi ajaran kasih yang ditonjolkan, dia lupa bahwa yang mereka sembah ada 2, ada 3, ada 4 gitu. Nah, apakah memang demikian cara-cara iblis ini menyesatkan mereka gitu kan, sehingga melupakan bahwa Tuhannya salah, dia bumbui dengan ajaran kasih. Demikian Guru, silakan. Iya. Jadi kalau kita berbicara hal ini menarik ya. Di dalam Al-Quran Al-Ankabut, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada kita umat yang beriman ini, sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah berupa berhala-berhala hanya untuk menciptakan hubungan harmonis di antara kamu dalam kehidupan duniawi. Apa yang kamu sembah selain daripada Allah hanya akan menciptakan kasih sayang di antara kamu dalam hidup duniawi saja. Kemudian kata Allah, di akhirat nanti, summa yaumal qiyamah yakfuru ba'dukum bi ba'd wa yal'anu ba'dukum ba'da wa ma'wakumun nar wa ma lakum minan nasirin. Di kehidupan akhirat nanti, pada hari kiamat, sebagian kamu akan saling mengingkari, saling mengutuk, saling minta pertanggungjawaban. Elu yang melahirkan gue, elu yang mengajarkan gue, elu yang menuntun gue, elu yang membawa gue ke tempat yang ternyata salah. Kau besarkan gue dengan caramu yang salah. Akhirnya anakku pun ku ajarkan seperti engkau menuntun gue pada saat aku masih kecil. Kau harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan kita. Kata mamanya, enak aja nenek lu kiper. Aku kan juga cuman diajari sama nenekku. Nenekku juga diajarin sama neneknya. Loh, jadi siapa yang salah? Siapa yang benar? Aku tak tahu siapa yang salah. Itu kata Quran. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah berupa berhala-berhala hanyalah untuk menciptakan kasih di bumi ini saja. Kalian berkongko-kongko melakukan itu hanya di bumi saja. Apa buktinya? Nih, nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau di dalam Al-Quranul Karim diterangkan begini, tapi ini rahasia, jangan bilang-bilang.
Di dalam Al-Quranul Karim, surah Ar-Ra'd ayat 23. Bismillah. Jannatu adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Wah, keren kali. Subhanallah. Surga Aden itu dipersiapkan oleh Allah kepada umat Islam. Umat Islam siapapun mereka, bersama dengan ayah, ibu, eyang, paman, opung, tulang, lae, ito, sare batang, cikali, masuk semua. Istri kita, anak kita, cucu kita, buyut kita, bersama-sama kita masuk ke dalam jannah Firdaus dan juga surga Aden. Itu di Islam. Jadi kita di bumi ini, sudahlah kita berkasih sayang. Di akhirat, maksimal kasih sayangnya. Ya Allah, ya Karim. Nikmat mana lagi yang kita dustakan dalam agama Islam? Mereka, tak ada dalil bahwa mereka akan bersama anak istri yang mereka cintai masuk ke surga bersama-sama, berkumpul bersama-sama di sana. Itu enggak ada. Mereka mengatakan di bumi ini, ya nggak boleh. Apa yang disatukan itu nggak boleh dipisahkan, kata mereka. Tapi mereka dipisahkan oleh kematian. Kenapa? Karena di hari kehidupan berikutnya mereka nggak bersama, mereka terpisah kekal. Beda dengan kita. Kita diminta oleh Allah, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri lo, kata Allah. Lo jaga diri. Lalu jaga anak istri lo dari api neraka. Kenapa? Agar lo sebentar di jannahku, di surgaku, bisa bersama dengan mereka, orang-orang yang kau cintai. Ya Allah, ya Karim. Mereka di bumi, jangan kau sakiti hati bini lo. Jangan kau berzina. Jangan kau sakiti, jangan kau berbohong, jangan kau berdusta sama istri lu. Jaga dia, menjagakan dia. Kenapa? Karena hidup lu bersama cuma di dunia doang. Nanti kamu akan berpisah selamanya. Jadi buat apa berkasih sayang kalau sifatnya hanya sementara? Buat apa? Kalau dalam Islam, Masya Allah, kita masuk surga bersama dengan keluarga. Jadi sahabat yang dimuliakan oleh Allah dimanapun berada, kata Allah yang tadi, innama tahaztum min dunillah awthana mawaddata bainikum fil hayatid dunya. Mereka yang menyembah selain daripada yang disembah oleh umat Islam, memang nampak mereka mengajarkan kasih. Tetapi itu cuma sebatas hidup dunia saja. Kata Allah, "Tsumma yaumal qiyamah yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'da." Pada hari kiamat mereka akan saling cakar. Cakar kau gara-gara lu. Yang satu, lu bukan aku, lu yang ngajarin. Lu salahin gue. Aku punya mama yang ngajarin gue, tahu. Mak, ngapain lu ngajarin gue aneh-aneh? Sampai anakku gue ajarin kayak gitu. Maknya bilang, lu banyak cerita. Ini juga aku lagi protes sama makku. Jadi emak protes ke emak, emak protes ke emak, emak protes ke emak, anak ke mama, mama ke anak, anak ke bapak. Oh gitu terusnya. Itulah Al-Quran katakan. Tsumma yaumal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'da wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin. Tempat kembalimu, kata Allah, adalah neraka, dan sekali-kali kamu tidak ada penolong. Keren bah, keren. Berbeda dengan di Islam. Masya Allah. Jadi seperti itu Bang Baal. Mereka memang nampak mengajarkan kasih, tapi Allah mengatakan, oh jangan tertipu, itu cuma dunia saja. Buktinya, minta dalil dalam kitab mereka. Ada nggak dalam kitab mereka bahwa mereka akan hidup berumah tangga dengan istri, dengan anak, dengan cucu, dengan orang-orang disayangi mereka? Ada nggak? Ndek Nara, nggak ada.
Dek Nara. Sekira begitu, rekan-rekan sekalian, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Leo, dari Kristen Leo. Leo, selamat pagi. Leo udah naik, Leo lah naik. Leo. Mana sih naik boleh diam nih Bang Ler. Leo, monitor. Ya udah dibawa aja ya Leo ya. Tadi minta naik, tapi nggak ngomong. Oh, dia di bawah ngomong. Ya udah ngomong lah Leo. Itu mute-nya dibuka, ayo. Mic-nya mungkin dia nggak paham buka mic mungkin. Iya, udah dibukain banget. Kayaknya tidak bisa berkata-kata dari dirinya sendiri di Bang Baal dia. Yang Kristen dulu ya yang like ya. Mereka puasa, lemas, ngomong aja susah. Lemah dia Bang Lia. Iya, mereka puasa. Jangankan bergerak, ngomong aja susah. Ya udah lihat Biasa boleh mereka lihat. puasa. Gak biasa dia Bang Lia. Sambil nunggu Oten ya, Bang Juma boleh ya. Ini Bang, seperti yang dijelaskan para nabi semua itu mengajarkan satu Tuhan. Tentu yang banyak Tuhan ini kan jelas itu adalah masuk neraka, dibakar mereka ini kan seperti yang Oten ini kan katanya Oten ini masuk banyak Tuhannya jingkrak satu ini pasti dibakar nih kan. Nah kalau kita tahu mereka ini sudah pasti masuk neraka ya, kalau memang pasti jaminannya neraka gitu ya, udah jelas. Nah sebagai orang Muslim, pribadi saya dulu ya, pribadi saya senang mereka masuk neraka, saya senang nanti saya di surga nih saya lihat tuh kapok lu bom masuk neraka. Enggak benar ini mah jahat kali nih ya. Saya pribadi senang. Wah, Enggak ada kasih nih. Tetapi gini Bang Juma, kalau kita bicara secara Islam, apakah Islam membiarkan mereka, kalau kita tahu mereka ini adalah calon ahli neraka, apa kita membiarkan mereka atau bagaimana caranya Islam menghadapi mereka atau menyampaikan kepada mereka? Silakan. Nah, inilah fungsi kita diutus oleh Allah. Inilah fungsi Nabi Muhammad diutus. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Allah mengutus baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak manusia kembali kepada jalan Allah. Al-Quran surah Al-Maidah ayat 15-16. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Jadi beliau diutus oleh Allah untuk mengajak seluruh manusia kepada keselamatan. Apa yang dirasakan oleh sahabat saya Bang Baal, itulah yang menghantarkan kaki ini. Apa sih Lady nih? Kaki ini untuk tetap berada di sini. Lagi puasa pun kita menghabiskan waktu untuk mengajak mereka. Bentuk kasih yang utuh. Jadi agama kasih itu sebenarnya ada di Islam. Kenapa ada di Islam? Contoh, sahabat kita Dinda Arom, Bang Arom. Apa yang kita dapatkan setelahnya? Materi? Enggak. Nama? Enggak juga. Tapi yang kita dapatkan adalah kegembiraan, syukur kepada Allah. Kita menyelamatkan satu jiwa. Kita menyelamatkan satu jiwa. Dinda Arom kelak punya anak, anaknya Islam.
cucunya Islam, cicitnya Islam, begitu seterusnya. Sampai kiamat miliaran cucunya, ribuan cucunya, jutaan cucunya. Berkat kita mengajarkan Islam kepada beliau. Dan Allah kemudian memberikan hadiah berupa hidayah. Nah, oleh karena itu, Islam itulah agama kasih yang sebenarnya. Karena kalau mereka mengajak kita masuk ke tempat mereka, berarti kita harus siap diusir. Enyahlah daripadaku, aku tak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan di mana tempatnya rupanya? Surga atau di neraka? Ya neraka. Berarti kalau kita masuk ke sana berarti kita diberikan neraka. Amit-amit. Nauzubillah summa nauzubillah. Gak mau kita. Tapi kalau mereka yang masuk ke dalam Islam, maka yang kita sajikan adalah kebenaran hakiki yang menghantarkan mereka mendapatkan jannah. Keren kan? Jadi kasih itu sebenarnya di Islam. Kasih itu di Islam. Saudara Bang Baal tadi mengatakan begitu, sebenarnya enggak. Itu dusta itu. Beliau melakukan framing. Sebenarnya hati beliau ini miris melihat saudara-saudara kami, saudara kita itu melakukan penyembahan terhadap yang bukan Tuhan. Beliau hanya berhiperbola. Sebenarnya hatinya menangis ketika beliau sudah melihat orang-orang ini tak ada dosa, diajar sama ibunya masih kecil nggak ngerti apa-apa, menyembah kepada selain pencipta. Miris hati kita. Islam itu begitu. Hati kita sakit, sedih melihat mereka. Ya Rabb, tuntun lisan ini untuk mengajak mereka-mereka, menyebabkan hidayahmu datang kepada mereka. Amin. Itu yang kita alami sekarang nih. Karena kita tahu bahwa mereka berada di jurang, di pinggir jurang. Kalau mereka bukan menolong kita, mereka justru mengajak kita untuk jatuh bersama ke jurang. Berbeda dengan kita. Kita mengajak mereka agar jangan jatuh ke jurang. Pekerjaan mereka yaitu ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillah man amana tabgunaha iwaja wa antum syuhada. Kamu tahu apa yang kau ajarkan itu bengklot. Kok bengklot? Bengkok. Tapi kamu mempertahankan itu. Kau mempertahankan itu. Kamu menghalangi orang-orang beriman menuju kepada jalan Allah. Orang-orang yang punya potensi untuk beriman, kamu halang-halangi. Itu. Maka yang menghalangi ini, ya memang kita kadang kesal. Tapi mereka yang masih mau sadar, yang mendengarkan kita berbicara, yang mau mendengarkan meskipun awalnya benci, kesal, tidak ngenak dalam hati mereka. Tapi lama-lama dia suka. Kalau dia dengar suara kita, mereka betah. Meskipun keyakinannya itu berbeda. Tapi apa yang kita sampaikan itu ketika mereka masuk di rumah tempat mereka sembahyang, mereka melihat tokoh mereka yang lagi berkhutbah, dalam pikirannya itu ingatannya ke kita gitu loh. Alah, yang kau ucapkan ini memang pantaslah Bang Suma mengatakan. Ternyata ujung-ujungnya main kayak gitu, ditanya malah marah. Ditanya malah membahas tentang entah apa-apanya dibilangnya. Kayak bisa, harus mengerti tentang ilmu apa? Ilmu kadal. Jadi mereka masuk setelah mendengarkan itu, mereka rada-rada berpikir, apa yang disampaikan Bang Suma dan teman-temannya ini kok banyak benar gitu loh. Kok jadi hebat mereka ini dibandingkan yang di atas ini. Pasti ujung-ujungnya tengok aja nanti, ini ya Bapak Ibu, ini sekarang udah tanggal 28 loh. Ini saatnya kita memberikan persembahan untuk Tuhan. Itu yang terjadi Bang. Jadi apa yang kita lakukan hari ini adalah bentuk kasih sayang kita kepada mereka, saudara-saudara kita. Dan apa yang mereka lakukan itu adalah bentuk apa ya? Bentuk karakteristik makhluk yang datang kepada Adam agar Adam
serong dari apa yang Tuhan ajarkan kepadanya. Jadi kebalikan. Ada yang mengajarkan kepada keselamatan, ada yang mengajarkan kepada kebinasaan. Begitu sahabatku Bang Bang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Biasa ya Bang Juma ya. Jadi luar biasa guru Ndang. Biasa di luar Bang. jadi siapa dulu Bang? Siapa dulu? Saya mau banyak nanya tapi pertanyaanku sudah habis dijawab semua. Satu pertanyaan dijawab 10 jawaban. Gimana? Lanjut. Faktor puasa Pe, pagi itu. Pe. Pe. Ipe. Allah. Puasa dia, pengaruh puasa. Oh, puasa dia. Pe. Beliau susah ngomong. Ya. Aku sudah tidak bisa bernapas, Bang. Berapa jam lagi, Bang? Bang, ini baru jam 9, Bang. Gampang. Ambil jamnya, putar ke jam 6. Gitu aja repot. Salam. Tutup jendela, tutup pintu, kain horden tutup, bawa panci ke dapur, masuk di kolong, jangan pakai piring, jangan pakai sendok, kedengaran, langsung periuk, di periuknya itu tuang kuah ikan, bawa lombok biji masuk ke dapur, masuk ke dalam tempat tidur. Nah, setelah kenyang kayak gitu keluarlah, pura-pura lemas. Ma, ini udah jam berapa, Ma? Puasanya hari ini kok ini kali, Ma. Padahal udah 2 liter nasi masuk ke perut. Iya kan? Bang, ini Bang, baru Bang, berapa jam? Bagaimana Aku yang pernah- puasa 40 hari 40 malam? Nah, ya itu. Aku mau dengar gitu lah. Allahu Akbar, Masya Allah. Pengalaman nih ceritain diri sendiri nih Aku nggak pernah lo kayak gitu. Sorry ya. Orang Jepang bilang sorry lade. Mana ada pernah. Kalau makan durian ya pernah. Makan durian siang hari. Waktu kecil, usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Tapi waktu itu sudah kelas 2. Itu berapa tahun kelas 2 itu ya? Lama pokoknya Bang Gula. Nggak tahu. Kelas 2 SMP. SD lah. Kebetulan orang tua kita kan ada pohon duren. Pagi-pagi sama si bungsu jalan ke sono, dapat duren yang dimakan sama tupai. Masih ada beberapa yang disisakan tupai di situ. Pikir-pikir nggak dilihat sama orang kan, berdua kami makan. Ini pengakuan dosa nih, nanti terhapus nih dosanya. Kelas 2 kalau nggak salah. Nah, sementara ngunya udah dosa, udah makan seperti itu, diajarin puasa setengah hari kan waktu itu. Sudah melakukan pelanggaran, berbohong pula. Tiba-tiba si bungsu datang, adik bapak yang bungsu. Kalian ngapain? Ke Om cari duren. Puasa Om. Coba cium. Mampus. Mana bisa sembunyi. Orang habis makan duren. Langsung ketawa omnya. Mana ada puasa makan duren. Hilap Om. Gak sengaja diajak sama tupai. Itu kenangan yang tidak bisa saya lupa, karena kenangan itu diceritain sama Om pada saat kita berbuka, orang semua terbahak. Sejak itu trauma makan duren. Kalau cuman sedikit. Harus banyak ya. Harus banyak.
Ya, ada Octavia naik ya. Silakan naik Octavia. Kenapa? Ada yang mau ditanya? Silakan Octa. Siapa tahu mau sahadat langsung ya. Iya. Octavia, selamat pagi. Pagi. Apa? Iya kak. Octavia. Coba kalau yang mau naik tuh ngomong ya, maaf ya. Ada sampai situ. Oh, Ya. San lu di atas dulu San. Ya teman Kristen yang mau naik ketik 3 ya. Oh ini Vena kali ya Vena. Banyak banget yang minta mah Islam semua ini kayaknya ini Bang Gula. Ya dinaikkan aja. Oh gitu, oke. Oke. Ada danau terbang lamanya ini Bang. Danau terbang pula. Di bawah ada Bang yang King ini Bang, teman kita lama ini Bang Bang Iya. King ini. ada yang bertanya tentang Tridharma. Tridharma itu Oh, iya, ajaran ini apa tradisional Tionghoa yang apa itu ya, yang menyatukan kepercayaan sinkretisme. Begitu saudara. Pagi. Pagi King. Pagi. Apa kabar bro? saudaraku. Pagi juga. Lama nggak 3 tahun ya nggak berjumpa. Iya. Pagi Bang Suma. Pagi juga Bang. Lemas banget dia Bang Lemas Puasa. banget lu King. Iya, Oh puasa ya, lanjut. Gimana sehat-sehat semua saudara-saudaraku? Sehat, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, puji Tuhan. Iya, saudara Gimana King nih? Richard sehat. Ya, alhamdulillah sehat-sehat. Ya, syukurlah. Ya, lama nih ikut-ikut lagi simak-simak diskusi. Iya, Ya, baru lagi ketemu Bang Suma, kita bisa diskusi santai boleh ya Bang Suma ya. benar Sama sekali, ya. benar sekali, benar sekali. Iya, saya sukanya kalau kita diskusi itu kan ada edukasi, ada pengetahuan, ada wawasan. Betul. Selama ini sekali. kan kita di rombongan sebelah saling menghujat, menghina, apa faedahnya? Iya, masya Di Allah. kitab suci mengatakan jangan menghina sesembahan, akan membalas menghina Tuhanmu di luar batas, kan gitu Bang Sumaya? Benar sekali. Iya, malah di Kristen kalau ada pukul pipi kiri kasih pipi kananmu. Nah, mantap kali. Nah, gitu kan lebih indah itu, damai itu indah kan Bang Sumaya? Iya, betul. Iya, ada satu yang saya mau tanyakan Bang Suma. Boleh, boleh. Ini pernah nih, saya pernah mau nanyakan, saya dikira mau kasih saling berantem orang di atas. Nggak ada maksud begitu, hanya pengen tahu saja. Ini dari sisi saudara Muslim. Iya, Kan kemarin itu kan rame itu tentang hari mualaf tuh Bang Suma. siap. Hah? Nah, Iya. juga lihat tuh Blender kebetulan aja muncul di VT di situ. Blender ngamuk-ngamuk tuh sama siapa Nandar dengan siapa Uniriva. Siap. Nah, ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Ya itu kan pilihan juga. Tapi ada argumennya. Di situ aku lihat Bang Suma dengan Blender. Kejadian-kejadian musibah-musibah yang kita hadapi itu seperti kejadian di Padang, kejadian di Aceh, kejadian di Sumatera dan di tempat-tempat lain. Itu karena murka Tuhan kepada orang-orang kafir. Ya, betul ya? Iya, Semua ya? betul. Kepada orang kafir ya. Jadi Tuhan menjatuhkan hukuman atau musibah itu kepada mereka. Jadi Ya. jadi salah satu tujuan kenapa ada murtad itu dikatakan bahwa apa yang kita hadapi, yang musibah yang kita alami ini itu karena mereka
orang-orang kafir itu, jadi kita juga kena. Gimana menurut Bang Suma itu ya? Coba dijelaskan seperti itu maksud saya. Jadi gini, Pandangan Islam, ya. terlepas dari musibah yang terjadi, dalam kaidah Islam, ketika dikatakan bahwasanya pencipta langit dan bumi itu punya anak, di dalam Islam memang dalilnya sangat luar biasa tekanannya, karena di situ Allah menekankan laqad ji'tum syai'an idda, sungguh kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar ketika kamu mengatakan tahasa rahmanu walada, Allah yang maha pengasih mempunyai anak. Maka Allah kemudian mengatakan laqad, sungguh. Itu penekanan yang sangat luar biasa. Ji'tum syai'an idda, kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar. Gara-gara ucapan bahwa Tuhan memiliki anak, maka hampir saja langit pecah. Takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirru jibal hadda. Ayatnya seperti itu. Hampir saja langit pecah dan bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh karena ucapan itu, bahwa anda'au lirrahmani walada, anggapan kalau pencipta langit dan bumi yang maha pengasih itu mempunyai anak. Nah, jadi terlepas daripada apa yang kami pertahankan, bahwa agama Kristen ini adalah agama syiar, agama yang harus diajarkan kepada seluruh bangsa. Berarti seluruh bangsa harus mengakui bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu memiliki anak. Dan dalam Islam itu adalah kemurkaan Tuhan yang sangat besar. Allah sangat mungkar dengan ucapan itu. Nah, kalau dikatakan bahwasanya hampir saja langit pecah dan bumi terbelah, itu karena ucapan itu, ya itu tertulis dalam Al-Quran. Jadi sah-sah saja jika hal itu dikaitkan ke sana, karena itu ada dalilnya. Bisa jadi itu adalah teguran. Kalian tahu aku tidak mungkin punya anak, tapi kamu membiarkan tanpa mengambil tindakan. Ketika orang-orang mengatakan aku yang maha kasih, maha pengasih memiliki anak, kau diam. Kau diam saja tanpa memberikan suatu sinyal bahwa itu adalah sesuatu yang mungkar, maka terjadi musibah. Bisa jadi, karena itu ada dalilnya. Seperti itu saudaraku. Jadi di Islam itu memang keras. Makanya untuk supaya hal ini tidak terjadi, Tuhan itu tidak murka begitu besar kepada alam semesta ini, maka pada saat saudara kami berbahagia dengan konsep agama mereka pencipta dan bumi memiliki anak, pada saat itu kami juga berbahagia menyambut para mu'allaf meninggalkan ajaran yang mengatakan Tuhan memiliki anak. Sederhana kok itu. Sederhana itu. Artinya izinkan kami menjadikan hari itu sebagai hari bahagia, ya, untuk menghibur saudara-saudara kami yang mu'allaf, dan ya silakan dengan pola agama saudara sendiri. Kita tidak saling mengganggu. Kita memiliki kaidah masing-masing. Begitu saudara Bang Rika. Iya, oke, makasih Bang Suma. Jadi gini Bang, ini dari pandangan Kristen ya. Saya nggak tahu kalau dari saudara Muslim mengatakan bahwa Kristen itu menganggap bahwa Tuhan itu punya anak. Tapi kalau pemahaman kami sebagai umat Kristen, Tuhan itu tidak punya anak. Tuhan itu tidak bisa beranak. Kalau menurut kami ya jadi Tuhan itu satu. Ya, bagaimana Tuhan bisa punya anak? Ya kalau dikatakan Yesus itu sebagai anak, itu sebagai simbol saja, bukan dalam artian Tuhan itu bisa beranak. Tidak, itu hanya simbol saja karena roh Tuhan yang turun ke dalam rahim Maria.
ya, bukan dari benih manusia, dari roh. Nah, makanya kita menganggap bahwa dia adalah anak Tuhan. Nah, ya, itu dari pemahaman kami Bang Suma. Tapi kalau saudara Muslim mengatakan bahwa Tuhan itu punya anak, menurut pandangan Kristen itu ya nggak sah-sah aja. Tapi kalau kami memang jelas Tuhan itu tetap satu, tidak punya anak dia. Hanya simbol saja kalau bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan. Gitu Bang. Nah, terus kembali ke masalah musibah yang kita hadapi ini. Ya kan? Nah, di sini kan Bang Suma kan berkeyakinan berbeda dengan kami sebagai Kristen, mengatakan apa ya, karena Tuhan itu punya anak, Tuhan murka, Tuhan tidak mau Tuhan itu dikatakan punya anak, sampai itu kan Tuhan murka kan, jadi mendatangkan musibah. Terus bagaimana dengan saudara Muslim yang tidak mengakui itu memang keyakinan itu ya, tapi kenapa juga bisa kena musibah? Nanti dikatakan Tuhan tidak adil dong. Ya harusnya yang kena musibah itu yang orang-orang di luar Muslim aja. Kenapa saudara Muslim juga bisa kena juga? Jadi akhirnya muncul pendapat bahwa oh gara-gara kau itu, maaf bahasa ini aja ya, bahasa sehari, gara-gara kau itu mengatakan Tuhan itu punya, akhirnya kami juga yang kena musibah. Nah, jadi arahnya seperti itu Bang Suma. Nah, tapi kalau kami di Kristen, musibah itu memang Tuhan mengizinkan itu musibah. Ya itu terjadi ya. Tapi tujuannya ada hikmahnya untuk mendatangkan kebaikan. Jadi musibah itu untuk menguji keimanan kita sebagai orang percaya. Kalau di Kristen ya, dengan ujian itu, dengan musibah yang kita ada, apa kita tetap setia kepadanya, kepada Tuhan. Itu sebagai ujian kalau kami sebagai umat percaya ya, sebagai orang Kristen. Jadi kita nggak bisa juga menyalah-nyalahkan gitu, kan itu semua dari Tuhan. Sampai kita mencalah oh gara-gara kau, nggak seperti begitu. Nah, bagaimana menurut pandangan Bang Suma? Karena kemarin itu mengarah ke situ, jadinya gara-gara kau itu mengatakan Tuhan itu punya air, ini Tuhan datangkan musibah ya kan, di Aceh orang-orang yang tidak berdosa, orang. Kenapa sampai itu bisa terjadi? Karena murka Tuhan. Gimana Bang Sumaya? Iya. Jadi kalau kita melihat pencipta langit dan bumi itu dalam menghukum manusia di bumi, itu tidak kemudian menyatakan bahwa dihukumnya manusia itu adalah kepada mereka yang hanya melakukan kerusakan. Contoh, ketika terjadi perintah di dalam 1 Samuel 15:3, pergilah sekarang, kalahkan orang Amalek, tumpas segala yang ada padanya, jangan kau belas kasihan kepadanya, bunuhlah semua laki-laki, perempuan, anak-anak, baik yang remaja maupun yang masih menyusui, lembu, domba, apalagi keledai, itu disuruh bunuh semua. Apa salahnya? Padahal kan yang bersalah hanya segelintir orang dari kalangan mereka. Tapi kenapa harus dibunuh seluruhnya biar baik? Nah itu pesan. Itu pesan. Supaya di kalangan orang-orang yang ada di sana, yang beriman, yang tahu tentang firman Allah, itu bisa menegakkan hukum. Jadi bukan berarti wah ini Tuhan kok tidak adil, bukan kita yang melakukan dosa ya, itu maunya Tuhan. Allah nggak ditanya apa yang Tuhan lakukan, kitalah yang ditanya ini. Makanya kami mencoba untuk hadir untuk melakukan teguran kepada mereka, orang-orang yang tahu hukum, agar jangan berkongko-kongko dengan kemaksiatan. Kenapa? Bumi ini bumi kita, satu rusak-rusak semua di bumi ini seibarat kapal. Tidak ada agama di situ. Ketika kita membuat kerusakan di bumi, yaitu menghancurkan akal manusia untuk menyembah kepada yang bukan Tuhan, murka Tuhan itu bukan hanya bersifat 1 oknum, 2 oknum, 3 oknum, tapi yang melakukan pembiaran, bahkan yang tidak sama sekali terlibat. Ketika Tuhan sudah mendatangkan bencana, semuanya kena. Nah, maka sebelum itu terjadi, maka orang-orang yang punya ilmu, kalaupun tidak bisa melarang, paling tidak bisa membawa satu misi, yang mana misi itu adalah seruan
seruan agar dunia tahu bahwa apa yang dilakukan itu adalah pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Jadi seorang yang sadar berada di atas kapal, yang membocorkan kapal tersebut, bukan hanya dia yang tenggelam, semua yang ada di kapal itu akan tenggelam. Itulah contoh yang tadi, 1 Samuel 15 nomor 3. Anak-anak yang menyusui pun dibunuh. Jangan kau biarkan apapun yang bernapas. Emang apa salahnya? Kalau kita mau mencari kenapa yang salah saja bukan dibunuh, kenapa yang tidak salah yang jangan dibunuh gitu. Tapi tidak begitu pula Tuhan. Tuhan itu memiliki rahasia-rahasia yang tidak sepengetahuan dengan kita. Pencipta langit dan bumi itu maha tahu, kita nggak tahu. Kita hanya sedikit pengetahuan kita. Jadi takaran kehendak Tuhan tidak bisa kita takar dengan kehendak kita. Nah, itulah makanya kami sebagai manusia lemah ya, hanya menyuarakan bahwa tanggal 20 Desember bukan Tuhan pencipta langit dan bumi yang lahir menjadi bayi, tetapi itu adalah murni ciptaan. Kalau saudara mengatakan itu tidak bang, kita cuma satu Tuhan. Satu Tuhan gimana? Yesus itu Tuhan kalian, dan dia adalah manusia yang dilahirkan. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat Tuhan di kota Daud. Kami berjuang mati-matian. Di situ dikatakan manusia yang diurapi. Enggak, Tuhan bang. Manusia yang diurapi. Enggak, itu adalah juru selamat Tuhan di kota Daud. Manusia yang diurapi. Enggak, itu adalah Tuhan. Jadi mau Anda bungkus seperti apapun manisnya, faktanya kalian menyembah anak manusia yang bukan Tuhan. Yang maaf, kalian menganggap dia adalah karena bukan dari Bapa tapi dari Roh Kudus, maka dia adalah Tuhan. Anak manusia adalah manusia, anak kambing adalah kambing, anak Tuhan adalah Tuhan. Itu sering kami temukan itu. Kami sering temukan itu. Jadi kalau saudaraku Richard mengatakan bahwa saya enggak begitu Bang Suma, ya alhamdulillah berarti Anda sudah mengiyakan ajaran Islam meskipun tidak sepenuhnya. Bahwa Tuhan tidak beranak, meskipun dalam konsep agama saudara jelas Tuhan itu Anda imani punya anak dan anaknya itu adalah Yesus. Saya kira begitu. Ya, Bang Geng silakan. Iya, oke, makasih Bang Suma. Kita masuk lagi ke konsep ketuhanan. Jadi begini Bang Suma, kalau bicara konsep ketuhanan memang nggak ada habis-habisnya ya. Ini dari zaman tahun berapa orang berapologet itu nggak bisa putus-putus. Ya, tapi kalau sedikit kalau dari saya, ya, sebagai orang Kristen, bahwa kalau konsep ketuhanan bagi kami ya, Yesus itu adalah Tuhan, dia adalah firman-Nya. Jadi Bapa mempunyai firman. Nah, firman-Nya itu yang turun ke dunia menjadi manusia, dan ada rohnya. Roh itu Roh Kudus, roh yang hidup. Jadi sama seperti kita manusia, ada fisiknya, ada rohnya, bagaimana supaya kita bisa hidup, dan ada jiwa, perkataan, ya, apa yang saya katakan ini itulah saya. Yang Anda dengar ya, suara saya, ya, itulah Richard. Ya, Anda dengar itu saya. Ya, kalau saya menghujat Bang Suma, ya, menghina Bang Suma, yang dilaporkan bukan suara saya, pasti saya. Ya, karena kata-kata itu adalah diri kita. Itu yang dikatakan bahwa Yesus itu adalah kalimatullah, perkataan, firman, pikirannya Tuhan. Itu dari pemahaman kami sebagai Kristen. Tapi kalau dari Bang Suma mengatakan itu bahwa dia anak dalam artian yang biologis, bukan. Ya, itu hanyalah simbol saja. Nah, jadi kembali lagi ke yang tadi Bang Sumaya, masalah musibah yang kita hadapi, ya kan? Jadi seperti saya katakan tadi, musibah malapetaka yang kita hadapi dan di semua negara, ya kan? Jangankan di negara Muslim sendiri juga banyak kejadian seperti di Turki dilanda gempa yang luar biasa sekali, ya kan? Di beberapa negara, di Pakistan gempa, ya kan? Jadi Tuhan tidak memilih, ya, dia mau orang yang siap, semua pasti kena, ya. Dan memang tujuan mendatangkan itu karena untuk menguji iman kita, ya, apakah kita setia kepada Dia, ya, seperti emas itu dimurnikan, dibersihkan,
ya kan, dengan kejadian-kejadian yang sama seperti Nabi Ayub, mengalami banyak musibah, ya, sampai anak-anaknya meninggal semua. Nah, tapi dia masih tetap setia. Nah, itu tujuan Tuhan di situ, seperti itu sih. Nah, hanya karena kalau dikatakan, saya masih kurang setuju. Nah, ini menurut saya Bang Sumaya, kalau dikata gara-gara kamu itu akhirnya saya juga kena musibah. Nah, ya kan? Boleh masuk Bang Zuma, Gurunda Zuma. Silakan. Bang Hasan santai. Oke. Ngomong. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, boleh sedikit sampai ya. Nanti gini, Ya. gini Bang ya Pak ya, Bang King Richard ya, di dalam Al-Quran itu sudah sebenarnya Bang Gurunda Zuma sudah sangat lengkap, sudah menyampaikan tolak ukur namanya musibah itu ada dua pandang Bang di dalam Islam Bang. Yang pertama pandangan bagi orang pandangan bagi orang yang beriman, dan yang kedua pandangan orang yang tidak bertakwa. Itu yang harus Bang pahami. Bagaimana sudut pandang orang beriman? Ketika dia beriman, maka Allah tetap akan mengujinya. Nah, ketika pandangan orang yang tidak beriman, maka itu adalah ajab bagi mereka. Itu yang harus Bang pahami. Maka di dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dinyatakan ahasaban nas ayat rokau an yakuluna amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji lagi? Nah itu dia Bang. Maka di ayat ketiganya dinyatakan walaqad fatannal ladzina min qablihim fala ya'lamannallahu alladzi sadaqu wala ya'manallahu al kadzibin. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya dia mengetahui orang-orang yang dusta. Nah sama seperti yang Abang bilang tadi, ketika Ayub dicobai, ketika Abraham dicobai, apanya yang dicobai? Imannya yang dicobai. Nah itu yang harus Abang pahami. Nah yang kedua, apakah orang yang tidak akan bertakwa akan dicobai? Maka di dalam ayat selanjutnya dinyatakan, ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Amatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu. Nah itu dia Bang. Jadi sudut pandang Islam itu dilihat dari tolak ukurnya ketika dalam suatu musibah. Maka di dalam ayat Al-Quran itu apa balasannya? Maka di dalam surat Al-Baqarah 155, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsil minal amwal wal anfusi was tamarat wa basyiris sabirin. Di situ poinnya Bang. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, jadi ada tolak ukurnya Bang. Jadi gini Bang, tadi saya mau minta poinnya sama Abang. Apa yang akan didapatkan ketika orang-orang sabar diuji Bang, atau orang-orang yang beriman diuji? Menurut Bible apa yang akan didapatkan? Bisa enggak Bang tanggapi pertanyaan saya Bang? Lanjut. Iya, jadi gini Bang Hasan ya, Bang Hasan ya. Saya setuju Bang Hasan mengatakan itu. Di Kristen juga begitu. Jadi musibah atau malapetaka yang kita dapatkan itu kan bagian dari ujian, ujian iman ya, seperti tadi ya, ujian iman untuk memurnikan iman kita. Ya, jadi kalau kita bisa tetap bertahan dan setia, ya kita akan mendapatkan suatu kemuliaan di hadapan Tuhan. Ya, itu pasti. Seperti Nabi Ayub kan, sudah diuji apa sampai anaknya, hartanya, anaknya malahan semua meninggal. Tapi akhirnya dia tetap bertahan dan setia. Nah, itu jadi hasil dari itu, ujian itu dia bisa lalui, ya pasti kita dapat kemuliaan di hadapan Tuhan. Ya datanya Ya, Bang. sama lah. Saya minta data Bang. Sama. Bang Hasan lagi di mau Bang Juma dulu saat. Lanjut Bang Gurunda Zuma. Nggak apa-apa, nggak masalah, Masya Allah. Syukran, Ya, Afi, Masya Allah. Silakan. Ini kan contohnya kan sudah ada Bang di kisah Nabi Ayub kan, kami kan mengimani juga Nabi Ayub.
jelas di situ secara rinci dijelaskan di situ. Karena Nabi Ayub kan diberi kekayaan ternak yang luar biasa dan anak-anaknya sekian, tapi Tuhan menguji, ya kan? Di situ ada di kisah Nabi Ayub, ya tapi tujuan Tuhan mengizinkan itu tuh, mengizinkan itu musibah itu terjadi, yaitu untuk memurnikan iman kita, ya. Apakah kita betul setia seperti Abraham, ya kan, mengorbankan anak-anak satu-satunya, ya kan? Tapi akhirnya dia lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, akhirnya nggak jadi kan? Nah, di situ Tuhan menguji iman kita. Ya, tapi untuk mendatangkan kebaikan, Bang. Ya, tujuan di situ mendatangkan kebaikan. Tapi kalau banyak orang-orang Tuhan kasih musibah ke kita, akhirnya kadang kita lemah, akhirnya Tuhan saya rajin beribadah, sholat ke gereja, tapi kenapa nasib saya begini-begini terus? Banyak yang jatuh jadinya, akhirnya kadang menjual imannya, ya kan, pindah ke iman lain. Nah, di situ banyak yang nggak bertahan. Makanya di Kristen dikatakan banyak yang terpanggil tapi sedikit yang dipilih. Nah, begitu, Bang. Ada di Kristen itu, di ayatnya mengatakan gitu. Nah, jadi pemurnian iman sama seperti saudara Muslim juga untuk menguji. Tapi kalau ada pemahaman yang mengatakan yang seperti yang kemarin, agak berbeda. Kalau dikatakan Tuhan kasih musibah kemarin itu di Aceh, di Padang, di Sumatera atau di Sulawesi, gara-gara kalian semua ini orang-orang kafir, ya kan? Nah, akhirnya kami juga yang kena musibah. Itu yang saya masih kurang setuju di situ. Tapi nggak apa-apa kalau pandangan Anda mengarah ke sana juga, ya nggak ada masalah kan? Ini hanya pendapat aja. Silakan, Bang. Oke, mau ditanggapi mungkin abangku, Ahi? Lanjut Gurunda Zuma, saya cuma tadi karena dia Masya Allah. karena dia memaksa kita bagaimana tolak ukurnya, tetapi dia tidak bisa ditanya tolak ukurnya. Lanjut Gurunda. Baik, makasih, Masya Allah. Jadi Bang Rikar, tadi itu tidak bisa kemudian kami mengingkari bahwa orang yang memiliki pemahaman pencipta langit dan bumi mempunyai anak itu adalah sebuah kemungkaran. Sampai-sampai pencipta langit dan bumi itu menyatakan bahwa hampir saja langit pecah. Kenapa? Langit aja nggak terima. Ucapan makhluk yang lemah ini yang diberi akal, dicipta dengan sempurna, kok bisa-bisanya memiliki pemahaman kayak begitu. Langit mau pecah mendengarkan itu. Saking mungkarnya pernyataan seperti itu. Bumi ingin terbelah, bumi nggak sanggup mendengarkan ucapan itu. Makanya orang-orang yang memiliki konsep Tuhan memiliki anak itu kekal di neraka, tidak main-main. Tidak main-main. Langit mau pecah, bumi itu mau terbelah, gunung-gunung ingin meledak, ingin runtuh dengan ucapan itu. Karena itu adalah ucapan yang sangat mungkar. Ucapan yang sangat mungkar. Lalu apa reaksi umat Islam ketika ada ucapan-ucapan begitu di sekelilingnya? Diam aja gitu? Tidak. Maka kami dari Apologet Islam ini menyatakan minimal pada hari itu kami membuat kegiatan yang membantah konsep tersebut. Bahwa tanggal 25 Desember ada kelahiran Tuhan. Kami mengatakan itu adalah hari kelahiran para mu'allaf. Betul ayat yang dibacakan tadi oleh sahabat kita. Apa yang dikatakan? Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wath thamarah wa basyiris sabirin. Betul. Apa kata Allah? Ini kaidah yang berbeda. Bagi mereka yang tidak melakukan dosa, pada saat musibah tersebut kena musibah, maka pada mereka itu adalah ujian. Diuji dengan kekurangan harta, diuji dengan kematian, diuji dengan kelaparan, diuji dengan banyak hal. Itu ujian bagi mereka yang tidak menjadi sumber kemaksiatan. Ujian. Tapi mereka yang menjatuhkan keadaan ini bisa terjadi, itu adalah musibah, teguran. Yang meninggal pada saat itu ujian. Yang tidak melakukan kesalahan itu ujian.
Sedangkan yang mengakibatkan itu terjadi, itu adalah kemungkaran pencipta langit dan bumi. Itu yang perlu saudaraku pahami di sana. Nah, lalu kemudian Anda mengelak, oh kami tidak begini, kami tidak menuhankan banyak Tuhan. Kata siapa? Memang pada prinsipnya manusia ini mengakui dia Tuhan, hakikatnya itu adalah absolut tunggal. Tidak satu, tidak dua, tidak tiga, tidak berbagi, dan seterusnya. Itu secara manusiawi. Tapi kalau kita dudukkan perkara itu kepada Bible mengeluarkan isi perutnya bahwa memang saudara Kristen ini menganggap Tuhan itu punya anak, dan setelah dia punya anak, Tuhan itu masih ada sebagai bapa. Contoh misalnya nih, di dalam Filipi 2, yang walaupun dalam rupa Tuhan tidak menganggap kesetaraan dengan Tuhan sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaannya sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Itulah sebabnya Tuhan sangat meninggikan dia. Itu ada dua Tuhan. Tuhan yang satu mengosongkan diri, mengambil rupa manusia, taat sampai mati di atas tiang salib. Karena dia Tuhan yang satu ini taat sampai mati di atas tiang salib, maka Tuhan yang satu sangat meninggikan Tuhan yang tadi. Baca dalilnya. Data nomor 9-nya, itulah sebabnya Tuhan sangat meninggikan Tuhan yang mati tadi dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, yaitu Yesus, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Tuhan Bapa. Kan ada dua Tuhan kan? Kenapa dia bisa jadi Tuhan? Karena konsepnya Tuhan memiliki anak. Anak ayam pasti ayam, anak kambing pasti kambing, anak Tuhan pasti Tuhan. Ini yang dianut. Jadi kalau saudaraku, saudara Richa mengatakan, oh tidak, di Kristen itu manusiawinya Anda yang bicara, bukan konsep kekristenan Anda yang ngomong. Kalau berbicara mengenai konsep ketuhanan dalam Kristen, jelas Tuhan beranak, Tuhan punya anak, dan Tuhan itu namanya Bapa Elohim, memiliki anak namanya Tuhan Yesus. Itu nggak bisa dipungkiri itu, Bang. Itu jelas itu. Jadi kalau saudara mengatakan Tuhan kami satu, ya itu sisi manusia Anda yang sudah bersumpah di hadapan Allah di alam roh. Apakah aku ini adalah Tuhanmu? Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Betul, dalam alam roh masih ke bawah sampai di bumi. Tapi begitu Anda terkontaminasi dengan ajaran kekristenan, mau tidak mau, sadar ataupun tidak suka ataupun tidak suka, Kristen itu menuhankan bukan satu Tuhan, minimal 3 Tuhan. Demikian. Oke. Ya, oke, nggak apa-apa. Makasih Bang Suma. Jadi sedikit berbeda memang pemahaman Bang Suma tentang konsep ketuhanan dari kami sebagai orang Kristen. Karena ya seperti yang saya katakan tadi, ya jelas bahwa Yesus pernah berkata, ya Yesus berkata nih, hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, satu, tidak dua, tidak tiga. Jelas Yesus mengatakan itu di kitab Markus. Kemudian kenapa Yesus mengatakan itu? Itu yang jadi beda pemikiran, pemahaman. Kok Yesus sendiri saja mengatakan bahwa Tuhan itu satu? Iya kan? Kan sudah di rum-rum itu mengatakan Tuhan sendiri, Yesus sendiri mengatakan bahwa Tuhan itu satu. Kenapa sampai Yesus mengatakan seperti itu? Karena Yesus itu adalah firman-Nya. Firman-Nya, perkataannya Bapa. Apa yang dikatakan Yesus itu ya dari Bapaknya semua. Ya. Jadi kalau Yesus mengatakan Tuhan itu satu, itu sama dengan Bapa yang berkata itu. Jadi nggak terpisah, itu satu. Karena Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Jelas Yesus mengatakan itu. Di kitab Yohanes, aku dan Bapa adalah satu. Jadi apa yang dikatakan Yesus itu adalah dari Bapaknya. Dia hanya menegaskan. Yesus itu firman-Nya, kalimatullah. Sama dengan di saudara muslim di Al-Quran juga mengatakan kan, Tuhan itu satu.
ya kan, mengatakan itu Tuhan itu satu, ya jelas, ya. Jadi kita sama sebenarnya, ya hanya memang beda pemahaman, ya, karena ya memang di situ jatuhnya ya apa istilahnya agak subjektif, ya, karena kalau saya meyakini bahwa Tuhan itu memang tidak beranak. Masa Tuhan beranak, waduh, kacau kita ini kalau Tuhan itu hanya sebagai simbol saja. Karena Yesus sendiri mengatakan bahwa wahai orang Israel, Tuhan itu satu, Tuhan itu Esa. Nah, karena yang mengatakan itu firman-Nya, ya, apa yang dia katakan Yesus itu yang dikatakan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Itu di situ Bang Suma. Jadi kalau kita masuk di sini panjang lagi nih kita konsekutuhan, nggak selesai. Iya, ya, dari dulu itu bicara konsekutuhanan. Kalau bisa kita beralih yang lain lagi gitu. Ya, baik. Sebelum kita beralih, saya katakan bahwa ketika saudara saya mengatakan wahai Israel, Tuhan kita Esa, memang betul, orang Israel memang Tuhannya Esa. Hanya ada satu yang Esa bagi Bani Israel, yaitu Elohim, yang datang menyatakan diri kepada nabi-nabi mereka. Memang Tuhannya mereka itu Esa. Tapi yang bermasalah ini yang aku bilang, Kristennya. Di dalam surat Paulus 1 Timotius 2 nomor 5, karena Elohim itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Elohim dengan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Ada berapa yang Esa di situ? Ada 2. Nah, kalau Yesus dan Bapa dikatakan Esa, itu tidak mungkin, karena satu anak manusia, satunya pencipta manusia. Jadi tidak mungkin mereka ini disebut Esa maka satu, karena 2 entitas yang berbeda. Karena Elohim itu Esa, dan Esa pula Yesus yang menjadi pengantara antara Elohim dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Di situ ada 2 yang Esa. Nah, ada 2 yang Esa ini dianggap oleh Kristen itu adalah satu kesatuan. Itu sudah melanggar kode etik daripada Ahad yang diajarkan oleh nabi-nabi Israel kepada kaumnya. Nah, jadi sekali lagi saudaraku, saya bukannya mengatakan wah Bang Suma salah menafsirkan, enggak. Elohim Esa, oke, ketika dia Esa berdiri sendiri kan, ya. Lalu Yesus teriak dari bawah, yang Esa, ya aku juga Esa loh. Ya udah, Esa juga nya kau. Aku juga Esa, tapi kamu Esa sebagai utusan, aku Esa sebagai pengutus. Nah, ketika Yesus itu dikatakan yaitu manusia Kristus Yesus itu Esa, itu juga adalah sesuatu yang tidak bisa ditelaah oleh akal manusia. Kenapa? Karena bukan cuma Yesus sendiri manusia. Kita juga ini adalah manusia, bukan cuma Yesus, berarti Yesus tidak Esa. Nah, ini saudaraku, jadi saya katakan bahwa ketika Anda mengatakan Tuhan Anda satu, dari aspek kemanusiaan saudara, betul. Lalu kemudian lari lagi ke ajaran Yahudi, ajaran Yesus, Tuhan itu satu, betul. Sayangnya kalau lari ke ajaran Kristen, Esa itu adalah satu kesatuan. Maksudnya ada 3 entitas yang digabung menjadi satu. Nah, inilah yang ditegur oleh Al-Quran. Ini yang ditegur. Makanya orang-orang yang menduakan apalagi mentigakan Tuhan itu kekal di neraka jahanam. Kekal mereka di sana. Saya kira begitu saudara Bang Richard, silakan. Ya Bang Sumaya. Oke, kalau kita di konsep ketuhanan nggak selesai Bang. Itu panjang. Kita ada topik keselamatan lah, boleh lah. Coba silakan. Keselamatan dalam Islam dan dalam Kristen, ya. Iya. Iya. Kalau keselamatan dalam Kristen ya mengatakan bahwa keselamatan itu bukan karena hasil usaha kita, bukan karena kebaikanmu, ya. Jadi jangan kamu ada bermegah karena kamu memberi kebaikan, akhirnya kamu selamat. Tidak, kalau di Kristen itu keselamatan itu anugerah Tuhan, itu kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada kita orang yang percaya. Jadi bukan karena hasil upaya, tapi karena anugerah kasih Tuhan. Nah, bukan karena amal baikmu, bukan. Nah, itu sederhananya kalau di Kristen.
Kalau di Muslim gimana Bang? Coba. Ya, kalau di Islam itu betul, orang nggak bisa selamat hanya gara-gara berbuat baik, nggak bisa. Mulai dari lahir sampai orang itu meninggal, ditumpuk kemudian kebaikan-kebaikannya, kebaikan demi kebaikan ditumpuk sampai ke langit. Tidak akan mampu kemudian membalas atau mengganti sehelai bulu yang ada menempel di tubuh manusia itu. Jadi tidaklah layak keselamatan yang Allah berikan kepada manusia dibandingkan dengan amal. Tidak. Akan tetapi yang selamat itu adalah mereka yang beriman. Nah, jangan salah. Dikatakan orang itu beriman dikarenakan mereka tunduk kepada perintah-perintah Tuhan. Tetapi bukan karena perintah-perintah ini yang mereka tumpuk dalam hidupnya sehingga membuat mereka selamat. Bukan itu. Tetapi ridhonya Allah kepada hambanya yang tunduk kepada perintahnya, berserah diri melakukan itu semua demi untuk memperoleh ridho, cinta, kasih, sayang Tuhannya. Bukan karena engkau melakukan perbuatan itu, bukan. Tetapi ketundukanmu terhadap perintahku, itu yang membuat aku kemudian memasukkan engkau ke dalam jannahku. Sama, bukan karena Hajar Aswad itu yang menghapuskan dosa lu, bukan. Tapi aku yang melihat keadaanmu yang begitu tunduk kepada perintahku agar engkau mengikuti apa yang dititahkan oleh utusanku. Itu yang membuat aku cinta dan sayang kepadamu. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Apa yang dimaksud dengan beriman itu? Ikut kepada Nabi Muhammad. Apa yang diperintahkan Nabi Muhammad, itu yang kita lakukan. Apa yang dimaksud beriman itu? Apa yang diinginkan oleh pencipta Tuhan langit dan bumi, itu yang kita lakukan. Nah, ketika kita melakukan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan, pekerjaan-pekerjaan yang menjadi perintah Tuhan, maka kita memperoleh amal kebajikan. Apa amal kebajikan itu? Nilai sebuah tindakan, yaitu baik. Nilainya adalah baik. Anda berbuat baik. Kalau kita melanggar, apa yang kita temukan? Nilai jahat. Nah, Tuhan melihat baik itu tempatnya surga, jahat itu tempatnya neraka. Maka ketika kita tunduk kepada perintah Tuhan, bukan hanya mimpi, ilusi, duduk-duduk lantas mengatakan, ya saya ini hamba Tuhan, saya ini adalah abdi Tuhan, saya ini adalah orang yang tunduk kepada Tuhan, saya ini adalah orang percaya. Kalau percaya, pasti tunduk kepada apa yang diperintahkan. Kalau ada orang mengatakan saya ini adalah orang-orang percaya, Tuhannya mengatakan jangan kau begini, malah melakukan, berarti dia munafik. Aku percaya loh pada Tuhan, bahwa Tuhan itu ada, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Puasa kagak, berarti bohong. Karena perintahnya adalah puasa. Aku percaya loh Allah itu adalah Tuhan satu-satunya, tapi tidak sholat, berarti bohong. Karena dia tidak mengimplementasikan kemudian lisannya dengan perbuatan, lain di mulut, lain di praktek. Itu munafik. Jadi kemudian Allah melihat hati. Oh, ini hambaku tunduk kepada perintahku. Oh, ini hambaku tunduk kepada apa yang aku perintahkan, apa yang aku aturkan, apa yang diajarkan oleh utusanku, tunduk dia. Maka bukan pahala kita yang menyebabkan kita masuk surga, bukan. Tapi ketundukan kita kepada ridha, apa yang Allah suka, apa yang Allah cinta, itu yang kita lakukan. Nah, ada orang pemimpi-pemimpi menghayal, aku ini kan orang-orang percaya. Apa buktinya percaya? Yang diperintahkan dibatalin semua. Habis itu menghayal, kita ini adalah anak Tuhan, pewaris surga. Kan mimpi doang tuh. Kenapa? Karena dasar pijakan orang diselamatkan menurut Al-Quran, menurut Bible, dalam hal ini ajaran para nabi yang ada dalam kitab saudara yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, katanya itu harus tunduk. Contoh, ketika dikatakan dalam kitab saudara, bukti bahwa engkau itu
ingin masuk surga adalah kamu melakukan segala apa yang diperintahkan Bapa. Setelah itu kamu jual seluruh hartamu berikan kepada si miskin. Setelah itu kau ikut denganku. Setelah kau ikut dengan aku, tidak mudah. Tidak mudah. Kalau kau melihat wanita dan kau ingin dalam hatinya, matamu harus dicungkil. Itu tidak mudah kalau ikut ke Yesus. Tidak mudah. Jika kau berkata kepada saudaramu jahat, jahil, maka kau harus masuk ke dalam neraka jahanam kekal. Sulit menjadi pengikut Yesus itu. Jadi ketika Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah ente harus punya agama yang lebih baik daripada hidup keagamaan ahli Taurat, maka itu semakin sulit. Murid-murid Yesus semakin sulit. Nah, yang berbeda dengan Kristen nih. Sudahlah mati hidupnya kemudian di bumi ini tak mengikuti instruksi Nabi. Mimpi pula tuh masuk surga. Sedangkan konsepnya yang mereka anut, jangankan masuk surga, masuk akal aja kagak. Gimana mau masuk surga? Nah itu saudaraku. Jadi di Islam saya katakan sekali lagi, bukan karena pahala yang membuat manusia itu masuk surga, bukan. Tapi karena ridhonya Allah terhadap hambanya yang beriman kepada Allah dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada para nabi, lalu kemudian mereka mengimplementasikan apa yang diperintahkan dalam tindakan perbuatan ikhlas karena Allah, bukan karena ria dan seterusnya, maka Allah malu untuk tidak memberikan balasan kepada hambanya sesuai dengan apa yang dijanjikan. Begitu saudaraku. Jadi umat Islam itu bukan menumpuk amalan, justru salah. Kalau ada umat Islam, kayaknya aku ini sudah penghuni surga ini, kenapa? Aku nggak pernah lalai sholat. Itu lucu, itu lelucon itu. Aku ini orang beriman, aku ini ilmuku tinggi, aku nggak pernah tinggalkan sholat, aku puasa terus setiap tahun Senin Kamis. Apa yang terjadi? Sifat iblis yang muncul, sombong, mengaku dirinya sudah dijamin surga, mengaku dirinya sudah penghuni surga, merasa dirinya yang paling beriman, yang paling taat, yang paling soleh, orang lain tidak soleh. Itu nggak mau Allah menerima orang seperti itu. Yang Allah mau itu adalah ketika hambanya itu menenangkan hatinya, jiwanya, kalbunya tunduk, berserah diri kepada perintah. Nah itu yang diinginkan oleh Allah. Makanya sekali lagi, keliru besar orang Kristen yang mengatakan batu Hajar Aswad itu menghapus dosa. Sebenarnya kagak. Ketundukan kami kepada Allah dalam mentaati perintah, apa yang diturunkan melalui Al-Quran dan As-Sunnah, yang kami lakukan dengan ikhlas, mendatangkan pengampunan dan cinta kasih sayang Allah kepada kami. Amalan-amalan kebajikan, nilai-nilai ibadah yang kami lakukan itu urusan Allah. Tugas kami hanya ketundukan. Kenapa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tugas kami sebagai manusia dicipta oleh Allah tak lain dan tak bukan hanyalah beribadah. Ibadah. Adapun makan, rekreasi, nonton itu hanya aksesoris di dalam menapaki kehidupan di bumi ini. Intinya ibadah. Makan bersendagurau itu hanyalah bagian kecil daripada proses ibadah kami kepada Tuhan. Saya kira begitu, Bang. Silakan. Ya, halo. Ya Bang King, silakan. Oke, ya. Luar biasa Bang Suma. Kalau saya dengar konsepnya Bang Suma, perkataan Bang Suma tadi, berarti kita sama dong konsepnya kalau begitu. Bahwa keselamatan itu bukan karena perbuatan baik, tapi karena anugerah Tuhan, iman kepada Tuhan. Kita sama loh di situ. Kalau seperti itu Bang Suma, tapi dan kami memang tertulis, tercatat. Nanti bisa Bang Suma nanti kasih ayatnya di mana di Al-Quran bahwa sama seperti kami juga di Kristen bahwa Tuhan mengatakan bahwa keselamatan itu adalah anugerah, kasih karunia Tuhan, bukan karena perbuatan baik. Ada nggak yang tertulis di Al-Quran itu Bang? Bisa mau tanyakan itu yang jelas tertulis. Kalau kami memang tertulis dikatakan itu bukan karena perbuatan baik. Tapi kalau Bang Suma mengatakan seperti tadi itu, wah itu luar biasa, sama dengan konsepnya kami. Hanya saya mau pengen tahu apa betul ada tertulis di Al-Quran bahwa keselamatan dalam saudara Muslim itu karena iman, anugerah Tuhan, bukan karena perbuat amal ibadah. Kan biasanya kan banyak saudara Muslim yang lebih menunjukkan amal ibadah.
Sebenarnya bukan di situ. Nah, kalau tadi Bang Suma mengatakan karena iman, berarti kita sama itu Bang Suma. Nah, terus tadi Bang Suma mengatakan tentang ada orang kaya, ya toh, datang kepada Yesus. Dia berkata, Tuhan, apakah perbuatan apa yang saya lakukan supaya saya bisa masuk surga? Yesus berkata, berilah hartamu, kasihilah saudaramu yang susah, ya kan? Berbagilah kepada mereka, kasihilah mereka. Terus orang kaya itu mengatakan, saya sudah lakukan semua itu Tuhan. Bagaimana supaya yang lebih dari itu? Kalau kamu ingin sempurna, juallah semua hartamu, juallah semuanya, berikan kepada orang miskin, dan ikutlah aku. Dia mengatakan, ikutlah aku. Karena memang jelas ada tertulis di Alkitab mengatakan, tidak ada di bawah kolong langit ini yang bisa menyelamatkan kecuali Yesus itu sendiri. Jadi kalau pemahaman kami nih ya di Kristen bahwa Yesus memang satu-satunya nama yang bisa menyelamatkan ya dengan kematiannya di kayu salib untuk menebus kami orang-orang yang berdosa. Itu dari pemahaman kami sebagai orang Kristen. Jadi tidak ada nama lain. Dia mengatakan, aku menyediakan tempat bagimu ya di surga. Ya banyak tempat yang aku sediakan di sana nanti, karena di mana aku berada di situ kamu juga berada. Dan dia sudah menjanjikan tempat surga buat kami orang-orang yang percaya di situ. Terus saya mau tanyakan nih Bang Suma, ya betul tadi juga dikatakan kalau orang yang ini harus melakukan juga dengan perbuatan baik, bukan cuma beriman. Nah di Kristen juga jelas iman tanpa perbuatan juga sama dengan hakikatnya mati, yang harus disertai dengan perbuatan, ya kan? Nah begitu. Tapi banyak juga orang yang kelihatan beribadah, rajin ibadah, terus akhirnya apa? Dia karena ibadah saja, tapi dia lihat saudaranya, tetangganya susah, dia tidak membantu. Itu dikatakan orang munafik. Banyak yang seperti itu juga. Dia hanya menjalankan kegiatan ibadah, tapi tidak bisa jadi terang buat saudara-saudaranya yang susah. Nah, itu sama dengan bohong juga itu munafik itu. Nah, itu yang saya tanyakan tadi Bang Suma. Apakah ada jelas yang tertulis di Al-Quran bahwa Baik. Bisa menyelamatkan karena kasih anugerah Tuhan, bukan karena perbuatan baik. Ya. Jadi sekali lagi, kasih anugerah Tuhan itu datang kepada orang beriman, bukan penghayal, bukan pemimpi. Kita semua punya aktivitas, kita semua punya rutinitas, kita semua punya konsep peribadatan. Namun ada di antara kita yang salah konsep. Mereka kemudian memancing ikan di daratan yang tak ada airnya. Ada yang kayak gitu, menyalahi konsep. Kelihatan rutin dia kasihnya umpan di kailnya, habis itu dilempar serang, menunggu berhari-hari, berjam-jam, berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun, tak ada ikan. Bagaimana mau ada ikan? Dia mancing ikan di daratan, tapi merasa bekerja. Aku bekerja nih, aku cari nafkah nih, aku mencari. Salah lu. Mancing ikan itu di air, di laut, di sungai, minimal di kolam. Jangan mimpi dapat ikan pada bukan tempatnya. Ada yang kayak begitu, berkata kami orang beriman. Iman apa loh? Yang disebut orang beriman itu wa atiullah war rasul la'allakum turhamun. Orang yang taat kepada Allah itu beriman. Kalau saudara saya mengatakan iman tanpa perbuatan, ya itu tadi. Kalau Anda cuman beriman, cuman melakukan perbuatan karena iman tanpa akal, ya bisa-bisa itu disebut gila, Bang. Maka di Islam, iman tanpa perbuatan itu buta, iman tanpa akal itu gila. Banyak
orang mengaku kami beriman. Iman apa loh? Orang lu nyembah bukan Tuhan kok. Oh, kami udah banyak ikan ini. Ikan apa? Ikan rohani. Mimpi lu. Jadi Islam itu diterangkan dalam Al-Quran, wa ati Allah wa Rasul la'allakum turhamun. Taatilah Allah. Berarti ada perbuatan tubuh, ada kegiatan perbuatan jasmani yang melahirkan kemudian apa? Rahmat. La'allakum turhamun, agar kamu diberi rahmat, keselamatan, kasih sayang. Taati Allah. Apa itu? Salat, puasa, infak, sedekah, bantu si miskin. Itu yang dikatakan taat kepada Allah. Taat kepada Allah, kasih kepada Allah. Artinya melakukan setiap instrumen perintah dan larangan untuk mendapatkan rahmat. Bukan pekerjaan-pekerjaan. Yang penting kita mancing. Insya Allah nanti akan datang sendiri ikan di dalam ember. Gimana mau datang ikan? Lu toples, lu mancingnya di atas batu, nggak ada ikan. Ikan kering pun nggak bisa, apalagi ikan hidup. Nah, ini pemimpi, ilusi, angan-angan, hurapat. Hidup pada bukan porsi yang sesungguhnya. Jadi di Islam itu jelas, Bung. Jadi kalau dikatakan dalam Al-Quranul Karim, wa tilkal jannatul lati urithumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang diwariskan kepada kamu disebabkan apa yang kamu kerjakan selama ini di atas bumi. Kerjakan selama ini. Berarti ada pekerjaan. Pekerjaan apa itu? Pekerjaan amalan. Amalan apa itu? Amalan soleh. Apa itu amalan soleh? Mentaati setiap rinci perintah-perintah Tuhan. Keren kan? Keren. Tapi ada orang mengatakan, kita kan beriman karena bukan perbuatan yang membuat kita selamat, tetapi iman kita. Lu imannya iman bute, woi. Mancing di gunung yang nggak ada airnya, mimpi dapat ikan, nggak bisa. Jadi ujung-ujungnya ke situ. Taat kepada Allah adalah sebuah pekerjaan jasad. Kalau cuma pekerjaan tanpa iman, ya itu salah. Kalau cuma iman toh tanpa akal, itu juga salah. Percaya doang. Percaya tak ada akal. Oh, saya percaya, pokoknya saya sudah ada kail, saya berdiri atas pohon, di bawah itu tidak ada air, tapi saya percaya. Buang. Iya, bismillah. Sek. Mau sampai matamu berubah menjadi mata kucing, tidak akan ada ikan lu dapet. Kenapa? Karena itu bukan pada tempatnya. Kamu cuman percaya doang tanpa akal. Kamu mengharap keselamatan kepada makhluk, gak bisa. Makhluk yang kau sembah juga masih minta keselamatan kepada Dia yang Maha Suci. Jadi kalau saudaraku mengatakan kita sama, tunggu dulu. Watil kal jannah lati urithumuha bima kuntum ta'malun. Ini surga diberikan disebabkan karena pekerjaanmu. Apa pekerjaanmu itu? Atiullah wa atiur rasul. Taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Begitu sudah. Sedangkan kalau saudaraku Kristen, Anda taat kepada siapa dengan ibadah minggu itu? Anda taat kepada siapa dengan makan babi? Anda taat kepada siapa dengan tidak bersunat? Anda taat kepada siapa dengan menyembah anak orang? Taat sih memang, tapi kepada siapa taatnya? Mancing sih memang, dia pergi tinggalkan rumah, wah lengkap, pakai helm, pakai kacamata hitam, sepatu boot, celana anti hujan, kemudian pancing kailnya, pakai jangkar perahu, segala macam lengkap, gagak. Tapi sayang dia naik ke gunung, gak ada laut, gak ada sungai, gak ada air, mancing ikan di sana. Yang ada ikan rohani yang didapatnya. Saya kira begitu saudaraku, saudara Ikar. Kalau di Islam iman tanpa perbuatan itu nggak cukup. Iman wajib dengan akal. Jadi iman dengan perbuatan tanpa akal itu gila namanya. Di Islam lengkap. Saya kira begitu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lanjut King. Ya, oke. Gini Bang Suma, yang saya tanyakan tadi itu kan
ada ayat pendukung di Al-Quran. Sama seperti kami kan di Alkitab kan ada ayat pendukungnya atau semacam legal standingnya di Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jadi jangan ada yang memegahkan diri. Jadi jelas keselamatan itu adalah kasih karunia Tuhan, bukan karena amal perbuatan. Ya, tapi ya itu jelas harus dengan iman. Tapi iman tanpa perbuatan juga itu hakikatnya mati. Jadi iman harus disertai dengan perbuatan. Kalau berbicara akal, ya kita tahulah ya. Akal jelas juga jelas di Alkitab dikatakan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap akal budimu. Itu dengan akal. Di Kristen juga dengan akal, saudaraku. Ya kan? Tapi kita tahu bahwa manusia itu akalnya terbatas. Ya, akal kita ini manusia terbatas, sedangkan Tuhan itu tidak terbatas ruang dan waktu. Ya, karena bagaimana kita bisa memahami Tuhan dengan akal yang terbatas, sedangkan Tuhan itu tidak terbatas. Ya, jadi jatuhnya yaitu iman, percaya bahwa Tuhan itu memang benar ada. Nah, kalau kita hanya ini kan dengan akal saja, bagaimana kita bisa menjangkau Tuhan yang tidak kelihatan itu? Karena akal itu apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan. Nah, itu yang digunakan orang ateis. Mereka menggunakan akal saja. Jadi bagaimana dia bisa menjangkau Tuhan pencipta? Karena hanya menggunakan akal. Akal kita manusia terbatas, sedangkan Tuhan tidak terbatas. Seperti musibah-musibah yang kita hadapi. Kita rajin sholat, kita rajin ke gereja. Ya Tuhan, kenapa kau menimpakan musibah ke kami? Kami rajin kok bersedekah juga, membantu saudara-saudara yang berkesusahan. Tapi kenapa rumah kami hancur? Nah, itu kalau akal yang berpikir. Ya kan? Kenapa Tuhan itu? Itulah kita manusia, tapi kita tetap percaya dan yakin bahwa Tuhan punya maksud atas ujian-ujian musibah yang kita hadapi. Kalau kita hanya memakai akal, sulit kita memahami, malahan kita bisa mengutuk Tuhan. Kalau hanya akal, karena akal kita terbatas. Ya itulah iman, kita percaya bahwa Tuhan punya maksud dengan musibah ya untuk menguji kesetiaan kita. Apakah kita tetap setia kepada Dia? Nah, itu Bang. Jadi di Kristen juga memang ada akal, tapi kita akal terbatas, tidak bisa menjangkau. Nah, Yesus juga mengatakan berbahagia orang yang percaya yang tidak melihat, walaupun dia tidak melihat. Ya, karena bicara tentang ketuhanan itu adalah tentang keyakinan, tentang kepercayaan. Akal kita sulit untuk bisa menjangkau itu. Itu yang dipakai orang ateis, Bang. Iya. Jadi akal tidak bisa sampai kepada Tuhan itu ajaran sesat. Justru akal itu diberikan kepada manusia agar manusia sampai kepada Tuhannya. Yang dikatakan akal tidak sampai kepada Tuhan, mungkin di antara kita ada yang menuhankan makhluk sampai nggak masuk akal, mungkin. Akal itulah alat untuk sampai kepada Tuhan. Tidak bisa memang kita sampai ke Tuhan kalau akal mati, nggak bisa. Gimana mau masuk akal Tuhan mati dibunuh manusia? Ya nggak masuk akal lah, makanya akal dipensiunkan. Yang dikatakan iman tanpa akal itu adalah asal percaya doang. Islam Kristen memiliki ritual. Fungsi akalnya di mana? Ketika akal bekerja, maka kita akan mencari jalan menuju kepada Tuhan itu apa? Oh, taat kepada perintahnya. Perintahnya yang datang dari mana? Dari para utusannya. Apa yang dikatakan Tuhan melalui utusan, itu yang kita lakukan. Nah, itu iman dan akal. Kemana perginya akal? Ketika Tuhan menurunkan perintah, perintahnya dihapus, lalu bikin aturan sendiri. Nah, inilah yang saya katakan iman dengan perbuatan tanpa akal itu gila. Contoh, ketika Yesus berkata, tetapi orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka.
Siapa itu mengenal hukum Taurat? Ulangan 27 nomor 26. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Mengenal Taurat itu artinya tahu itu firman Tuhan, tahu itu perintah Tuhan, tahu itu ketetapan Tuhan, tahu itu adalah perjanjian kekal Tuhan yang harus diteori praktekkan oleh kaum Bani Israel. Tahu, tetapi tidak melaksanakannya dengan perbuatan. Terkutuk. Akalnya kemana? Akalnya kemana? Ketika Yesus mengatakan orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, maksudnya tak mengenal, mereka kemudian tahu hukum-hukum dalam Taurat, tapi mereka tidak mempraktekkan. Terkutuklah mereka. Mereka tahu Tuhan tidak boleh diduakan, mereka nggak praktekkan. Tetap juga tidak puas dengan satu Tuhan, kudu harus ada Tuhan cadangan. Mereka tahu perjanjian kekal Tuhan itu adalah sunat, tapi mereka nggak mau sunat. Mereka dilarang malah bersunat. Mereka tahu itu, berarti mereka belum mengenal hukum Taurat itu. Kenapa? Mereka tidak mempraktekkan. Mereka nggak tahu betapa berat hukuman orang yang meninggalkan atau melanggar hukum Taurat. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat itu dengan perbuatan. Orang yang tidak menepati hukum Taurat dengan perbuatan, berarti mereka tidak mengenal Taurat itu. Kata Yesus, terkutuklah mereka. Jadi kalau ada orang tidak mempraktikkan Taurat dengan perbuatan, mimpi masuk surga, itu tadi orang mancing di atas gunung, tak ada air, hanya ikan rohani doang. Lu mau ngapain bang? Ini udah jam 12 siang. Mau sholat? Belum, masih 30 menit lagi. Terus ngapain? Aku mau ambil perapian. Emang mau ngapain? Mau bakar ikan? Mana ikannya bang? Ini ikan rohani sudah 4 kok di dalam keranjang. Ya kalau begitu ngapain bikin perapian abangku? Kenapa emang? Bikin api rohani aja. Oh ya sudah, ayo. Bikinlah mereka perapian tapi rohani. Bakarlah ikan mereka tapi rohani. Begitu makan ikan rohani juga. Menghayal. Menghayal. Mimpi diselamatkan tapi tidak taat kepada hukum Tuhan. Jadi beriman itu kalau hanya dengan perbuatan, oh saya beriman, perbuatan saya ke gereja, ibadah, minggu, taat, dan seterusnya. Tapi akalnya kemana? Akalnya itu disuruh hari Sabat, disuruh bersunat, disuruh kata Yesus jangan menghilangkan satu pun dari hukum Taurat meskipun yang paling terkecil. Karena lu hilangkan lalu ngajarin orang lain, kata hukumnya lu nempati tempat terendah dalam kerajaan langit. Gimana mau dapat ikan rohani aja kagak. Ini bang, logika sehat kita harus main tuh. Kalau saudara mengatakan di Kristen juga berakal, berakal apa? Berakal ketika apa? Ketika akal-akalan. Maaf nih, ini fakta, itu real. Yesusnya mengatakan orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Terkutuk. Mengenal aja, tidak mempraktekkan, terkutuk. Tidak mengenalnya, terkutuk. Apalagi tidak mempraktekkan. Malah memasukkan ajaran-ajaran sesat ke dalamnya. Itu bahaya. Jadi saudaraku sekali lagi, di Islam itu sangat jelas. Watilkal jannah. Jannah itu diwariskan oleh Allah kepada orang-orang yang melakukan pekerjaan ketika hidup di dunia. Pekerjaan apa itu? Pekerjaan bukan mancing di gunung. Bukan. Tapi mancingnya di laut. Benar-benar akal yang mereka pakai. Tuhan mengatakan ruku, ruku. Tuhan mengatakan sujud, sujud. Tuhan mengatakan berdiri, berdiri. Tuhan mengatakan baring, baring. Tuhan mengatakan berjalan, berjalan. Itu akal. Perintahnya jelas kok. Tuntunannya jelas kok. Ada kok perintahnya. Ada kok nabi yang diutus. Kata Tuhan, aku gak mungkin turun ke bumi, gak mungkin. Maka aku utus utusanku. Dan utusanku itu adalah orang-orang yang terpercaya lisannya, gak mungkin berdusta. Bukan kemudian orang yang menyesatkan, yang menjerat dengan tipu daya, yang kemudian berbicara bukan atas dasar firman Tuhan. Begitu saudaraku Richard. Dari Islam itu jelas
taat kepada Allah. Artinya ketika kita taat bukan tinggal ongkang-ongkang kaki, duduk-duduk, kemudian merokok sambil menghayal, lalu mengatakan kita ini sudah beriman. Enggak. Lalu mengatakan kemudian kita ini adalah sudah dijamin surga. Enggak. Kita harus taat kepada Allah dengan melaksanakan apa yang menjadi titahnya, apa yang menjadi perintahnya, bukan melakukan yang lain. Saya kira begitu. Silakan. Oke, Bang Suma. Jadi gini Bang Suma, di Kristen itu kami memang lebih jelas mengedepankan iman, kemudian akal. Kalau di Kristen itu Bang Suma, iman dulu, baru akal. Bukan berarti akal tidak ada. Tapi kalau kita mengedepankan akal dulu baru iman, susah kita menjangkau Tuhan. Karena manusia itu akalnya terbatas Bang, sedangkan Tuhan itu tidak terbatas. Seperti contoh, bagaimana Anda bisa dengan akal bisa menerima bahwa laut itu bisa terbelah waktu Nabi Musa dikejar sama Firaun. Kalau secara akal tidak bisa itu terjadi. Tapi dengan iman kita percaya bahwa itu kuasa Tuhan. Dan baru kita berakal. Jangan akal dulu baru iman. Contoh kedua, bulan terbelah. Baginda membelah bulan. Secara akal, waduh, kalau bulan terbelah, hancurlah ini dunia, hancurlah ini bumi. Tapi itu bisa terjadi dan itu dicatat memang ada. Baginda membelah bulan. Kalau kita lebih mengedepankan akal, hancur. Dari mana kita bisa memahami itu? Tapi kita percaya dulu bahwa itu pernah terjadi. Ya itu namanya percaya. Bahwa itu pernah terjadi baginda membelah bulan, baru akal kita. Karena kalau akal dulu sulit Bang. Karena orang ateis semua menggunakan akal. Mereka tidak ada iman, akal saja. Mereka tidak akan percaya kalau tidak mereka lihat sendiri dan mereka merasakan sendiri. Itu yang digunakan orang ateis. Tapi kalau kita orang beriman, orang percaya, ya jelas dulu iman dulu, baru akal dulu. Tetap akal ada. Contoh, ada paket datang ke rumah. Paket saya punya anak. Paket itu datang, saya terima, saya belum buka ini. Saya percaya bahwa ada isinya. Paket ini pasti ada isinya. Jadi percaya dulu bahwa pasti ada isinya dong. Namanya paket dikirim, mungkin dia pesan apa. Saya percaya dulu bahwa paket ini ada isinya. Kemudian akal saya berjalan, pikiran saya berjalan. Saya buka dong paket itu. Saya baru tahu isinya. Bahwa sepatu, ya toh, dia pesan sepatu atau apa gitu kan. Jadi akal. Jadi tetap dulu kita percaya dulu baru akal Bang. Kalau kita mengedepankan akal dulu, susah, nggak bisa kita menjangkau. Karena bicara tentang kepercayaan itu, akal tidak bisa menjangkau ke sana Bang. Jadi kita percaya dulu bahwa paket itu pasti ada isinya. Makanya akal saya berjalan, saya buka, itulah berakal. Bukan berarti kita tidak ada akal, tetap manusia dikasih akal. Makhluk yang paling istimewa yang diciptakan ya manusia, karena ada akalnya. Seperti itu Bang. Jadi janganlah dikatakan Kristen itu tidak punya akal. Tetap baik. Ada akal karena Tuhan kasihlah Tuhan Allahmu. Percaya kepada Dia dengan akal budimu, itu dengan akal budimu. Tertulis sendiri pada Alkitab Bang Suma. Baik. Jangan. Jadi saudara, ini kesalahan fatal yang Anda lakukan nih. Ketika ada paket, Anda pakai iman. Bukan iman di situ. Selama item-item yang Anda lontarkan untuk menyampaikan pesan terkait dengan paket ini, itu akal bukan iman. Ada paket datang ke rumah Anda. Anda mengatakan pasti ada isinya. Itu akal, itu bukan iman. Yang iman di situ kedudukannya adalah ini pasti onde-onde. Pasti onde-onde. Pasti 100% saya percaya ini pasti onde-onde. Itu iman. Itu iman. Mengatakan sesuatu yang tidak nampak, yang belum terlihat. Percaya kepada sesuatu dengan sepenuh hati tapi belum melihat. Itu iman. Dibungkus rapi paketnya, bulat lagi. Ini pasti onde-onde ini.
Isi dalamnya ini pasti gula merah 1 kontainer. Yakin saya, yakin ini onde-onde. Hai. Begitu dibuka ternyata ketebak, bom isinya. Isinya memang ada, Anda percaya karena Anda nampak. Lalu kemudian Anda mengatakan ini sepatu nanti setelah dibuka. Salah, ketika dibuka baru akal menelaah. Oh, ini adalah sepatu. Jadi yang keluar dari rahim itu jangan pernah bilang Tuhan kalau yang nampak itu manusia. Anda keliru itu, gangguan. Jadi iman Anda bekerja pada paket itu adalah Anda sudah memaku mati dulu tuh. Ini pasti onde-onde. Oh, ini onde-onde ini. Onde-onde kiriman dari Malaysia. Menyeberangi lautan, gunung, samudra, Atlantik naik pesawat. Ini onde-onde spesial. Ambil sendok, ambil garpu, udah duduk, ambil air es di situ disimpan di meja. Kenapa? Udah percaya ini pasti onde-onde. Ini pasti Tuhan. Ini pasti Tuhan. Meskipun tak masuk akal. Jadi Anda buka tuh. Ketepak. Anak-anakku ngumpul. Kenapa Pak? Ini onde-onde. Kita nyembah Tuhan kita yuk. Ini pasti Tuhan. Onde-onde dibilangnya. Begitu dibuka. Ketepak. Tinggal giginya aja yang goyang-goyang. Selamat sore Indonesia. Tubuh yang lain udah hancur. Karena imannya salah. Jadi kalau Anda mengatakan kita harus beriman dulu nih, kita harus percaya nih baru mau ada isinya. Ya itu mah akal bang. Sesuatu yang memiliki massa, itu benda, itu akal. Catat itu penting untuk sebagai pelajaran, untuk pembinaan kerangka berpikir di dalam mencari Tuhan. Kemudian ketika saudara mengatakan bahwasanya bulan terbelah, itu tak masuk akal, itu Anda. Kenapa? Jatuhnya Anda, posisi berdirinya agama Anda terhadap anak orang yang Anda tuhankan, semuanya Anda pandang gak masuk akal. Kalau ada yang mau mujizat gak masuk akal, belah lautan gak masuk. Kata siapa belah lautan itu gak masuk akal? Ya masuk akal lah. Itulah makanya ada yang disebut kekuatan di luar daripada diri kita. Masuk akal nggak kalau kita mengatakan bahwa di luar kita ada kekuatan? Masuk akal. Mungkin maksudnya Anda nggak melihat kekuatan itu. Masuk akal nggak kalau ada rasa manis? Masuk akal. Tapi kita nggak bisa melihat rasa manis itu kayak mana. Masuk akal nggak? Lautan bisa terbelah. Masuk akal. Nih, kita manusia kecil. Bukan maha besar kita ini. Ambil wadah, piring, simpan air. Tiup airnya. Ketika airnya tenang, maka air yang menutupi permukaan piring itu tidak akan terbelah. Tapi coba tarik nafas. Tiup. Airnya yang ada di piring itu terbelah seketika. Sang pencipta langit dan bumi meniupkan angin terhadap lautan samudra, terbelah. Masuk akal nggak? Masuk akal. Islam gitu loh. Kenapa Anda mengatakan itu tidak masuk akal? Karena Anda berdiri pada agama yang irasional. Tuhan turun ke bumi, yang nggak masuk akal lah paman. Yang ada ciptaan Tuhan tanpa ayat turun ke bumi. Semuanya Anda katakan ini adalah onde-onde. Begitu dibuka, mampus. Begitu saudaraku. Jadi ketika berbicara iman, kesalahan fatal yang Anda bangun tadi adalah beriman dulu, baru percaya. Saya kasih analogi. Anda tadi mengambil analogi. Nanti analogi saya ini Anda pretelin. Ada yang datang kepada Anda membawa botol bening tanpa merek. Bukan Aqua, bukan Pita, bukan apalagi yang lain, bukan bom-bom, bukan. Tidak ada merek sama sekali. Tapi Anda mengatakan, wah, dalam nama Yesus aku minum kau. Ini pasti soda putih, soda yang sangat menyegarkan hati. Buka botol, ketepak. Akal ditidurkan dulu. Pokoknya saya beriman, ini pasti soda. Begitu Anda minum, ternyata memang betul soda, tapi soda api. Hancur mulut, hancur usus, hancur. Kenapa? Karena iman lebih dulu, baru akal. Kalau Anda akal dulu,
Anda uji dulu, ambil dulu kapas, tring. Setelah ada kapas, Anda ambil korek gas, nyala nggak? Bukan. Habis itu Anda jilat sedikit aja di ujung lidah. Itu makanya Tuhan kasih kita ujung lidah supaya kita nggak bodoh. Ambil ujung lidah. Kok pedis? Bukan soda api, nggak jadi diminum. Tadi iman Anda, imani aja dulu, belakangan akal. Kalau cuman iman doang, akal pun mati. Itu tadi, gimana Anda coba mau berpikir, oh ternyata ini bukan soda, tetapi soda api. Gimana mau bilang begitu? Anda sudah hangus, otak Anda sudah meleleh. Salah bang, salah. Tapi satu hadiah yang saya katakan kepada saudara, kalau kebenaran itu, kalau kebenaran sekali lagi, yang hak, boleh iman dulu. Yang hak, boleh. Boleh iman dulu, boleh akal belakangan. Sebaliknya, yang hak, boleh akal dulu, baru beriman. Itu yang hak. Maksudnya sesuatu yang sudah pasti benar, bisa beriman dulu, baru berakal. Contoh, Al-Quranul Karim. Anda boleh beriman dulu. Lahir dalam keadaan Islam, beriman. Pokoknya Al-Quran ini adalah firman pencipta darimu. Iman aja dulu. Habis itu Anda pretelin isi Quran. Pretelin. Tak. Ternyata betul iman saya. Karena selaras dengan akal saya. Boleh juga akal dulu, baru beriman. Apa itu akal dulu? Al-Quran lagi. Siapa yang menemukan itu? Bang Arom, Dinda Arom, Pendeta Arom. Dia berakal dulu, proses belajar 2 tahun dia pelajari. Oh, Al-Quran ini betul, baru diimani. Jadi sesuatu yang benar boleh akal dulu baru beriman, atau beriman dulu baru berakal. Yang penting akal dan iman kita bertumbuh. Jangan seperti saudara. Saudara lahir dalam keadaan Kristen, Anda beriman kepada Bible, beriman, tapi berakalnya enggak ke bawah. Anda cuma beriman doang. Begitu lahir, baru bisa berjalan, dibawa sama mama ke gereja, menyanyilah di sana. Begitu dewasa, masih ke gereja. Anak-anaknya dibawa ke gereja tuh. Iman doang, kapan berakalnya? Ayo. Sekarang coba Anda telaah. Pada bulan ke-6 Gabriel datang kepada Maria memberitakan tentang lahirnya seorang anak. Dan setelah itu kemudian malaikat datang kepada Yusuf. Yusuf dikasih mimpi, Yusuf, jangan kuceraikan bini lo. Kenapa emang? Yang lahir itu adalah anak manusia yang penuh dengan Roh Kudus, dan Bapa Elohim yang menginginkan dia. Hendaklah aku menamai dia Immanuel. Mana akalnya? Maria manusia, laki-laki tak menyentuhnya. Kemudian lahir manusia dalam rahimnya, keluar jadi manusia. Ketika dia jadi manusia, dia berdoa kepada Tuhan, dia masih menyembah kepada Tuhan, dia memohon kepada Tuhan, dia takut kepada Tuhan, dia sujud kepada Tuhan. Akalnya mana? Mati. Makanya nggak sampai kepada kebenaran. Akal doang. Sama tadi. Sudahlah meledak onde-ondenya, ternyata bukan onde-onde. Sudahlah diminum soda yang ternyata soda api. Itu kenapa? Karena iman yang mati, iman konyol, iman buta tanpa akal. Jadi di Islam, karena dinul haq, Anda boleh beriman dulu baru berakal, Anda boleh berakal dulu baru beriman. Dua-duanya kena. Tetapi yang bukan firman Tuhan, kudu harus diuji dulu, baru diimani. Kayak tadi tuh kasusnya tuh. Umat Islam, saya nih lahir dalam keadaan Islam. Begitu saya lahir, diajarkan untuk beriman kepada Quran. Di Al-Quran itu saya diajarin, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saya beriman tuh, Tuhan itu satu. Tuhan tempat bergantungnya segala sesuatu. Tuhan tidak beranak, tidak diperanakkan. Tuhan tak ada setara dengan dia. Satu pun tak ada setara dengan dia. Bertumbuh dari kecil, besar, kayaknya udah mulai, oleh enggak ini? Masih benar enggak ini? Begitu dewasa, masih benar enggak ini? Begitu belajar, masih benar enggak Tuhan itu satu? Masih benar enggak Tuhan tempat bergantung segala sesuatu? Masih benar enggak Tuhan tidak beranak, tidak diperanakan? Masih benar enggak Tuhan tak ada yang setara dengannya? Ternyata sampai level profesor, di profesornya profesor pun itu masih tetap benar. Tapi waktu dibalik, di tempat Anda masih kecil, Tuhan kita mati untuk kita, Tuhan menumpahkan darahnya untuk kita, Tuhan kita mati demi keselamatan kita. Masih kecil tuh masih happy, ya, la. Begitu dewasa bertumbuh,
masih menyanyikan lagu yang sama. Tapi kemudian tak ada respon, akalnya berarti cahaya dari Tuhan mati. Tapi kalau cahayanya hidup, untuk itulah Tuhan kita datang. Ini sudah mulai agak bagus suaranya karena sudah mulai les vokal kan. Tuhan turun ke bumi menjadi sembahan kita, lalu mati dibunuh tentara Romawi. Otak langsung kena setrum. Apa? Oh, ini nggak benar. Ini nggak benar. Ini demi akal sehat, demi ilmu. Ini nggak benar. Maka ada waktu, ada ruang untuk belajar. Ini sebenarnya kitab saya ini apa sih? Ini firman Tuhan apa? Sabda Yesus apa karangan orang-orang ya? Belajar, akhirnya mengatakan apa? Ini kemungkaran. Tidak mungkin Tuhan turun ke bumi menjadi makhluk, menjadi anak manusia lalu dibunuh manusia. Apa yang terjadi? Iman dan akal, bukan iman doang. Itu yang saudara kehilangannya di situ. Jadi saya kira begitu sederhananya. Kalau mau yang lebih ribet lagi boleh. Tapi yang pastinya bahwa iman tanpa akal itu konyol, bahkan bukan konyol lagi, gila, saudara-saudara. Silakan. Ya gini Bang Suma, betul kan? Jadi kita iman dulu baru akal. Bukan berarti cuma iman tapi tidak berakal. Di Kristen itu jelas kami bukan akal dulu. Kami beriman dulu baru berakal. Jadi seperti analogi saya yang sampaikan tadi tentang ada paket yang datang ke rumah, ya toh, itu kan kita satu persepsi dulu lah. Iman itu apa? Akal itu apa? Iman itu kan kepercayaan, keyakinan, sesuatu yang tidak terlihat, ya tapi kita percaya, kita yakin. Nah, paket itu datang ke rumah, ya kan? Saya kan belum buka Bang, tapi keyakinan saya bahwa di dalam paket itu ada barang. Itu berbicara tentang iman. Percaya, saya percaya pasti mana paket kosong ya. Ada juga lah ya paket kosong ya. Tapi dalam hal ini yang secara umum bahwa paket yang datang itu kita percaya dulu bahwa paket itu ada isinya. Iya kan? Nah, saya yakin pasti ada isinya. Baru ada keterangan di situ tertulis di depannya. Isinya apa gitu kan? Nah, nanti setelah akal, setelah iman, percaya bahwa ada isinya, jadi akal yang jalan yaitu dengan menyobek atau membuka isi paket itu. Setelah terlihat, ya kan, baru saya pegang, saya raba, itu namanya akal Bang Suma. Jadi sesuatu yang terlihat dan kita raba, bisa kita rasakan, itu dikatakan akal. Jadi sesuatu yang pasti, itu akal, tidak perlu iman Bang. Kalau sesuatu yang sudah pasti, ya kan, ya kita lihat, tidak perlu lagi dipakai iman Bang. Sesuatu yang pasti itu akal saja, nggak usah pakai iman. Jadi seperti itu Bang analoginya. Jadi ya, iman itu kan keyakinan, kepercayaan, ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita bolak-balik. jadi bingung. Ya, kan, ya, seperti yang tadi kan bulan. Mana bulan terbelah? Kalau kita lebih kedepankan akal, wah, bagaimana bisa terjadi bulan dibelah begitu? Hancurlah dunia, serpihan-serpihan jatuh ke dunia. Nusa kiamat ini dunia, kalau kita pakai akal dulu. Tapi kita yakin dulu bahwa itu pernah terjadi, itu namanya iman Bang. Kita yakin bahwa pernah baginda melakukan itu. Nah, itu dikatakan iman, baru akal kedua. Jadi kalau berkaitan tentang ketuhanan, tentang agama, itu lebih banyak kayak tentang mujizat Bang. Kalau mujizat itu kan tentang keyakinan. Tidak bisa kita pakai akal kalau tentang kepercayaan. Ya, tapi tetap ada akal dulu, ada iman dulu, baru akal. Tetap akal nggak bisa kita kesampingkan karena kita diciptakan manusia yang berakal. Gitu Bang. Jadi kepercayaan itu ya lebih kepada mujizat-mujizat yang terjadi, yang dilakukan oleh para nabi. Dan itu kita percaya, itulah iman. Nah, kalau sesuatu yang pasti nggak perlu lagi pakai iman Bang. Akal aja sudah. Ya kan seperti Bang Suma tadi bilang, ada juga dalam situasi tertentu akal dulu baru iman. Begitu Bang. Tapi kita kalau bicara tentang ketuhanan, kepercayaan, ya memang iman dulu baru akal. Nah itu Bang. Oke. Jadi gini saudara, coba Anda telah lagi kalimat-kalimat saudara itu. Sesuatu yang nyata itu bukan iman. Paket itu nyata kan?
Maksud saya isinya bang, kan kita belum tahu. Maksudnya gitu bang. Gimana Isinya, kalau kan? Anda Tapi saya percaya yakin percaya. apa bahwa ada yang isinya? Itu pakai iya kalau iman kalau itu. ada isinya itu bukan iman, itu akal. Karena sudah nyata, barang nyata di depan kita ini, kata Anda bukan iman, itu adalah akal. Karena Anda melihat dengan mata, maka Anda mengatakan ada isinya. Coba kalau datang itu hantu bawa paket, paketnya juga paket rohani, berarti Anda mengatakan ada? Enggak. Itu yang disebut iman. Ini sudah nyata ada paket, Anda lihat, ya pasti akal mengatakan ada isinya di dalam. Kan isinya kita nggak tahu bang, cuma kita nggak tahu apa isinya, tapi kita yang percaya tidak ada tahu. isinya. Nah, Kita makanya tidak akal tahu. Nah, membuka paket itu. Nah, ketika Anda berbicara iman, coba Anda tetapkan isinya di dalam. Dengan iman Anda yang tak melihat apa isinya, berani tidak Anda mengatakan itu adalah sepatu tanpa melihat? Jadi gini bang, Enggak, saya nanya dulu datang. abangku. Berani enggak Anda mengatakan bahwa isi paket ini adalah sepatu tanpa melihatnya? Iya, karena iman percaya bahwa ada isinya. Iya, Kita isinya memakai sepatu. iman, Bang. Isinya sepatu. Kita kan belum tahu. Kita kan belum tahu isinya. Nah, Nanti setelah itu akal datang bang. Itulah Akal. iman. Bagaimana bisa kita tahu isinya? Itulah Saya membuka paket itu. Jadi akal tetap ada bang. Tetap ada akal. Nggak bisa cuma percaya saja. Kalau isinya lain, bagaimana kita bisa tahu? Nah, itulah iman Anda. Itulah iman makanya Anda. akal. Ada juga akal. Tetap iman dan akal berjalan. Bagaimana Ya, di situ kita main Anda percaya aja, mengatakan? Bang. Bagaimana Anda mengatakan apa yang dilihat oleh mata Anda sepatu, Anda mengatakan itu adalah rok mini? Ya karena saya kan belum buka, Bang. Tapi saya percaya sudah ada buka. isinya. Anda sudah buka, Anda melihatnya sepatu, tapi Anda percaya itu rok mini. Itu gimana Oh, ceritanya? nggak bisa. Itu salah itu, Bang. Maria melahirkan Itu apa? tebak-tebak. Maria melahirkan apa? Itu nebak-nebak, Bang Suma. Maria melahirkan apa? Gimana, Bang? King dijawab. Silakan. Maria Gimana, melahirkan apa? Iya, benih roh dari Tuhan. Jadinya ke roh Menjadi kan? manusia. Larinya ke roh, karena tadi itu adalah daster rohani. Meskipun jasadnya ada sepatu, Anda percaya bahwa ini di dalam sepatu ini ada daster tapi bentuk rohani. Makanya pakai akal, Bang. Setelah saya buka, saya baru percaya. Oh, ternyata Setelah Anda isinya menelaah sepatu. pakai akal, Tetap Maria akal melahirkan jalan, apa? Bang. Ya, setelah Anda Tetap menggunakan akal jalan. akal, Maria melahirkan apa dengan akal? Ya, anak manusia. Dengan iman? Anak manusia. Dengan iman? Melahirkan anak manusia Yesus. Dengan iman Kristen yang dilahirkan adalah? Ya, anak manusia. Iya, itu Yesus. akal. Dengan iman yang dilahirkan Maria adalah? Ya, saya katakan anak manusia, Bang. Dengan Itu lewat Roh Kudus. akal, itu akal. Di mana kekristenan ini yang menyembah Yesus, yang lahir dari rahim Maria itu, kalau ditelaah dengan iman, yang lahir ini apa? Makanya pakai akal juga, Bang. Iman juga tidak bisa tanpa ada akal. Iman kan Ya sudah Allah ya dikatakan Karim, bahwa ya kan gini, Allah Bang ya Sumang. Karim. Malaikat Tadi sudah mengatakan dia akan melahirkan seorang anak Oke, manusia. baik, Sudah dijelaskan saya di ikut. situ, Bang. Baik. Ketika dijelaskan. ketika Anda belum beriman dan belum berakal, tapi baru melihat Maria melahirkan. Coba iman dulu, baru Anda akalnya. Coba, apa iman Anda yang keluar dari rahim Maria telah dengan iman Anda dulu? Silakan. Apa yang keluar ini? Jangan pakai akal, Nah. iman dulu. Ya, iman ya. Karena gini, Bang, kan sudah ada perintah, malaikat sudah menyampaikan kepada Maria bahwa kau akan melahirkan seorang bayi. Kan sudah jelas di Anda situ, melahirkan Anda seorang bayi. menelaahnya, coba Ah, Anda telah Saya yakin dengan iman itu, Bang, bahwa itu akan terjadi. Ya, Dengan yang iman. lahir Setelah dia lahir, akal jalan. Oh betul, dengan iman dan akal. Setelah dia jadi bayi, akal jalan. Oh benar, kelihatan dan bisa dirasakan dan bisa digendong. yang lahir ini Kan apa? begitu, Bang. Ya, yang Akal lahir ini itu. apa? Yang lahir ini Ya. apa? Ya, lahir kan bayi, seorang bayi. Seorang Berarti bayi. bukan Kan Tuhan. saya percaya karena mengatakan Terus bahwa dia akan melahirkan seorang berdasarkan iman saudara, yang lahir ini apa? bayi. Ya kan dikatakan melahirkan seorang bayi.
Saya yakin bahwa perkataan malaikat itu akan betul. Saya Jadi yakin, yang saya lahir percaya. ini bukan Dan terjadi Tuhan. kelahiran itu, akhirnya saya melihat. Berarti ada yang seorang lahir bayi. ini Itulah bukan Tuhan. akal. Berarti betul. Iman Berarti dan yang lahir akal. ini, berarti yang lahir ini bukan Tuhan. Kan roh Tuhan, Bang. Sudah dikatakan lewat Ya, di semua lahirmu kita dari- ini lewat bukan roh setan, kudus. manusia semuanya roh Roh Tuhan. Tuhan. Semua Nah, kita itu- ini roh dari Tuhan. Sekarang permasalahannya, ketika Anda melihat manusia ini lahir, Anda telah pakai iman yang lahir ini apa? Ya. Ya, dengan iman percaya bahwa dia adalah roh dari Tuhan, Bang. Ya Allah. Anak manusia. Ya, itu nggak bisa dipaksakan, Bang Suma. Kalau Nah, bicara- enggak, iman kita Anda, bicara iman tentang Anda yang saya pertanyakan. keyakinan. Kenapa Kan Anda keyakinan menelaahnya kita pakai berbeda, akal? Bang Suma. Iman Anda kemana pada saat itu? Iman Anda kemana? Ya, Katanya saya percaya. ada Karena malaikat kabar. sudah berkata Ah. bahwa engkau akan melahirkan roh seorang anak. Ya, saya percaya, yakin, dan itu terjadi. Nah, terus lahirlah iman anak Anda itu. yang di gereja menyembah kepada roh ini kemana perginya pada saat Anda melihat dia bayi? Ya, percaya, Bang, bahwa dia adalah roh dari Tuhan. Berarti bukan Tuhan. Oh, jelas dia, karena dia roh dari Tuhan, ya Tuhan lah. Kami percaya itu. Itulah iman buta. Nah, itu kalau Akal menurut Bang Suma Anda- nggak masalah. Kalau Akal menurut kami dia Anda ada sudah roh dari mengetahui Tuhan. dia manusia. Akal Anda sudah tahu roh yang ada di dalam dirinya takut. Anda tahu di dalam tubuhnya sebagai manusia ada roh yang takut kepada Tuhannya. Anda tahu itu secara Ya, karena dia akal. lahir dari manusia, sebagai manusia, Bang Suma ada rasa takut, ya kan, dia lapar, dia haus. Nah, Sekarang manusia lahir di dunia, Bang. bisa nggak tubuh Yesus merasakan rasa takut tanpa roh? Roh itu yang menghidupkan. Saya ulang lagi. Rasa Bisa takut nggak itu jasadnya Yesus mengalami ketakutan tanpa roh? Ya tidak bisa, itu kan satu tubuh, Bang. Berarti yang menyebabkan keringatnya seperti titik-titik darah itu respon roh atau bukan? Oh, itu kan kemanusiaan, Bang. Loh, tadi yang mana yang Yang kan manusia? keluar- Katanya roh tadi. Ini yang roh yang tadi. Roh Yang dengan mana? manusia itu kan satu di dalam tubuhnya. Nah, Kalau makanya tanpa saya ada tanya. rohnya, bagaimana Yesus bisa Yang hidup? lahir ini apa? Tadi katanya ada unsur-unsur rohnya tadi. Unsur-unsur rohnya itu maksudnya ini loh Bang Sema, Tuhan itu loh ada rohnya dan ada roh. Tapi ketika dia ketakutan ternyata yang takut itu roh itu juga. Lalu sisi ketuhanannya mana? Itulah yang saya katakan kepada saudara. Begitu Anda menerima paket, Anda melihatnya sepatu, tetapi Anda akal-akali tadinya ini dalam bentuk roh, daster turun ke bumi mengambil rupa sepatu. Oh, enggak begitu. Beda analoginya, jangan disamakan Nah, itu, Bang. kenapa Kelahiran beda? Yesus beda. Kenapa beda? Kenapa beda? Yang analogi yang tadi itu contoh tentang iman dan akal. Yang Ya analogi tadi itu iman paket Anda, datang. iman Anda dan akal Anda tuh. kan gini, Anda Bang. melihatnya sepatu, tapi Anda percayai tadinya adalah rodaster. Oh, Dia enggak, adalah. Hah? Saya nggak akan bisa percaya kalau tidak ada akal, Bang. Tetap Nah, sekarang- ada akal. Sekarang jadi- coba Anda terangkan kepada saya di mana akal Anda ketika Ya, oke. Anda melihat Maria melahirkan. Akal Anda dia adalah manusia. Nah, Nggak di usah dulu, mana Bang. iman Yang Anda? paket dulu. Ya, iman Yang Anda di paket mana? aja dulu. Sudah. Jadi ketika Iman Anda paket di mana? itu datang, Bang Suma, I- ketika paket itu datang, saya kan nggak tahu isinya, Bang. Tapi saya Anda percaya? bahwa ada Anda percaya? isinya itu paket. Nah, Saya isinya percaya, tapi benda. saya tidak tahu apa isinya. Isinya benda atau Saya bukan nggak- benda? Ya, saya kan nggak tahu, Bang. Setelah Isinya akal benda saya atau bukan jalan, benda? Setelah akal saya jalan, saya akan buka paket itu. Ya, Saya isinya lihat dengan mata benda saya, atau bukan benda, Abang? Ternyata isinya sepatu. Ah, itulah. Isinya benda Bisa atau bukan dilihat, bisa benda? diraba, itu akal. Isinya Jadi tetap benda. akal jalan, Bang. Udah turunkan. Maaf, Anda nggak layak Ya, diskusi Bang. berakal. Nggak Anda apa-apa, mati nggak masalah, akal. nggak masalah. Silakan Ya, Bang terima Rika. kasih. Kita Anda sudah turun di diskusi, bawah. ya. Anda tidak layak. Oke, nggak masalah, nggak masalah, Bang. Akal Terima sehat. kasih, Anda kita hanya sudah diskusi, akal-akal. ya. Iya, sama-sama bangku. Kami tidak bisa melanjutkan diskusi dengan pembohong, penipu, penyesat seperti ini. Ya, tadi saya masih menghargai. Ternyata Anda itu adalah orang yang tidak layak diajak diskusi berlama-lama karena ujung-ujungnya menganggap kita gila. Di mana iman saudara
ketika Anda melihat dengan akal yang lahir manusia, sisi ketuhanannya, Anda kan lebih dulu iman tuh, baru akal katanya. Lahirlah anak bayi ini. Karena dia lahir Desember kan dekat trompet kan, jadi nangisnya kayak bunyi trompet. Nah, iman Anda di mana? Jangan pakai akal dulu. Yang ada di depan Anda ini sekarang apa? Yang Anda lihat ini apa? Dan dengan iman, apa yang Anda dengan iman Anda apa? Apa yang Anda rasakan? Karena tadinya lebih awal disampaikan kepada Maria oleh malaikat Jibril dia akan melahirkan roh. Dasar akal-akalan. Samanya berarti karena tadinya anak saya sudah menelpon, "Papa, aku mau ngirim paket sepatu ya." Berarti Anda sudah tahu itu sepatu. Tapi begitu Anda buka, memang sepatu. Tapi apa yang Anda dengarkan di dalam hati Anda, iman Anda? Ini adalah daster camone-mone. Sakit kan? Sakit. Akal mati. Nah, itulah sang pembinasa keji kalau sudah bekerja, sudah menjerat korbannya tak berdaya. Itulah contohnya. Itulah contohnya. Itulah contoh teman-teman. Kita udah diskusi, udah saya urut pelan-pelan. Aku memang tahu ini jatuhnya di mana nanti ini. Ini udah jatuh berkali-kali, tapi masih tetap bertahan. Mau menyamakan dengan Islam, jatuh masih tetap akal-akalan. Aku ambillah contoh paket, aku ambillah contoh botol, enggak, masih tetap aja berdiri. Nah, itulah mempertahankan kesesatan, laksana menegakkan benang basah. Kita nyata melihat teman-teman, iya kan ya? Katanya lebih duluan iman, Ya. baru akal, iya kan? Iya kan? Nah, sekarang setelah Anda melihat Maria melahirkan benda, iman Anda bekerja apa di situ? Anda dengan iman menatap si bayang bunyi ini apa? Iman saya berkata, apa itu? Apa kata iman lo? Apa kata iman lo tentang bayi yang keluarin? Iman saya berkata, dia adalah roh. Masolang generasi. Pret. Dia adalah roh yang apa? Yang adalah Tuhan itu sendiri, karena dia adalah roh yang berasal dari Tuhan. Pret. Di mana itu tertulis? Kejadian 6 nomor berapa itu abang-abangku? Kejadian nomor 3 ya, dengan Zakaria 12 nomor 1. Rohku tidak selamanya berada dalam diri manusia. Berarti roh yang ada dalam kita ini roh Tuhan. Berarti kita semua adalah Tuhan. Tuhan Ardi, assalamualaikum. Tuhan Baal, assalamualaikum. Di sini ada banyak Tuhan. Tuhan Assalamualaikum, Maria. Gurunda Zuma. Iya Tuhan. Apa kabar Tuhan Ardi? Menjadi Tuhan saya, Bang. Lah kan katanya tadi orang yang tak berakal tapi beriman dulu baru berakal. Tadi mengatakan bahwa semua yang datang dari Tuhan, keluar dari Tuhan adalah Tuhan. Tuhan berkata Kejadian 6. Tolong saya Adinda. Kejadian 6 apa? Kejadian 6 nomor 3 kan ya? Kejadian 6 nomor 3. Masya Allah. Ayah Hasan barakallahu fikum. Jadi Kejadian 6 nomor 3 itu jelas, rohku tidak selama-lamanya tinggal di dalam diri manusia, sebab mereka hanya 120 tahun saja. Katanya boleh diuji nggak tuh? Benar nggak tuh? Benar nggak tuh? Ibu Triana kemarin dia nggak sampai 80 70. Salah lagi tuh 120 tahun. Jadi rohku tidak selamanya berdiam dalam diri manusia. Nah, ternyata yang ada dalam diri kita ini adalah roh Tuhan. Berarti kita ini menurut King Kong tadi itu berarti kita ini adalah Tuhan juga. Masalah generasi kacau sudah. Itulah teman-teman sekalian, kalau sang pembinasa keji sudah menjerat, tak ada daya. Tak ada daya. Tak ada daya, cuman ngeyel, mempertahankan kesesatan di depan banyak orang, itu memalukan. Nah, inilah anak-anakku sekalian, ya, jangan mau terhasut, tertipu dengan ajaran yang mengajak kalian untuk masuk ke agama mereka. Jangan. Tak ada kebenaran di sana, nggak ada. Cuman akal-akalan doang. Ya, begitu juga saudara-saudara kami Kristen
yang menyaksikan dialog kami tadi, simaklah dengan akal. Bagaimana? Apa yang disampaikan oleh saudara kita yang mengajak diskusi baik-baik. Kita tidak boleh mencontoh komal yang lain, saling menghujat, saling merendahkan, bla bla bla. Ujung-ujungnya sama aja. Di sebelah orang menghujat, di sini dia mematikan akal orang. Lebih baik saya dihujat daripada saya dimatikan akal saya. Ada lagi tadi malam tuh, kasih pertanyaan, kau pilih mana? Kau pilih mana? Akalmu dimatikan atau jari-jari kakimu diambil? Apa yang dipilih? Daripada jari-jari saya diambil, mending akal saya diambil. Kenapa? Apa alasanmu mengatakan begitu? Karena kalau saya gila bang, saya tidak kena hukum. Kalau saya gila karena tak ada hukuman bagi orang gila. Itu di agamamu? Iya dong. Jadi dia lebih baik pilih gila daripada waras. Karena kalau dia waras, banyak perintah Tuhan yang akan dia langgar. Makanya dia lebih mengutamakan gila. Karena kalau dia gila nggak melanggar perintah Tuhan. Nah, kenapa bisa ada ungkapan seperti itu? Ada lagi manusia-manusia yang tidak Tuhan dan Tuhan-Tuhan yang tidak Allah. Ada lagi yang kayak gitu tuh. Pejabat-pejabat surga adalah Tuhan-Tuhan yang tidak suci. Tuhan-Tuhan yang tidak suci adalah Tuhan-Tuhan yang tidak Allah. Manusia-manusia yang bukan Tuhan adalah manusia-manusia yang bukan Allah. Sedangkan manusia-manusia yang Tuhan itu adalah manusia-manusia yang Allah. Ada lagi kayak gitu. Kenapa? Karena dia sedang terjerat oleh sang pembinasa keji. Akal mati. Akal mati. Nah, kita berlindung kepada Allah dari ajakan menuju kepada agama yang mematikan akal. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Di sini sudah jam 11 lewat 62 menit. Mudah-mudahan kita bisa menerima apa yang kami sampaikan tadi sebagai pelajaran edukasi. Allah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita dan istiqomah dalam iman Islam. Silakan diambil alih. Terima kasih. Maria, selamat siang Maria. Maria, ketiduran Maria. Ya Bang Hati, selamat siang. Bang Hati, Bang Alaf Hati, Islam Kristen Bang. Dah malah suara burung pula Bang Ali. Abang di bawah deh kalau nggak ngomong. Bang Kak Maria, monitor Kak Maria, iya tidur. Yang Kristen naik silakan. Bang Ali, boleh Bang Ali. Ya paman. Gurunda masih sholat ya? Sholat Pak. 11.62. Belum lah, masih lama. Assalamualaikum teman-teman semuanya. 3 menit. 3 menit. Jam 11 lewat 63 menit di sini belum. Lanjut aja dulu. 63. Enak. Ya, Eno. Ya, Siang. ya nyimak aja bang di bawah aja. Oh, Ada guru kita tuh. minta like, kenapa minta like? Allah. Ya udah, oke. Coba ya. Siap. Kirain saya kira. Demi aturan suara, namun cahaya-cahaya indah di wajah mereka tidak pernah padam. Kedaulatan yang sesungguhnya, kedaulatan hati yang tetap teguh dalam ketaatan, meskipun dunia di sekelilingnya sedang mencoba menghapus identitas mereka. Ramadan di Denmark bukan lagi sekedar menahan haus dan lapar, berubah menjadi simbol. Wah, bisa. Apa yang Kristen kalian? Allah litas halaiki, maksudnya apa dia? Oke, coba kita naikin.
Iya kalau di sini jam 10, kalau di tempat Bang Juma beda waktunya teman-teman. Jam 10.62 katanya. Calon mayit. Ya yang Kristen naik ketik 3 ya. Ketik 3 yang naik Kristen. Monitor San. Oke, ini kali Kristen. Iya, Jakarta 10.17 Kak, betul Kak. Sun. Siapa yang mau naik? Bang Ali. Ya, gimana? Aman. Bang izin naikin dong Bang. Itu HP ku agak nge-lag dikit. Yang itu. Gimana? Izin naikin dong Bang La. Oh ya. Naik. Ditarik maksudnya. Gimana? Oh maksudnya itu yang fit. Oh gitu. Oh bilang dong. Oh ya kirain apa? Ya katanya naikin, ya udah naik gitu kan aku kan. Ini muslim semua ini kayaknya di bawah host. Gimana? Iya makanya nih. Satu aja yang mencurigakan. Nggak ada yang nih Kristen muslim ketik 3 semua. naik yang Gresik. Ya. Nggak fokus. Iya, Mbak Vira apa? Oh iya Mbak Vira. Ya, Kak Vira. Ya segini dilarang naik. Gila puasa ada aja kakak nih. Siapa tuh? Ayah. Sebagian ada yang pulang udah, Sen. Iya, teman-teman Kristen di bawah yang memang merasa dirinya sakit gitu kan, segera naik. Insya Allah kalau Allah menghendaki, kami akan berusaha menyembuhkan Anda semuanya. Sekali lagi saya ulangi, teman-teman Kristen yang merasa dirinya sakit, gitu kan, coba ketik sakit di bawah deh teman-teman Kristen yang sakit, coba ketik sakit gitu, nanti saya jambak, coba sakit gitu ya, silakan teman-teman Kristen yang sakit ketik sakit gitu, coba mana. Oh kalau waras enggak, ini khusus teman-teman Kristen ya, teman-teman ya, yang sekiranya sakit gitu kan, coba ketik sakit. Nah saya naikkan nanti. Duduk. Itu ya, nggak ada yang mau loh. Kok nggak ada yang mau? Sakit aja tuh Bob Chen itu. Nah ini ada yang ketik sakit tuh Bob Chen. Nah ini sakit ini. Kita naikkan dulu. Mana Bob Chen? Nggak minta gitu kok. Ya, minta lah. Minta ya. Mana ada orang mau naik loh, kan emang gimana sih ya, kalau akalnya jalan nggak sakit, kalau akalnya nggak jalan ya sakit. Sesimpel itu sebenarnya teman-teman. Nah ini nah, gitu dong.
Halo Bob Chen. Ayah ini Kristen Islam ayah ini. Ayah pulang ini. Ya. Halo Bob Chen. Ya, shalom alaikum. Sakit ya tadi ya. Sakit dia. Cuma sakit mulu Bang Ali. Sakit ya. Betul ya. Ya, kita ini masih sakit lah. Gimana? Masih sakit. Oh, masih sakit. Masih sakit Bang Ali. Sakit. Iya. Iya. Makanya kita sembuhkan di sini ya. Ya. Iya. Oke, jadi menurut Anda ini diskusi serius ya Bob Chan ya. Ini jadi menurut Anda, ini kan temanya ini kan Kristen salah sembah. Anda kan Kristen. Anda menyembah Tuhan yang benar atau menyembah Tuhan yang salah? Silakan. Aku menyembah Tuhan yang benar. Tuh kan sakit kan? Tuh sakit kan? Ayo sini. Ayo buka dulu kepalanya sini, otaknya saya lihat dulu ya, saya periksa dulu otaknya. Ya oke ya, saya tanya pada Bang Adrian. Tunggu dulu ini dokternya kok ditanya. Ya pasiennya masih tanya dokter gimana sih ya? Apakah seseorang itu bisa menyembah sesuatu yang tidak terlihat dan didengar? Ya kenapa nggak bisa? Kenapa nggak bisa? Iya, kalau bisa, apa itu? Apakah Anda punya ide sendiri atau mengambil dari kitab seperti yang dikatakan Yesus Christ bahwa dengan roh kebenaran Anda akan bisa menyembah Tuhan yang tidak terlihat dan didengar itu? Tuh, oke. Jangan panjang-panjang. Yang jelas saya nggak ngarang sendiri. Yang jelas saya menyembah Tuhan berdasarkan firman Tuhan. Firman Tuhan yang bagaimana? Firman Tuhan yang firman Tuhan yang dari Tuhan lah, gimana sih? Itu jangan, kalau Anda ngarang ya boleh lah. Oh itu gimana? Menerima wahyu gitu. Ya firman Tuhan lah, dari Tuhan lah, gimana sih? Iya, caranya gimana gitu? Cara menyembahnya? Iya. Nah, sesuai yang diajarkan oleh sang penerima firman, yaitu Nabi Muhammad. Sholatlah sebagaimana aku sholat. Sholatlah seperti aku sholat. Itu simple, gampang kok. Apakah ada Muslim yang benar-benar menyembah Tuhan yang tidak bisa dilihat dan didengar? Mental ini Bob Chen. Di mute dulu Mamora. Iya, Oke, lanjut Bob Chen, gimana? Apakah seseorang Muslim itu benar-benar akan menyembah pada waktu sholat itu, menyembah Tuhan yang tidak bisa dilihat dan didengar, atau menyembah pikirannya, yaitu hutangnya, makanannya, atau terkadang istrinya? Apalah kau ini tanya aja salah gitu. Yang namanya menyembah, yang namanya beribadah, sholat itu ibadah. Ibadah itu hanya bisa dilakukan, hanya bisa ditujukan hanya bisa ditujukan kepada Tuhan. Karena definisi ibadah itu hanya satu, yaitu kepada Tuhan. Nggak mungkin ibadah kepada selain Tuhan, paham? Pikiran itu seperti angin, tidak bisa dikendalikan. Tetapi pikiran itu yang mengendalikan kita. Kalau pikiran tidak bisa dikendalikan, kenapa Anda sekarang diem? Nggak ngomong terus dari tadi. Coba ngomong terus. Coba ngomong. Loh kan diem kan? Berarti Anda sedang mengendalikan pikiran Anda. Yesus Kristus menyatakan. Berarti dengerin. Hanya dengan Anda dengerin. Anda bisa menyembah Tuhan yang tidak bisa dilihat dan Anda dengar nggak suara saya? Bukan dengan pikiran. Dengar nggak suara saya? Dengar nggak? Terlalu kecil, kurang besar, nggak jelas. Nggak jelas.
Emang nggak kedengeran suara saya Bang Wan? Kenceng gitu, kuping dia aja budak gitu. Nah, Ya. kenapa Anda merespon saya? Berarti Anda mengendalikan pikiran Anda. Harusnya kalau Anda nggak mengendalikan pikiran Anda nggak usah respon saya, terus aja ngomong, gitu loh. Buktinya Kayaknya Anda. Kevin lebih bagus nih Bang Wali. Iyalah. Ya udah Bob Chen, diminum dulu ya obatnya ya. Sehari 7 kali ya. Nah lanjut. Turun nak. Jatuh. Tuh jatuh kan? Ya. Jatuh dia, jatuh. Ya. Silakan. Kevin Joshua. Ya, Are you Christians? ya Kristen. Oke. Apakah Anda menyembah Tuhan yang benar atau Anda salah sembah? Oh, tentu saja. Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang benar, pencipta langit dan bumi, Tuhan Yesus namanya. Pencipta langit dan bumi. Jadi Yesus itu Tuhan. Betul, 100%. Tuhan Yesus itu pencipta baik. langit dan bumi, dia tentu saja Tuhan. Baik. Jadi yang mati di tiang kayu salib itu Tuhan atau bukan Tuhan? Itu jasad manusianya, karena Saya Tuhan ulang Yesus itu pertanyaan. memiliki dua natur. Saya ulang Manusia pertanyaan dan saya. natur ilahi. Ya, saya ulang pertanyaan ya. Saya ulang ya. Yang mati di tiang kayu salib itu apakah dia Tuhan Itu natur manusianya. Sabar Bang, sabar ya Bang. Saya selesaikan dulu ya. Yang mati di tiang kayu salib itu apakah dia Tuhan atau dia bukan Tuhan? Itu natur manusianya Tuhan. Ya, jadi dia Tuhan atau bukan Tuhan? Natur manusianya Tuhan. Jadi Tuhan Yesus itu memiliki dua natur manusia dan natur ilahi. Jadi Oke, yang mati di manusia- tiang salib itu adalah natur manusianya. Manusia Yesus ini apakah dia Tuhan atau dia bukan Tuhan? Oh, natur manusianya tentu saja manusia. Natur Ya, ilahi manusia ini apakah dia Tuhan atau dia bukan Tuhan? ya, natur manusianya tentu saja manusia 100%. Ya, saya ulang pertanyaan saya. Yang saya tanyakan memang manusia. Saya ulang ya. Manusia yang saya tanyakan ya. Jadi nggak usah jawab manusia lagi karena saya ngomong manusia. Manusia ini apakah dia A Tuhan atau dia B bukan Tuhan? Nah, manusia ini Tuhan atau bukan? Manusia yang mana? Loh, yang kamu bahas kan manusia Yesus. Manusia Yesus tentu saja manusia dan dia juga memiliki ilahi. Ya, Kamu yang dengar saya nggak? tanyakan Dua manusia natur. Yesus. Nggak bisa diskusi kamu bolak-balik. Yang saya tanyakan manusia Yesus. Muter-muter. Sabar. Kabur. Orang ditanya dia Tuhan atau dia bukan Tuhan. Kok malah ya simple kan? Manusia Yesus Tuhan atau bukan? Itu karena mereka terdoktrin teman-teman. Mereka itu terdoktrin dengan Yesus mati sebagai manusia. Dosa kita ditebus oleh Tuhan Yesus. Naudzubillahi min dzalik. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Jadi yang menebus dosamu itu Tuhan atau bukan? Oh, Tuhan dong. Nah, yang mati di tiang kayu salib Tuhan bukan? Ah, Tuhan nggak pernah mati, berarti bukan Tuhan. Harusnya bukan, karena Tuhan nggak mati. Betul kan? Kenapa sulit gitu loh? Logika berpikirmu tuh cacat sebenarnya. Makanya kau kabur kan, karena kau nggak bisa jawab pertanyaan saya. Jadi itu udah wajar terjadi gitu kan, Kevin kan. Oh, latok. Siang latok. Assalamualaikum Bang. Oh, Muslim. Waalaikumsalam. Salam sehat. Iya Bang, sehat. Salam sehat dari Jenny Ponto tanpa gereja. Kristen Islam Bang? Islam dong. Jenny Oh, Ponto iya. tidak ada. Orang Jenny Ponto tidak ada.
Kristen tidak ada gereja. Oh, Malah alhamdulillah. kita dulu berjuang di sini waktu bersama guru-guru. Guruku dulu waktu bangun gereja kepala setuju dulu. Ya bang, alhamdulillah. Bang. Nah, selamat berjuang, Bang, sehat selalu. Amin. Ya sehat-sehat aja Bang Latok. Cuma yang biasa yang di belakang aja nggak sehat Bang. Ya tidak sehat itu yang yang tidak bagus, iya. yang tidak menggunakan Biasa, akalnya, akal sehatnya. Mengatakan Yesus Tuhan tanpa dalil. Oke Bang Latok, makasih ya. Iya, sama-sama Bang. Sehat. Suara apa ini? Suara apa ini? Bang Latok itu. Ya. Ya bang. Ya, Oh, izin, Bang kipas Latok, angin. Ya makasih bang. Ya, dimatiin dulu Bang ya, makasih. Bukan ini lo SC ini lo Scorpio ini lo. Nah kan? Oh, Scorpio. Kristen Islam. Woi Bang Hasan kabur Udah kabur. Kabur Bang Hasan. Wis. Macet. Habis ya Bang. Silakan teman Kristen ajuin permintaan, silakan. Ayo teman Kristen silakan naik. Coba ketik tiga. Kalau nggak ketik sakit gitu. Oh ditanya Tuhan atau bukan Tuhan? Kok manusia? Oke, manusia Tuhan atau bukan? Manusia ya manusia. Ah, Tuhan bukan? Ya manusia kan bodoh. Iya susah sih Bang. Udah di kitabnya juga ada tertulis orang itu bodoh sih Bang, susah. Itulah. Silakan teman-teman Karisteng. Kalau ada Bang Zuma ya mana berani mereka naik. Mikir-mikir. Iya lah. Tapi di Amerika, di Amerika sama di Inggris itu gelombang mu'alaf tuh luar biasa loh. Luar biasa loh. Banyak orang, ribuan orang itu menjadi mu'alaf dan juga ribuan gereja beralih fungsi menjadi masjid di Inggris maupun di Amerika. Bayangkan coba. Karena aki mereka itu cerdas-cerdas gitu loh orang-orangnya. Mereka mau berpikir, mereka mau membuka hati dan pikiran, mereka mau mencari tahu gitu kan. Cek. Ayo naik, Kristen. Oh, ini siapa nih? Bang siapa nih? Oh
Indonesia S Club. Oh, ngelag ya, agak ngelag ya. Si Bang Ali gambarnya bagus ya sih. Oh Bang Kores, ini Bang Kores naik lah. Bang Ifdil Islam. Bang Ifdil Islam. Bang. Udah di bawah lagi nih. Keluar lah airnya. Kalau airnya keluar suruh ngapain ke atas Bang, ngomongin air Bang, aduh. Kita naik tapi ngomong air. Kadang-kadang. Ya Bang Ali. Ya gimana? Naik ke atas ngomongnya air malah. Aduh. Iya, Bang Indonesia, Bang Lazuardi. Ya, turun aja. Ngomong lagi dia. Ya, kalau saya naik detik 3 kalau nggak sakit. Berat temanya ya? Ya harus kayak gini lah. Biar otaknya lancar gitu loh berpikir. Apa dia kan mikirnya gini, gue salah sembah gak sih? Nah, gimana? Ya nggak Bang Ali? Apa? Ya kan? Dia kan kalau judul kayak gini kan dia biar mikir gitu loh teman-teman Kristen nih. Gua bener gak sih? Gua sih salah sembah apa enggak ya kan gitu. Ya harusnya mereka tuh berpikir, harusnya. Ya kalau memang nggak sesuai dengan Sesaat lagi Anda akan menyaksikan bisa gitu ya. Yang lain lucu-lucu amat sih. Kita bikin 5 ini kalau Bang Ali. Kayak enak nih panelnya nih. Kayak ini. Nah, 690 orang masa Kristen nggak berani naik? Orang kita baik hati kok, lagi puasa juga nggak usah malam-malam. Gak ada, ya. Oh, like aja. Bahkan Aku turun dulu ya Bang. Bang Wan. Bang. Oi.
Ya, Bang Arli kemana? Malah turun Bang Arli. Turun Bang Arli. Ayo teman Kristen naik silakan. Bang Baal monitor. Bang, wah tiduran dia. Tiduran Bang Baal teman-teman. Aduh, Bang Baal ketiduran teman-teman. Bang Kores, naik Bang Kores. Kalau ada teman-teman semua yang Kristen silakan ngajuin naik. Boleh. Queen, gimana kabarnya? Iya. Silakan yang mau naik sini. Ya gini ya teman-teman tuh, siapa nih mulai? Banduk. Oke. Bang Banduk, selamat siang. Bang Banduk, monitor, malah diem baik naik. Malah sih minta naik. Dan naik malah diam gimana Bang? Bawa aja Bang. Aman Abang habisin waktu aja Bang. Enak siapa nih? Gak enak silakan. Teman-teman tap-tap layar Lisel. Yang Kristen ya yang like ya. Yang Islam tar dulu. Pasti Kak Ron. Yang Islam jangan undal dulu ya. Siapa itu? Tutor belah tutor. Bang Baal tidur Bang. Kita campur Bang Baal ya biar dia bangun ya. Bang Baal mana? Reski, sebentar. Kita undang teman Kristen dulu ya. Siapa? Yang di bawah nggak ada yang mulai. Jadi judulnya serem kali ya teman-teman Kristen ya, takut kali ya. Padahal kan tidak baik hati, gitu. Apalagi hostnya kan baik hati ya teman-teman. Ya memang salah sembah ya gitu. Kalau dibilang anak manusia yang saja mengajarkan apa? Menuhankan Tuhan satu gitu loh. Gak ada di Bible tuh menuhankan Yesus itu sendiri, gak ada. Gak ada teman-teman. Apa yang itu yang diajarkan Yesus apa? Menuhankan Tuhan satu. Di mana ayatnya? Mau tahu nggak? Coba dibawa ketik. Tahu nggak di mana datanya?
Yesus mengajarkan Tuhan yang satu banyak. Yohanes 17:3, ya kan? Hmm. Markus 4:10, Markus 12:29 tadi datanya. Satu tuh Markus 12:32. Yesus mengajarkan Tuhan itu Esa. Di Markus yang jelas tuh di Markus 12:32 malah. Tidak ada yang lain selain Allah kecuali Dia itu gitu. Sama kayak asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Teman-teman silakan yang mau naik. Bang Abdul, assalamualaikum. Coba undang Kristen di mana? Pada kemana Kristen? Ada Kak Ian. Assalamualaikum Kak Ian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, mana teman-teman? Kalau Bang Juma sholat. Kalau Bang Baal kayaknya ketiduran dia itu. Oh. Ya, tutup itu kalian dari semalam aku. Ya. Aku jarang aku jarang online nih, kalau puasa agak sibuk. Ini tulisannya apa ya? Kalau puasa agak sibuk. Bang Jalan like sini aja like teman. Silakan teman-teman. Bang Jalan. Saya nggak mau moderator ya? sini. Belum. Tadi dari room siapa? Belum host. Oh, nggak ada, baru online nih, baru buka. Ya silakan teman-teman Kristen. Warahmatullahi wabarakatuh lagi. Hah? Lagi di mana? Bang? Wah, hilang suara lu. Suaranya hilang ya? Bang Lagi Jalan ya? sini minggu juga tindas sini. Bang Jalan ya? Hah? Oh, lagi jaga. Boleh. Iya lagi kerja saya. Main dari tadi nyimak aja lah. Kalau sibuk dengerin di bawah. Iya di bawah. Kalau di bawah sibuk. Oke deh. Terima kasih. Iya. Ya, saya belum amat nih host. Belum amatnya nih host. Bentar. Biar saya cari. Mbak Ale yang ketidur. Udah jadi mama situ. Udah, oke. Ya silakan yang Kristen multi ya. Bang Jalan di bawah dulu ya. Bang Jalan kan lagi sibuk, tadi malah ganggu. Silakan teman-teman Kristen multi aja ya. Kalau nggak tapping bilang saya dan itu nanti biar diundang. Ini Islam semua banyak ini. Iya, yang naik itu kebanyakan mintanya yang Islam semua. Tapi di atas juga diem aja, ada suara air lah, suara ember lah kan, suara Allah kan. Tapi bisa naik. Itu share ke oten-oten dulu. Mudah-mudahan ada yang mau datang. Bagus. Coba ketik, setuju nggak kalau aku bikin Kristen emang salah sembah gitu, ketik 1 kalau dia salah sembah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ketik 1 yang Kristen salah sembah karena menyembah manusia gitu.
Visensius. Banyak sih Ethan ini. Oke, harus banyak amat 9. Naik aja dulu, Po. Bentar, Po. Lo ini moderator sama Kak Ian loh. Ini kadang aku tuh nge-lag Kak Ian, makanya kadang ini yang Iya. bawah. Ini aku belum, Nge-lag kan. alhamdulillah ini kayak nge-lag nih, nggak tahu nih nanti nge-lag apa enggak nih. Satu, mantap. Kalian Oh ini ada Yesus nih, saya undang nih Yesus. Yesus naik Yesus. udah tadi itu nggak naik-naik, dia nggak berani. Oh, Yesus, bilin the Iya, cuma nggak berani. bilin the Mungkin kids nih. takut juga. Iya, nggak usah takut-takut, ngobrol aja di atas, santai aja. Apa yang ditakutkan? Ngobrol aja. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanya. Takut nggak terima, nangis gitu. Dia takut juga. Ya, karena dia sadar dia salah sembah. Dia Bang, takut Tuhan, sama dia Yesus. iya, itu kan mengajarkan Tuhan satu, bukan menyembah dia. Ya salah dong. Netizen jangan kejam-kejam ya sama nanti otennya pada ketakutan, jadi jangan kejam-kejam gitu. Iya, iya. Aku nggak kejam, ya udah aku pelan-pelan deh. Kalau udah langka sekarang, jadi jangan kejam-kejam. Harus disayang-sayang sekarang. Salam. Ya, Waalaikumsalam. baik-baik. Dokternya itu baik hati. Apalagi Bang Juma baik hati. Kalau Bang Juma itu dokter, saya bagian suntik aja. Aja teman-teman Kristen kita juga nanti diam kok, nggak ikut. Jadi jangan takut dikeroyok. Kita nanti diam kalau udah teman-teman naik, kita semua diam. Silakan sama Guru Daziman. Iya. Yang belum Kalau Bang Juma lagi sholat, kita bisa. yang bawah ya. Share posting ulang yang di bawah, tolong teman-teman ya. Share dan posting ulang ya. Ajek lo nggak ada datanya, lo mayat hidup di mana lo? Balangan hotel menyembah mayat hidup, datanya di mana? Oh, kamu tuh. Di mana yo, Ojeng? Di mana Ojeng? Tap layar, share. Yuk, yang banyak tap layarnya. Yang di bawah ya, kencengin tap tangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kak Sastra mau naik. Jangan kebanyakan, hotelnya 2. Ya udah, kalau saya mulai. Ntar aku undang sini si Tap layarnya ya teman-teman ya, di share, di posting ulang. Kalau ada yang punya teman-teman Oten, di share ke Oten, diundang Otennya. Biar ada diskusi di sini. Oh oke, Mbak Mima. Ya di share-share, di posting ulang, diundang-undang. Kalau ada Otennya diundang aja teman-teman di bawah. Bantu tap-tapnya juga biar komalnya kuat ya. kalau nyoba mayat hidup. Datanya di mana Ajeng lu? Lu udah dimarahin lama itu Ajeng. Di mana hotel lu? Jangan gitu, nanti Otennya ngambek gak mau nanya deh. Tadi banyak banget dibawa kejang-kejang. Pas ada bang apa? Bang itu. Memang susah tadi itu ketemu hotel yang benar-benar susah. Dia Bang Juma tuh udah menguraikan ya kan, dari awal, ya kan, sampai terakhir ya, Bang Juma nanya gitu. Yang ditanya yang lahir itu Tuhan apa manusia?
Nggak mau juga. Jadi ngakunya anak manusia gitu saya. Tapi nggak Tuhan kan juga kan salah ya. Tadi siapa tadi yang udah naik mas? Tadi sudah ada Oten yang naik mas? Sudah ada Oten yang naik? Tadi udah. Bang Juma dari pagi tadi. Oh iya. Ustadz Felix naik lah, Ustadz Felix biar kamu. Oh, Ustadz Felix ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waduh. Masya Allah, sehat Ustaz. Puasa Ustaz. Alhamdulillah. Jadi dua. Mudah-mudahan kesini semua. Akun saya dua tumbang pagi ini. Di mana Ustaz? Tumbangnya di mana? Buka rom tumbang itu. Buka live. Oh. Nunggu teman Kristen dulu ya, Tan. Sabar ya. Waduh, sinyal saya Oten ini. Sinyal saya Oten. Iya, Otennya tadi udah pada kabur. Bang Joma udah menguraikan ya kan. Belum sahur hal ya. terkecil ya kan. Iya. Tapi memang susah. Semua om paham layar jiun ya kan Ustaz. Mata hati mereka udah tertutup ya kan susah. Ya pelan-pelan lah memang kayak gitu ya kan. Yang mas 400 orang Kristen nah si John like John sini John ngobrol John. Oh kecil ya audionya kecil masa sih coba cek kayak gini kemana? Kecil bang, cuma agak ini apa ada kayak pantulan gitu suaranya apa namanya itu? Oh terlalu gede eho cek nah gini ya. Ini ada masih Oh, gedean berarti. Ini masih ada. Emang bergema kan pakai echo. Iya agak menggema gitu. Iya. Oh doubling. Enggak doubling sih agak menggema sedikit. Kalau itu menggema dia. Kalau suara saya ada tidak? Saya bagus. Ya, ada bagus. Ada Bang Felix, ada. Ada. Ya silakan teman-teman mana ya? Kok nggak ada nampak masih di gereja mungkin ya? Kan ini hari Minggu kan? Bentar kali belum pulang. Ya, ayo teman-teman Kristen silakan naik. Bang Juma habis sholat pada naik. Oh, tadi dikecilin nih rumah. Sekarang udah gede. Udah ya? Masih sama sih, Bang. Oh, masih. Masih sama sih suaranya. Oh. Ya udah nggak usah pakai itulah. Cuma sedikit aja ya kok. Ininya apa namanya? Doublingnya itu cuma sedikit aja, nggak apa-apa sebenarnya itu. Yang di bawahnya aja nggak usah. Oh, ya. Teman-teman Kristen di bawah typing aja ya, saya Oten atau enggak multi ya. Ketik 3 aja. Ketik 3 naik. Apa itu Mas? 3 itu Persatuan Indonesia bukan? 3 kesatuan. Iya kan? Iya dia kan dibilangnya 3 itu. Iya tuh kan ada Bapa, ada Anak, ada Firman, ada Roh Kudus, kan gitu, ya kan? Iya, tetangganya ajak sini Bang Ahmad, tetangganya ajak sini Bang, suruh naik ke sini Bang. Ya udah suruh sini aja. Temanya menarik ini, host temanya menarik. Kristen salah sembah betul.
Betul sekali Iya, nih makanya. temanya. Kristen salah sembah. Jadi ya teman-teman Kristen yang ada di bawah ya yang pengen mengetahui lebih jauh lagi tentang tema yang dipasang oleh host, silahkan naik. Ya, teman-teman muslim yang ada di bawah, marilah beramal soleh dengan cara membantu tap-tap layar posting ulang. Yang punya Love Orange 1 dikirimkan teman-teman, ya supaya algoritma TikTok itu kuat. Ya bagi-bagi teman-teman Kristen yang ada di bawah terkait dengan tema Kristen salah sembah, kalau ada yang bisa bantah silakan naik. Karena kami menggunakan banyak data teman-teman, bahwasanya Kristen salah sembah. Dan kami juga berani mengatakan teman-teman kita dari Kristen itu ya betul apa yang dikatakan Al-Quran, summum bukmum umyum fahum la yarji'un. Ya, tuli, bisu. Kenapa saya katakan tuli dan bisu? Ya, berkaitan dengan tema, Yesus berkata, Shema Israel Adonai Elohim Ehad. Dengarlah wahai bangsa Israel, Tuhan Allah kita itu satu. Satu Tuhan kita. Siapa itu? Allah. Ya. Kalau bahasa Kristennya Allah. Nah, ini terkorelasi dengan Matius 4 nomor 10. Sembahlah Allahku dan Allahmu, hanya kepadanya engkau berbakti. Kemudian bunyi yang sama dalam Lukas 4 pasal 8. Kemudian dalam Markus 12:29. Yesus menyembah kepada Allah. Ya. Nah, namun kemudian muncul pengajaran-pengajaran. Entah siapa yang memberikan sebuah pengajaran yang mengajarkan Kristen menyembah Yesus itu siapa. Selalu muncul pertanyaan kalau kita salah sembah teman-teman Kristen. Nah, kalau ada yang mampu berdiskusi dengan kami, bahkan debat dengan kami, silahkan naik. Kalau tidak sanggup berdiskusi atau debat, silahkan bertanya aja tentang Islam. Silahkan teman-teman Kristen. Ya silakan. Ayo, yang Kristen bisa ajukan multi atau tapping, saya Kristen mau naik gitu, biar kami undang. Ya kalau tidak sanggup berdebat, bertanya saja tentang Islam. Ya Islam tidak pernah membatasi pertanyaan. Nggak ada batasan pertanyaan kalau Islam. Silakan. Cuma kalau nanya jangan layak, malah nanya lagi, malah menyimpulkan. Kadang kan gitu kebanyakan kan. Ya kan Bang Feli? Iya. Nanya tapi menyimpulkan gitu kan, lucu. Ya lanjut Ustaz. Tadi naik di komal saya 2 orang tuh Kristen, John sama Dex. Umurnya sama-sama lebih 30 lah. Saya tanya yang mengajarkan menyembah Yesus siapa, nggak tahu dia. Saya bilang kasihan saya nengok kalian. Puluhan tahun menyembah Yesus cingkrak-cingkrak, nggak tahu dari mana ajarannya, dari mana. Aduh. Kalau Islam ditanya mah jelas di mana ajaran menyembah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali menyembah, ya, menyembah kepada Aku. Jadi luar biasa, teman-teman. Anda bertanya kepada Islam langsung dijawab. Kalau Kristen ditanya, waduh, parah, pasti mutar sana mutar sini, nggak tahu. Nauzubillahi min salik. Kita sebenarnya ini kasihan melihat kalian, menengok kalian. Makanya efek daripada rasa kasihan kita, iba kita, sehingga kita mau meluangkan waktu kita untuk mengedukasi kalian semuanya. Ya, mana-mana tahu berkat hidayah dari Allah, Anda menemukan kebenaran dan menyembah kepada sesembahan yang sebenarnya itu Tuhan yang disembah oleh Yesus itu sendiri, teman-teman. Amin. Bayangkan kita haus ini, lapar ini, dalam keadaan haus, lapar, berpuasa, tapi kita masih sempatkan waktu. Ya untuk kalian, teman-teman Kristen. Itulah ajaran kasih yang sebenarnya, teman-teman Kristen. Kan pernah puasa ya, Ustadz ya? Yesus sendiri mengajarkan apa ya, Ustadz ya? Betul, puasa juga. Kata Bang Arum kemarin kan ada datanya itu. Mana Yan? Belum ada. Yan? Mana udah? Iya, gimana Mas? Belum ada.
Belum ada. Belum ada OT-nya belum. Oh. Belum ada. Saya undang-undang juga nggak ada. Ngobrol-ngobrol di atas, tanya-tanya tentang Islam boleh. Ada Ustadz Felix, ada Gurunda Zuma. Kalau mau nanya-nanya tentang Islam, teman-teman Kristen silakan naik ke atas. Ya teman-teman Kristen yang di bawah silakan multi ya. Atau teman-teman ya saudara-saudara yang di bawah, saudara Muslim bisa di-share kepada teman-temannya yang Kristen, diundang. Oke, sambil nunggu yang itu, yang Islam boleh naikin karena ada Ustadz Felix tuh. Sebelum nunggu Kristen, tapi satu-satu. Kan? Ya kan? Kan? Yes. Ya. Hamba Allah siapa nih? Sudah nggak monitor kayaknya yang multi. Bang In. Ustaz Felix lagi di rumah, Tad. Bang Felix. Bang Da. Bang Da. Waalaikumsalam. Waliko naik dulu, silakan kalau mau iklan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kalian iklan. Bentar, Yan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari mana dari tadi? Bukan dari tadi. Gak apa-apa, saya sedang berzikir. Oh, gitu. Ya saudaraku sekalian, saya Riko dari Tanjung Pandan Belitung. Di bulan puasa ini kembali lagi mempromosikan cemilan dari Belitung ya. Mungkin yang lain sudah pada tahu. Itu ada pempek sutra, ada abon, ada kerupuk, kletek, pastel, dan stik kepiting. Silakan yang ingin mensupport, silakan langsung DM atau WhatsApp kami ada di bio ya. Atau bisa melalui Bang Wan hostnya ya. Nanti lewat Bang Wan, nanti baru laporan ke saya, sehingga enak saya ya. Bang Wan, silakan Bang Wan. Oke, Cak. Ini apa namanya teman-teman? Ada 420 orang. Siapa tahu ingin atau berminat atau ingin menyumbang, ya kan? Kok duduk kok ya? Jadi saya tuh saksi. Waalaikumsalam. Saksi apa yang di produknya Bang Riko ini halal, udah pasti. Yang pasti kan ini halal. Terus kita menolong beliau juga, gitu, ya kan? Terus makanannya tuh enak,
Gitu. Ada waktu saya makan tuh sampai nggak muat mulut saya karena pempeknya gede banget, pempek kapal selam gitu kan gede banget. Nggak muat gitu. Ada. Itu emang namanya pempek kapal selam. Low battery. Please charge. Ya gitu. Enak bener tinggal hubungin apa Bang Riko itu kan ada nomor itunya. Ada nomor kontaknya di bio. Kalau enggak langsung ke hostnya bisa nanti tanya DM aja. Tanya nomor WA-nya beliau. Iya. Kalau ada yang mau nyumbang ke siapa aja boleh ke Bang Juma, Ustadz Felix, nggak apa-apa. Kan bagi-bagi. Iya, boleh ya. Iya. Iya. Nah, Kalau DM Eca aja kalau itu Eca udah Bang Wan, nanya. nanti Bang Wan ke saya Bang Wan. Apa tuh? Iya. Jadi sebagai saksi saya jualan ini, saya kumpulkan melalui Bang Wan, nanti Bang Wan konfirmasi ke saya. Jadi berapa-berapanya tinggal bikin. Oh iya betul. Iya bisa lewat DM ke saya dulu ya temannya. Nanti kasih nomor harga-harganya nanti kasih. Iya. Terima kasih ya semua, saya selalu rezeki selamat berpuasa. Amin. Low battery. Please charge. Silakan teman-teman Kristen. Itu bisa dikirim ke seluruh Indonesia, Malaysia, Singapura ya. Bisa seluruh Indonesia. Oh iya, Bang Wan sedikit lagi. Ya. Itu ada JNT Cargo itu kalau JNT Cargo itu minimal pemesanan 10 kg itu per kilonya dihitung 5.000 perak. Itu JNT Cargo, lebih jadi lebih murah. murah. Karena JNT ya. Iya, misalnya mau bagi-bagi ke saudara, ke siapa gitu ya. Lewat JNT Cargo itu di kampung masing-masing kan ya, sampai lah pasti insya Allah. Itu 5.000 per kilo, murah banget. Iya. Kalau mau nanya alamat aku Cak, langsung aja DM abang Cak. Kamu aja Cak. Ya, siap Bang. Insya Allah Bang. Siap. Tenang lah, siap. Mana teman Oke nih? Waduh. Silakan noten-noten naik. Yang perlu diobati apa saja kah? Kepalanya kah, hatinya atau kakinya? Itu dia. Kan begitu ya Bang Wan ya? Iya dong. Tapi kebanyakan akalnya dulu, belum nyampe Cak. Kita panasin dulu kali ya. Ya kan? Masalahnya Bang, akalnya tuh masalahnya sudah sel-sel otaknya sudah ketutupan itu Bang. Kan udah jelas lemak banget B2 ya, itu Bang. Kenapa? Iya. Bang Jum kan udah jelas banget tuh narasnya sampai dari diuraikan dari apa? Mulai awal ya kan. Nah sampai titik di mana Bunda Maria itu melahirkan ditanya lah ya kan, ditanya wajar dong. Yang dilahirkan itu apa? Manusia apa Tuhan kan? Suaraku jelas ya kalau kayak gini ya, Ian. Mendingan ya malah. Tapi dia tadi menjawabnya yang dilahirkan adalah ruh katanya. Kan Kekucuk loh, dilahirkan ibu bayi lah. Iya. 17 Agustus selamat siang. Islam atau Kristen Bang? Waalaikumsalam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebalik abang, orang ditanya, orang udah datang bertamu, Waalaikumsalam, lagi mana sih abang gitu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Agustus, Ya, Bang. ada yang perlu disampaikan lah, silakan lah. Apa Mbak? Mungkin Saya ada Bang Zuma. udah mau malapkan orang dua ke malam. Kan gitu. Halo? Ya bang. Halo? Ya lo.
Saya dulu pernah memalapkan orang, Mbak. Oh cerita lagi, cerita lagi. Curhat lah. Oh hebat lah, alhamdulillah. Oke, makasih ya bang. Saya nyari teman Kristen dulu ya. Oke ya. Ya, makasih. Syukron bang, syukron. Izin dulu cak. Belum moderator ya cak? Oh. Belum bang, saya belum ikut ya. Saya ikuti sekarang nih. Nah, Oh pantes. saya ikuti balik. Abang begitu. Oh, masa bang begitu? Pecat jadi adik nanti. Saya belum ikuti balik. Waalaikumsalam yang dia silakan teman-teman Kristen multi aja, multi kalau enggak tapping saya Kristen saya mau naik gitu ya. Oh, Kristen ya. Kan Muslim. Ya teman-teman silakan di share, di posting ulang supaya bisa diketahui sama yang lainnya. Live-nya silakan. Bang, rasa-rasanya Kristen-Kristenan ini pada ini semua bang, pada tepar semua gara-gara Pak Pendeta Rom itu malah bang. Mana nih bang? Iya, ya berarti benar. Ya orang yang pintar itu orang yang mempunyai akal dan pikiran yang tidak pasti menyebab anaknya manusia kan gitu. Iya kan gitu. Ya kan mereka juga ada 1 Timotius 6 nomor 16 Tuhan tidak terhampiri, tidak bisa tersentuh. Itu kan cahaya gitu loh. Ada gitu kalau mereka ya berarti sudah mengamalkan apa yang diajarin Yesus kalau Pak Pendeta ini anak gitu. Ya kan? Apa yang diajarkan banyak ya kan? Menggunakan akal budimu dan jiwamu kan di situ ada. Menuhankan apa Tuhan yang satu bukan menuhankan dia, nggak ada ajaran menuhankan Yesus itu sendiri itu nggak ada. Iya, seluruh kitab mereka. Seluruh nabi di zaman dulu tidak ada yang mengajarkan 3-in-1 ya, nggak ada yang semua. 3 dalam 1 itu dari mana? Ajaran doktrin itu. Ajarannya Paulus, ajaran Yesus itu kan kayak persembahan ya kan, darah kurban itu hewan, terus apa yang dikatakan Guruda itu kan mengajarkan, kalau Yesus mengajarkan untuk hai orang-orang Yahudi Israel ya kan, gunakanlah kambing, domba, binatang yang baik gitu untuk dikorbankan, bukan Tuhan ya host ya, korbankan, jangan Tuhannya. Iya bukan, kalau ajaran Paulus itu pakai darah Tuhan kan selalu kayak gitu ya Ustaz ya. Oh Ustaz ganteng banget lanjut Ustaz. Pada dulu ke masjid. Silakan Ustaz Felix. Izin ke masjid dulu, tapi saya oh ya siap nongkrong, izin nongkrong ya. Siap Bang Felix, siap Bang Da. Jadi kita kalau orang Islam kan bicara ada datanya gitu loh. Paling enggak ada berdasarkan dasar. Kecuali dia, tapi susah ya tetap pakai data aja dia nggak mau baca kadang. Dipelintir. Tapi ada tuh Kristen yang itu tuh yang dia sengaja banget nambahin itu. Kan nggak boleh. Gimana Bang Bal? Bang. Tiduran kali Bang Bal. Dia belum dipanasin dia. Ada Bang Kores di bawah dari pagi. Ya teman Kristen. Yang mau naik ya deh makasih. Gurunda doang yang sehat dikasih. Abangnya sendiri enggak. Oh, gimana sih lah.
Lagi kerja bang, jangan kebenaran deh, Cak. Oh iya ya bang. Lo minggu hari ini minggu hari ini. Iya mungkin kalau jaga ya lagi jaga. Oh iya ya. Ya selamat bergabung. Okti Rahma. Tiga bulan nih ya, Cak. Apanya bang? Mualafnya. Udah 3 bulan. Loh, siapa bang yang itu? Rahma. Kak Rahma itu kah? Ya Allah ya Robbi, saya nggak tahu kalau beliau itu. Udah malam. Ali sama kamu, Cak. Kakak. Oh. Udah dia. Jadi Iya, aku ya, Bang. Jabar itu dulu. Oh, itunya. Mualaf. Maaf Kak Rahma, waduh, saya nggak ngerti bang, saya belum ngerti kalau beliau itu maaf. Adek gitu loh. kamu itu. Masih kecil ya. Tapi dia bilang ade sama saya. Yain aja lah, berarti Bang, kamu alhamdulillah masih lebih muda. Bang, ini yang tadi malam kah? Iya, yang tadi malam itu. Yang tadi malam di Komal sampean itu loh. Deca katanya bilangnya. Iya kan? Ya alhamdulillah, berarti Lu diam, kamu lagi bilang ada yang lebih muda. Loh, kan waduh gimana nih? Apakah saya salah orang? Kan sudah punya anak. Enggak, beneran. Maaf. Waduh gimana? Oh iya. Maaf Kak Rahma, maaf. Ini salah orang saya. Belum punya anak, masih kecil. Bang yang kemarin yang tadi malam bilang saya itu kak yang Daica gimana punya kabar kan begitu di Komal ini. Ya mungkin dia pikir lebih kecil wajahmu kali ya. Oh. Gitu. Ya mungkin. Bingung saya nih. Ini Rama yang dimaksud. Ya teman Kristen silakan yang multi naik sini. Apalagi judulnya terlalu serem. Salah begini, salah orang saya. Kita ganti deh gitu. Ada ya, wah banyak ini. Ada. Yo Kristen saudaraku silakan naik. Mungkin ada yang mau belajar gitu ya. Mumpung ada Bang Zuma nih di sini nih. Kebetulan. Boleh. Dia Bang, kebetulan saya mengidolakan Bang Zuma gitu loh. Keren banget, mantap kalau apa namanya kalau bernarasi itu keren. Iya. Lem. Gua ada tamu tuh loh, Cak. Coba Cak. Selamat siang, Le. Lu lagi gak sibuk gak? Gua tunggu. Ya, Lim, selamat siang. Lim, selamat siang. Islam atau Kristen? Lim, selamat siang. Ini kenapa diam aja? Lim, selamat siang. Jadi uang aja takut repot dia. Ya. Selamat siang, Pak Fatan. Cak, kalau ada yang mau naik jamak aja ya, aku merem sebentar aja. Iya Bang, insya Allah Bang. Insya Allah. Ya Bang Fatan, selamat siang. Selamat siang. Iya. Bang Nelson. Oh, turun dia. Nelson. Ya Nelson, selamat pagi. Nelson, selamat siang.
Nelson Malintoy, selamat siang. Kenapa naik pada diam ya? Nelson. Aku takut. Selamat siang. Monitor Bang Nel. Ya, maaf Bang Nelson, selamat atau Kristen ya? Iya, Bang Nelson dari Kristen ya. Iya Bang, udah kedengaran Bang. Lah, salah turun. Kenapa dia bilang takut? Aneh. Takut. Aku yang bilang takut. Oh iya. Kirain dia Bang. Nggak usah takut, kita ngobrol aja di atas. Boleh nanya-nanya tentang Islam yang Kristen naik ke atas. Boleh, ada Ustadz Felix, ada Gurunda Zuma di atas. Jadi nggak harus tentang Kristen, boleh tentang Islam. Karena ini bulan puasa juga kan. Bang Ardiansa tadi turun ya. Wah, naik lagi dia. Selamat siang, Bang Nelson. Hoi. Halo, selamat siang. Iya, selamat siang. Gimana punya kabar? Ya, baik, sehat-sehat saja ini. Silakanlah. Silakan Kak Ian Firma. Lanjut Kak. Iya Bang Nelson dari Kristen atau Islam Bang Nelson? Kristen. Nah. Ini nih sesuai dengan tema Ada nih. yang diskusi sama Bang Gurunda Zuma atau sama Ustadz Felix monitor? Ya, kan Jadi sudah ada tema di atas. Ya maaf Bang Nelson di Bang atas. Juma lagi sholat Ian, pegang dulu sama Eca sama berdua dulu ya. Oke. Di atas sudah ada tema Kristen salah sembah. Betul atau enggak Bang Nelson? Silakan. Ya, oke, baik ya. Saya sih nggak naik di kamar ini, saya masuk di kamar ini sih. Saya nggak akan fokus ke tema yang ada ya. Mungkin saya lebih ke pertanyaan saja mungkin. Oh gitu, silakan. Bisakah saya lari dari tema yang ada? Tema dulu Ian, kalau yang ikutin dia. Jadi ya mungkin saya lebih ke mungkin bertanya saja tentang ke Islam gitu. Bisa nggak? Boleh ditanggapi dulu tentang temanya Bang. Lalu tentang tema ini ya mungkin dari paradigma yang ada yang tema itu mungkin dari paradigma sisi yang lain lah, mungkin dari agama yang lain. Tapi saya tidak bisa banyak penjelasan dalam hal seperti ini. Apa tema yang ada ini? Tapi kalau saya sih saat ini saya hanya ingin bertanya di luar dari tema itu. Boleh? Ustadz Felix monitor. Gimana Bang Ian? Dia mau bertanya diizinkan atau gimana? Ya, saya tanya dulu Ustadz Felix monitor. Sholat dia Pak, tadi beliau bilang sholat zuhur kayaknya. Iya. Ya apa Bang Nelson? Jadi nggak mau menanggapi temanya, Bang Nelson ini nggak mau menanggapi temanya gitu ya? Saya hanya ingin mau bertanya saja mungkin dari ranahnya Islam. Gini Ustadz Felixnya belum monitor kalau tentang Islam. Mungkin kalau saya kurang terlalu mendalami gitu ya. Gimana host? Ya, itu sama Eca dulu, aku kurang ini lagi. Ya gimana Nelson? Silakan Bang Nelson. Nanti kalau kalau kita nggak bisa menjawab, kita tunggu dari Ustadz Felix sama Bunda Zuma ya. Kalau belum ada yang monitor, mungkin saya belum bisa bahas tentang tema yang ada ya. Ya silakan, silakan. Apa yang mau dibahas? Oke.
Ya memang makanya saya hanya ingin bertanya yang monitor itu host atau siapa ustadz atau dai ya. Saya ingin bertanya kira-kira gimana kalau diajarin. Nanya apa Nelson, tapi lanjutan tanya balik ya apa? Saya tanya satu pertanyaan. Kalau di Islam itu ajaran tentang kasih ada nggak? Ada, seperti yang diajarin Yesus. Kasihilah kedua orang tuamu. Dengerin dulu. Lu kan tadi bertanya, dijawab malah motong, gimana sih? Nah, ya, apa yang begini. diajarkannya sama kan kayak gini kan, males kan gua. Oke, baik. Ya, silakan. Lu kan bertanya ajaran kasih ada enggak, ya kan? Silakan dulu. Sama. Biar dijawab dulu. Hah? Silakan. Sama yang diajarkan, kasihilah kedua orang tuamu, ya kan? Kasihilah sesamamu. Sama, gunakan akal budimu dan jiwamu berbaik untuk sesama, kan gitu yang diajarin Yesus. Di Islam juga ada. Jadi kalau gini Bang Nelson, kalau di dalam Al-Quran itu ayat pertama, ayat pertama yang ditulis itu bunyinya Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu ada di setiap surat di Al-Quran, menunjukkan bahwa kasih itu yang utama di dalam Al-Quran gitu. Apa dikiranya tidak ada ajaran kasih gitu di dalam Islam gitu? Bukan cuma di ajaran Kristen, saya kira semua agama mengajarkan ajaran kasih. Gimana Bang Nelson? Di situ saya bertanya. Ya begini Mbak, maaf saya bukan memvonis atau menjustis. Saya hanya ingin bertanya, apakah di dalam agama Kristen, di dalam agama Islam itu ada ajaran kasih? Nah, merujuk dari substansi kasih itu, apakah hanya sesama umat Muslim yang dimana kasih itu diajarkan, atau kepada umat yang lain juga bisa dikasih, atau bagaimana itu? Ya, ada dikatakan dalam Al-Quran itu hasbu minallah, hasbu minannas. Jadi kita itu diperintahkan untuk menjaga hubungan baik dengan manusia dan menjaga hubungan baik kepada Allah. Jadi hubungan baik itu adalah saling mengasihi sesama manusia, tidak harus sesama agama aja. Seluruh umat manusia, bahkan makhluk hidup di dunia ini semuanya itu kita diwajibkan untuk menjaga hubungan baik gitu. Menjaga rasa kasih gitu, ajaran kasih itu gitu. Jadi bukan hanya kepada manusia, bahkan kepada makhluk hidup, kepada binatang, hewan, tumbuhan gitu Bang. Kamu belum tahu itu datanya di mana? Yang hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah, supaya ingat gitu. Ada nggak? Ya, tahu Bang, itu dalam Keluaran. Di mana coba bertanya? Minta maaf. Di ulangan berapa? Kepada Bang Nelson, di ulangan berapa coba bertanya? di Keluaran 20 Bang. Keluaran 20 Bang. Oh, itu coba baca ulangan 5:16 tuh Bang Nelson yang ganteng, coba. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah, supaya apa, ya kan? Ingat itu. Itu. Nah, makanya ajaran kasih. Itu di mana dari substansi? Sebenarnya ajarannya itu sama sih. Cuma bedanya kalau di Islam kan menggunakan bahasa Al-Quran gitu. Tapi realitanya sama kan yang diajarin yang kalau coba aku tanya, ajaran Yesus yang Bang Nelson ikutin apa? Ya memang gantian bertanya. Kalau mengasihi, kalau mengasihi, karena namanya kita aja. Ya kan perlu harus Abang ngikutin Abang ngikutin ajaran Yesus gak? Yang menuhankan Tuhan satu, bertanya. Ini berhubungan dengan judul yang saya buat nih. Kalau berhubungan dengan judulnya, makanya tadi kan saya tidak akan membahas dengan tema yang ada ya. Makanya saya yang ngomong. Ya kan saya tanya, Abang udah mengikuti tidak? Kan Abang kayak ajaran kasih. Sebenarnya kan ajaran itu dari Yesus dulu Bang. Kalau Abang udah ngikutin ajaran Yesus, pasti nanti dapet tuh ajaran kasihnya.
Tapi kalau abang ikutin bukan ajaran Yesus ya abang nggak bisa dapat gitu. Oke, baik. Apa itu? Ya itu tadi yang Yohanes 17:3. Kalau Yesus mengenalkan Tuhan itu satu, bukan menuhankan dia di situ. Dia hanya utusan dari Bapa, kan gitu. Sudah. Sudah ke Jadi ikutin Tuhan. dong. Gimana bang? Lanjutin dulu, aku ngantuk banget. Ya gimana Nelson? Bentar aja. Jadi kalau di Al-Quran saya bukan habis Quran ya, saya nggak terlalu hafal, cuma saya pernah baca. Jadi di Al-Quran juga dikatakan membunuh satu orang manusia itu sama juga dengan membunuh seluruh umat manusia di dunia ini. Jadi itu larangan bahwa membunuh satu orang aja itu menghabisi nyawa satu orang saja kalau di dalam Islam itu sama dengan kita membunuh seluruh umat manusia di dunia ini. Makanya kita dilarang untuk membunuh, kita disuruhnya untuk mengasihi, menyebarkan kasih sayang, yaitu dengan satu kalimat yang selalu diawali di dalam Al-Quran itu selalu Allah itu menegaskan kita menyebut gitu di dalam Al-Quran itu setiap surat selalu diawali dengan kata Bismillahirrahmanirrahim, artinya Allah Maha Pengasih, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi itu di setiap surat kita selalu ada. Apakah ada itu di dalam Bible misalnya menyebut nama Yesus? Itu kan tidak ada di Bible. Kalau kita setiap surat selalu menyebut dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim atau menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Itu selalu di dalam surat itu selalu ada pertama seperti itu. Jadi itu adalah wujud atau representasi ajaran Islam di mana kasih sayang itu diutamakan, bukan dengan kekerasan atau kalau abang ini saya tahu abang ini akan membuat suatu contoh kepada oknum-oknum yang beragama Islam gitu, di mana melakukan ini, melakukan itu. Nah, ini ajaran dengan orangnya tentu beda, Bang. Jadi kita jangan melihat oknumnya. Kalau abang di sini mau membicarakan oknum, saya lebih banyak nanti saya berikan contoh oknumnya orang Kristen gitu. Jadi ajaran yang di sini yang kita kedepankan, Bang, bukan oknumnya gitu. Silakan. Saya potong, kalau saya sih nggak akan merujuk sampai ke contoh-contoh atau oknum pribadi. Biarlah itulah urusannya. Ya, saya cuma bertanya tentang ya di ajaran kasih itu. Nah, kalaupun ada yang melakukan di luar dari itu berarti urusan pribadi gitu. Izin Bang Nelson, ada di dalam Al-Quran dikatakan begini nih, surat Al-Fat ayat 28 ya. Muhammadur Rasulullah wallazina ma'hu asyiddau 'alal kuffar ruhama ubainahum tarom ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Katanya Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah. Dia tegas kepada orang-orang yang kufur dan sayang cinta terhadap sesamanya. Mereka melakukan ruku dan sujud untuk mendapatkan anugerah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, diharapkan dari sujud dan rukuknya itu ya kan menghasilkan hasil buah atau mengimplementasikan kemudian simahum fi wujuhihim min asari sujud, wajah-wajah yang terang, wajah-wajah yang tenang. Mereka juga bermanfaat terhadap sesamanya, cinta kasih. Kemudian ketika kita ada punya lebih harta, kita sisihkan kepada orang-orang fakir miskin, kemudian janda dan sebagainya. Bahkan tidak apa-apa pula Allah Subhanahu wa taala itu tidak melarang bagi kita itu berbuat baik atau menyayangi terhadap non muslim. Contoh di surat ya kan, kalau nggak salah Al-Mumtahanah ayat 8 lah. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan pernah dan tak pernah, bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kita untuk berbuat baik, untuk berbuat adil, untuk menyayangi terhadap non-muslim itu. Karena Allah itu sesungguhnya mencintai orang-orang yang mencintai terhadap sesamanya. Jadi di hadis dikatakan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala itu bentuk tertinggi rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala itu
khairunas anfahum linnas. Orang-orang yang baik adalah orang yang bermanfaat terhadap manusia. Ya kan, orang baik khairunas anfahum linnas. Manusia-manusia yang baik adalah manusia yang bermanfaat terhadap sesamanya. Bukan dimanfaatkan, melainkan bermanfaat. Contoh, ya kan, misalnya kita punya ilmu sedikit saja, ya kita ajarkanlah kepada orang yang butuh ilmu itu. Kemudian kita punya harta benda, ada lebihnya, itu kita bagi-bagikanlah mereka. Maka di dalam Islam kita diajarkan untuk bersedekah, berzakat, berinfak, kan seperti itu. Kemudian juga kita dilarang untuk mencaci maki sesembahan manusia, ada juga di dalam Al-Quran. Ya kan seperti itu. Ucap sepele itu lihat Bang itu. Bagaimana Bang Nelson? Bang Juma masih sholat tuh. Felix monitor. Yang Ustaz Felix dinamakan monitor. Ustaz Felix. Ya, monitor, lanjut. Seperti itu Bang Nelson. Bukan hanya omon-omon saja, ajaran kasih, teori kasih, tapi tiada guna. Kata Bang Zuma tadi, iman tanpa perbuatan seperti pohon tidak berbuah. Kasyajari bila samar. Di dalam kitab kami itu dikatakan seperti itu. Ada ilmu ada iman, iman ada ilmu, kemudian ilmu itu diimplementasikan kepada orang lain. Bentuknya adalah sebuah perbuatan, kan seperti itu. Gimana Bang Nelson? Bang Nelson, kalau misalnya Islam ini, Muslim di Indonesia ini, mereka itu tidak memiliki cinta dan kasih sayang, musnahlah kalian di sini. Tidak bisa hidup tenanglah kalian di sini, kan seperti itu. Karena memang pada dasarnya Anda semua ini, ya kan, yang membawa ajaran Anda itu adalah orang Kristen. Mula-mula yaitu orang Belanda, kan seperti itu. Membawa 3G katanya, itu saya kurang paham. Ya kan? Sedangkan Islam datangnya di abad 7. Nabi Muhammad yang mengutusnya langsung kepada murid-muridnya itu. Sementara Kristen Katolik ini datangnya di abad berapa? Seandainya Islam atau Muslim tidak memiliki rasa cinta dan kasih sayang terhadap sesamanya, ya musnahlah kalian di sini. Kan seperti itu. Iya, gimana Bang Nelson? Mau menanggapi? Gimana Bang? Memang kalau Lanjut Bang Feli. harusnya sih Ustaz. Mungkin jawaban kami kurang sempurna atau kurang lengkap. Silakanlah, kami di sini awam gitu ya. Silakan Bang. Kasih tahu pertanyaan aja ke Pak Ustadz Felix. Pak Ustadz, beliau tuh katanya apakah di Islam itu diajarkan ajaran cinta kasih? Ada ajaran cinta kasih katanya itu. Monggo. Ya betul. Tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Echa, tapi yang paling krusial itu yang harus dipahami. Negara Indonesia adalah negara darul ahdi wa syahadah, negara kesepakatan. Maka semua orang non-muslim yang ada di dalamnya dikatakan zimmi. Itu harus dipahami zimmi. Nah, bagaimana ajaran Rasulullah mensikapi orang-orang zimmi? Bahkan Rasulullah mengatakan barang siapa yang menyakiti zimmi sama dengan menyakitiku. Dan barang siapa yang memusuhi zimmi sama dengan memusuhiku. Dan barang siapa yang memerangi zimmi, dia akan menjadi musuhku kelak di hadapan Allah. Bayangkan, itulah ajaran kasih. Kalian tidak beriman kepada Rasulullah, bahkan sekali-kali mencaci maki. Akan tetapi Rasulullah mengajarkan kami untuk apa? Melindungi harta, darah, dan kehormatan kalian. Kurang apa lagi ajaran kasih yang diajarkan oleh baginda Muhammad SAW. Luar biasa kan Bang Nelson? Coba bayangkan tadi sepakat apa Bang Neca? Luar biasa. Seandainya Islam tidak punya ajaran kasih, ada ajaran dendam. Bayangkan 360 tahun Indonesia dijajah oleh Belanda dengan membawa 3G, Glory, Gospel, dan Gold. Bahkan Kerajaan Makassar pada tahun 2000, pada tahun 1925 itu yang paling pertama sebelum diperangi ditawarkan masuk ke dalam ajaran Katolik. Itu ditulis oleh Profesor Dr. Buya Hamka. Maka Islamnya Bugis Makassar itu karena apa? Andilnya Kerajaan Samudra Pasai.
Ya, Samudra Pasai lah yang paling duluan membawa 3 ulama sehingga kami beragama Muslim mayoritas itu Bugis Makassar. Seandainya bukan andil daripada kerajaan Bugis Makassar, kerajaan Samudra Pasai, maka umumnya Bugis Makassar itu adalah beragama Katolik. Karena apa? Sekaligus dijajah, lalu dijajah dengan agama akidah begitu. Tapi kami tidak punya ajaran yang tidak ada rasa dendam dalam hati kami. Tidak ada. Yang ada adalah dakwah menyampaikan kebenaran, beramal ma'ruf nahi mungkar. Tidak dengan kekerasan. Karena yang punya otoritas untuk melakukan itu adalah pemerintah yang berkuasa. Pak Bom naik aja. Pak Bom naik aja. Silakan Bang Nelson. Iya Pak Bom silakan naik. Pak Bom udah saya undang. Silakan Ya, Bang Irfan, selamat siang. Bang Irfan, selamat siang. Islam atau Kristen ya Bang Irfan ya? Bang Irfan Saputra. Enggak monitor. Pak Bom silakan naik Pak Bom. Oke, Mbak, Bang Firma, Mbak Firma sama Bang Felix, terima kasih untuk penjelasannya. Saya sih pengen lanjut lagi sih, karena penjelasan yang disampaikan oleh Bang Felix sudah jelas kalau dari datanya dari ajaran Islam ya. Saya ingin lanjut, cuman ini saya lagi ada kesibukan, mungkin saya mau izin undur dulu ya. Nggak ada yang mau ditanyakan lagi Bang? Mungkin tentang Islam lebih dalam lagi, mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Nah, Tentang Islam. mungkin ini yang terakhir sudah ya. Kalau di Kristen itu kan ada pendirian perpuluhan di Kristen ya. Nah, kalau di Islam itu apa ya? Kalau di Kristen kan perpuluhan. Kalau di Islam apa ya? Tidak ada kalau di kan bedanya kalau di Islam tidak ada Bang. Karena perpuluhan itu kan diberikan kepada pendeta. Diberikan kepada pendeta, para penggembala tuh. Nah, sementara di Islam tidak ada perintah itu membayar perpuluhan. Tidak ada. Tidak ada itu orang memimpin masjid atau berkhutbah apa, tidak ada perintah untuk secara khusus, secara induktif bahwasanya ada uang yang disisipkan untuk para penceramah, tidak ada itu. Yang ada adalah infak. Nggak ada itu yang namanya perpuluhan Bang. Nah sebenarnya perpuluhan dalam Kristen itu sebenarnya tidak ada juga. Karena sebenarnya perpuluhan itu hanya berlaku bagi suku Lewi. Nah sementara Kristen kan bukan suku Lewi. Nah sebenarnya perpuluhan itu adalah buatan-buatan bapak-bapak gereja saja. Buatan bapak-bapak gereja, dan saya berani mempertanggungjawabkan. Dan itu ajaran manusia. Nah sementara Yesus berkata dalam Markus 7 pasal 7. Percuma kalian beribadah kepada aku sementara pengajaran-pengajaran kalian dari manusia. Nah jelas pengajaran tentang membayar perpuluhan ini tidak ada dalam perjanjian dalam Bible, kecuali perbulan itu berlaku hanya kepada suku Lewi. Begitu Pak. Oke, baik. Jadi saya pikir di dalam juga, karena kalau dalam Kristen itu kan ada perpuluhan. Nah, menyangkut tadi penjelasan Bapak itu ya mungkin sudah menyangkut ajaran masing-masing ya. Jadi mungkin saya tidak terlalu banyak menyikapinya. Tapi terima kasih banyak Pak Felix sudah menjawabnya. Nah, Iya, boleh bertanya yang lain lagi, silakan Bang Nelson. Mau apa aja yang mau ditanyakan, mumpung Ustadz Felixnya juga monitor. Jadi kita tidak ada paksaan untuk membayar dulu Bang Suma. Kebetulan Bang Suma lagi beribadah, saya sudah selesai, silakan bertanya. Saya tidak pernah membatasi pertanyaan Pak Nelson. Lanjut Mbak Irma. Apa aja, silakan mau nanya tentang Islam, mungkin ada unek-unek selama ini. Jadi kalau di dalam Islam itu gini Bang Nelson, tidak ada paksaan kita membayar kepada ulama atau imam-imam di masjid, itu tidak ada. Tapi keikhlasan kita kalau misalnya kita memberikan infak di kota infak nih. Nah itu dipergunakan misalnya untuk kemakmuran masjid, untuk misalnya untuk fakir-fakir miskin gitu. Jadi bukan untuk para imam-imam masjid kalau di gereja misalnya untuk pendeta saja gitu, enggak.
Jadi tidak ada paksaan kita membayar, seikhlasnya. Kalau kita mau memberi boleh diperbolehkan seikhlasnya. Adapun zakat itu 1 tahun 1 kali aja Pak, hanya sebesar 2,5 kilo dari makanan pokok. Itu kalau yang mampu, kalau yang tidak mampu nanti malah diberi zakat gitu. Jadi tidak ada paksaan sama sekali di dalam Islam Pak. Gitu. Silakan Pak Nelson, pertanyaan selanjutnya sama Ustadz Felix. Ya, baik. Jadi begini Mbak, saya bukan mau mencapai banyak, tapi tadi saya sudah katakan saya terima kasih banyak buat Pak Felix sudah menjelaskan. Mungkin saya ingin bertanya seperti itu karena memang setiap agama kan pasti ada ajaran-ajaran yang tidak sama, memang pasti tidak sama. Oleh sebab itu saya juga tidak perlu bilang, oh dari saya, tidak boleh seperti itu, atau Kristen tidak boleh seperti itu. Nah, dari sini saya belajar, ternyata seperti itu ajaran kita masing-masing. Oleh sebab itu saya juga tidak bisa mempersoalkan ajaran dari Mbak atau Islam. Nah, mengenai perpuluhan itu ya yang tadi sudah Bang Felix sudah bahas, yaitu kita juga tidak bisa bahas panjang lebar karena itu akan bisa jadi panjang kalau mengenai perpuluhan gitu. Kalau sudah masuk Bang Nelson. Bang Nelson. Ya, halo Bang Nelson. Ya. Nah, yang Bang Nelson perlu pahami, bukankah ya teman-teman Kristen mengaku bahwa mengikuti Yesus? Nah, dan bukankah Yesus berkata dalam Markus 7 pasal 7, percuma kalian beribadah kepadaku, sementara pengajaran-pengajaran kalian dari manusia. Itu satu. Kemudian yang kedua, dalam 1 Yohanes 2 nomor 6, Yesus berkata, dan barang siapa yang mengaku aku hidup di dalam dia, kata Yesus, maka dia harus hidup sama seperti Yesus. Nah, 2 data ini saya terangkan kepada Pak Nelson untuk memberikan sebuah informasi kepada Pak Nelson betapa ya tidak bolehnya ya mengikuti pengajaran-pengajaran dari manusia. Pengajaran-pengajaran itu ya harus berdasarkan referensi, berdasarkan sumber daripada Yesus. Betul tidak? Misalnya ke gereja itu ada perintah Yesus. Betul tidak membayar perpuluhan itu adalah perintah Yesus? Betul tidak? Ya, beribadah berjingkrak-jingkrak di gereja itu adalah perintah Yesus. Betul tidak? Menuhankan Yesus itu adalah perintah Yesus. Itu yang Pak Nelson harus pikirkan, Pak Nelson. Nah, ini yang perlu kita pertanyakan, kita kaji sama-sama. Mulai dari dasar tadi, betul tidak ada perintah menyembah Yesus? Betul tidak ada perintah beribadah di gereja? Betul tidak ada perintah berbayar perpuluhan? Itu yang Pak Nelson harus pelajari, Pak Nelson. Jadi begini Pak Bang Felix, mungkin kalau yang terkait yang Bang Felix bahas atau sudah menjelaskan hal seperti itu, saya juga nggak bisa menjelaskan atau enggak bisa menyikapi lebih lagi, karena yang saya hanya ingin bertanya tadi seperti itu. Nah, mengenai perpuluhan, makanya tadi kalau di Kristen itu kan perpuluhan itu memang ada wajib, ada yang tidak. Ada yang wajib, suaranya ada yang Pak tidak. digedein, suaranya Pak, suaranya kurang jelas kayaknya ya, Mbak Irma ya. Suaranya Pak Nelson nggak terlalu keras ya? Ya, Suaranya agak putus-putus Pak. Mungkin jaringan jelek ini. Jadi begini ya, Felix, terima kasih sudah menjelaskan. Saya tidak bisa membahas panjang lagi, cuman ya kalau kembali ke ya, mungkin saya tidak bisa lebih panjang lagi, karena kalau mengenai perpuluhan itu waduh ribet kalau kita jelaskan, karena di gereja atau di Kristen ini ada yang tidak wajib perpuluhan, ada yang wajib begitu. Begini Pak Nelson, kalau boleh saya kasih masukan. Dengar. Kalau boleh saya kasih masukan, Bang Nelson, boleh saya kasih masukan. Pak Nelson, boleh saya kasih masukan, Pak Nelson? Boleh sekali kalau boleh. Oh iya, oke. Oke, tapi sebelum itu saya sapa dulu Gurunda Suma, siapa tahu Gurunda Suma sudah aktif. Gurunda Suma, Bang Zuma sudah aktif, sudah monitor.
Oh kayaknya Bang Suma masih Dengan domestik. era ini. Bang Nelson, kalau saya Bang Nelson, yang paling pertama yang Anda harus pahami, jangan mengarah ke perpuluhan dulu. Anda harus mengarah kepada sesuatu yang paling pokok, yang paling krusial dari dalam agama Anda. Seperti menuhankan Yesus. Makanya tema ini Kristen salah sembah. Pak Nelson, saya tanya kepada Pak Nelson, apakah Pak Nelson menyembah Yesus? Jadi begini Mbak, Bang, nah, itu tadi saya sudah dari awal pertama saya hadir di Global ini, saya sudah jelaskan kepada Mbak Firma dan juga Bang Wan dengan Abi, saya tidak akan tentang ada, tapi mungkin saya lebih ke pertanyaan. Tapi kalau sudah membahas tentang ajaran-ajaran dalam Islam itu mungkin saya tidak akan membanyak. Nasihat telingaku enggak dengar. Itu tadi saya Ya, sudah Pak jelaskan. Nelson tidak mau membahas tentang kekristenan, Ustaz Felix. Jadi mau bertanya tentang Islam katanya tadi begitu. Oh, Tadi kan silakan. sudah dari awal saya sudah jelaskan situ. Nah, jadi saya tidak akan membahas tentang substansi yang tema yang sudah dibuat oleh Bang Wan Abi ini. Saya mungkin lebih ke pertanyaan. Kalaupun mungkin ada perbedaan dari Kristen, itu sudah urusan saya saja. Saya tidak akan membahas lebih banyak lagi. Nah, mengenai perpuluhan tadi yang Bang Felix bahas atau jelaskan, di Kristen itu ada juga yang wajib memberi perpuluhan, ada juga yang tidak wajib. Begitu. Dan juga kembali lagi dari hasil penghasilan masing-masing umatnya, mungkin seperti itu. Nah, bagaimana dengan kalau di di Islam kan tidak ada perpuluhan. Bagaimana dengan kehidupan ustadz atau apa ya? Apa di Islam ya? Oke, Anda bertanya bagaimana dengan kondisi Ustadz apa? Bang Nelson, dengar nggak suara saya Bang Nelson? Oke, Bang Nelson, coba disimak baik-baik Bang Nelson. Saya setiap Jumat di atas mimbar, bahkan di bulan suci Ramadan ini malam kita ceramah tarwi, bahkan setiap hari kita hadir di TikTok untuk menyebarkan kebenaran. Tidak ada yang kami harap Pak Nelson, kami hanya menjalankan perintah Tuhan. Nah, perintah Tuhan mana yang kami jalankan? Sebagaimana perintah-perintah Tuhan yang diperintahkan kepada Nabi dan Rasul terdahulu untuk menyampaikan kebenaran. Apa ganjarannya? Ya, ganjarannya adalah agar kami menjadi manusia yang soleh. Dalam Al-Quran diterangkan bahwasanya yu'minuna billahi wal yaumil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat ulaika minas solihin. Dengarkan baik-baik. Allah perintahkan kepada kami, ya, memerintahkan kepada kami untuk menyampaikan kebenaran kepada mereka yang beriman kepada Allah, ya, untuk mengajak mereka kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran, mengajak kepada kebaikan, menyembah kepada Allah sebagaimana Yesus mengajak bangsa Israel menyembah hanya kepada satu Tuhan. Sebagaimana yang diterangkan dalam Markus 12:29, dengarlah wahai bangsa Israel, hukum yang terutama adalah Tuhan Allah kita itu satu. Itulah yang kami sampaikan. Kemudian menyampaikan bahwasanya menyembah selain Allah itu adalah kemungkaran. Makanya Yesus berkata dalam Matius 4:10, sembahlah Allahku dan Allahmu dan hanya kepadanya engkau berbakti. Bunyi yang sama dalam Lukas 4:8. Kemudian dalam Wahyu 22:9, di situ diterangkan bahwasanya para nabi, para malaikat, dan mereka yang percaya kepada kitab mereka semuanya menyembah kepada Allah. Itulah yang kami sampaikan. Apa yang kami harapkan adalah predikat takwa, yaitu menjadi manusia yang soleh. Kami tidak berharap materi Pak Nelson. Kami mereka orang-orang kafir itu ya sejatinya ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut mereka. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Maka Allah akan menyempurnakan cahayanya. Lewat siapa? Lewat mulut-mulutnya para apologet Islam Indonesia, lewat mulutnya para ulama. Tapi apa yang kami harapkan? Yang kami harapkan adalah kehidupan yang kekal, bukan perpuluhan, Pak. Bukan perpuluhan yang kami harapkan, tapi apa? Minas solihin, menjadi manusia yang soleh. Karena kami berharap dibangkitkan dengan para nabi dan para rasul terdahulu. Begitu Pak Nelson.
Oke, baik Bang Felix, terima kasih. Jadi bagaimana menilai finansial atau kebutuhan hari-hari kehidupan Ustaz? Oke. Kami itu para dai. Ya tidak mengharapkan uang dari masjid, tidak mengharapkan uang dari masyarakat yang kami ajari ilmu. Padahal menuntut ilmu kami butuh uang, Pak. Nih, buku saya ini, setebal ini, Pak. Ini baru 1 item, Pak. Ini harganya 4 jutaan, Pak. Harganya 4 jutaan. Ini baru 1 item, Pak. Nah, bagaimana dengan waktu kami? Bagaimana dengan kendaraan kami? Bagaimana dengan pengorbanan kami? Kami ini petani, Pak. Kami bertani, menggarap tanah, ya, sekaligus untuk nafkah bagi anak kami, tapi sekaligus untuk berdakwah. Pak, kami sama sekali tidak berharap ya kepada manusia. Kami hanya berharap kepada Allah Subhanahu Rabbul Izzati Jalla Jalaluh. Tidak ada yang kami harapkan ya, Pak. Kami ini petani, beda dengan pendeta. Pendeta itu pendeta tok. Kalau kami ya pendakwah, ya setiap saat di atas, bukan setiap minggu seperti pendeta cuma hari Minggu. Kami malah bahkan setiap ini bahkan setiap minggu, setiap Jumat, bahkan dipanggil sekali-kali dipanggil ceramah. Tidak ada yang kami harap, Pak. Kami ini petani, Pak. Petani, bertani juga, Pak. Jadi kami tidak berharap gitu. Jadi begini Pak. Ya, baik. Maaf, saya bukan mengatakan Bapak berharap kepada jemaahnya, bukan. Saya bukan berkata seperti itu. Maksud saya kehidupan hari-hari. Nah, jadi karena Bapak sudah jelaskan ya, berarti seperti itulah ya kehidupan Ustadz ya, berarti ada pekerjaan tersendiri. Iyalah, Pak. Beda dengan pendeta. Kalau pendeta kan berharap perpuluhan toh. Kalau kita para dai, para ustadz, enggak. Kami ceramah ya ceramah. Enggak berharap apa-apa. Yang benar, Pak. Ada kami juga juga petani, tuh yang Pak. berharap. Yati sabar, gantian, sabar. Jadi begini Bang. Aduh Pak Nelson nge-lag, suaranya putus-putus Pak Nelson, kurang jelas. Ya, jadi begini Bang Felix, kalau di Kristen itu pendeta juga ada kerja, pendeta juga ada yang kerja, bukan cuma hanya jadi pendeta. Cuma maksud saya dan saya pikir seperti itu tadi, makanya saya bertanya. Sudah dijawab tadi Pak Nelson. Sementara beliau itu pendakwah, maka beliau juga kerja di sini. Nih coba ya di surat At-Talaq ya ayat 3 ya. Izin Mbak, Ustaz betul. Felix. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Ini firman Allah Subhanahu wa taala, paten nih. Hukumnya nih paten. Dan Allah Subhanahu wa taala memberinya rizki dari arah yang tiada sangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala nih, Ustadz Felix adalah merupakan manusia yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya ia akan mencukupkannya atas segala keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Tuh. Wa alaisa lil insan illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura tsumma yujzahul jazaul awfa, kata Allah Subhanahu wa taala. Kan seperti itu, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan. Kemudian akan diberi balasan kepada dengan balasan yang paling sempurna. Tuh. Izin Ustadz Felix kalau masih kurang sempurna silakan disempurnakan. Kan seperti itu. Begitu. Bang Nelson, apa lagi yang mau ditanyakan? Jadi ini baru saya tahu ternyata ini ustadz itu memang ada sama sekali tidak ada pemberian dari jemaah ya. Tidak ada. Bang. Tidak ada, Bang.
Yang ada begini Bang Nelson. Para dai, para ustadz itu tidak pernah ada aturan tidak ada pernah aturan bahwa tidak ada aturan secara khusus bahwa orang yang berdakwah itu dikasih uang, tidak ada. Bahkan kalau ada ustadz yang ada harapannya, maka saya yakinlah bahwa ustadz itu ada penyakit dalam tubuhnya, Pak. Kalau ada ustadz itu pergi dakwah, harapannya hanya kepada amplop, maka yakinlah bahwa dia tidak dalam keadaan yang membawakan Islam, Pak. Yakinlah bahwa dia dalam keadaan tidak membawakan Islam. Makanya kalau ada ustadz itu pasang tarif, jangan percaya apa yang keluar dari mulutnya, Pak Nelson. Besok lusa Pak Nelson belajar sama ustadz pasang tarif, jangan percaya apa yang keluar dari mulutnya. Pasti lidahnya itu kan bengkok menyampaikan kebenaran. Walaupun di tengah-tengah kebenaran yang dia sampaikan ada ayat-ayat suci Al-Quran, tapi sejatinya mereka akan menyesatkan manusia. Saya ingatkan bukan hanya kepada Kristen, tapi kepada Islam juga, bahwasanya besok lusa ada ustadz ya yang pasang tarif mahal, ya misalnya ongkos pesawat jelas 1 juta, 3 juta PP dibayar 40 juta. Jangan percaya apa yang keluar dari mulutnya. Jangan percaya. Mereka akan menyesatkan banyak manusia. Jadi emangnya ada ustadz-ustadz seperti itu ya, Bang Felix?